dengan Allah karena Allah itu yang berfirman. Jangan dipotong. Dan firman itu adalah Allah. Iya. Nah, lalu kita ke John 1:14, ya kan? Firman yang adalah Allah menjadi manusia, betul? Betul. Dan manusia ini adalah anak Maria yang adalah firman itu sendiri, betul? Iya. Nah, betul. Berarti anak Maria yang adalah firman yang dari Allah, betul? Anak Maria itu kan dia hanya menjelma menjadi manusia. Oke. Jadi kalau Allah itu berkehendak mau jadi manusia, karena dia yang maha kuasa, ya kan? Dia kan maha kuasa, mau jadi manusia, mau jadi pohon, mau jadi api, ya terserah dia dong. Ngapain kita usil masalah itu? Ya terserah. Namanya Allah berkuasa, mau jadi manusia, mau pakai orang lain. Bukan itu, ini firman yang kita bahas, bukan kuasa. Jadi firman sama saja. Kalau kau bahas masalah firman saja, kalau nggak berkuasa, untuk apa firman kalau nggak berkuasa? Ya, nantilah kita bahas itu kuasa. Firman Tuhan itu berkuasa, makanya baca dulu Matius 4:19. Aku berkata kepadamu, bukan firman berkata kepadamu gitu. Langsung Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Itulah tandanya Yesus itu sama dengan Allah gitu loh. Apa saya bilang Bang Palopo? Apa saya bilang? Gini, mohon izin bentar ya, mohon izin bentar. Paham, lanjut. Kalau firman, bentar, mohon izin bentar Pak. Izin bentar Pak. Izin bentar Pak. Ahlinya. Tahu ahlinya. Pak, mohon izin bentar. Kan? Aduh. Jangan dipeleset-pelesetkan. Ahli kitab ada. Enggak sembarangan mohon izin bentar Pak. Membahas kitab itu. Harus otak yang jernih dan mulai positif hasilnya. Sabar Pak, mulai positif hasilnya. Mulai panas. Mulai panas. Cari hasil yang positif. Jangan hasil yang negatif. Masa dicari-cari firman karena hasilnya negatif, makanya kami mencari positif. Karena si positif bingung mencari negatif, datanglah kami membuat positif. Nah, ketika itu negatif menjadi positif, masuklah Oten menjadi negatif. Baik. Begini Pak Raja, sebentar biar kita kasih Romo dulu menjelaskan. Silakan Romo. Ya, baik. Jadi begini, Pak Pendeta. Ini pendeta apa bukan? Bukan, jemaat beliau ini. Jemaat. Ya, begini. Nih, Pak jemaat. Kalau Anda jemaat, lebih baik Anda mendengarkan perkataan Romo ini yang lagi ngomong ya. Jadi begini. Di John 1:1, firman itu adalah Tuhan. Betul? Betul. Di John 1:14, firman yang mana firman adalah Tuhan itu menjadi manusia, anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus. Betul? Betul. Nah, Yesus yang mana Yesus ini jelmaan daripada firman yang mana firman ini adalah Tuhan, sudah menerima firman Tuhan yang diterimanya dari Tuhan. Jadi ceritanya firman Tuhan yang mana firman ini adalah Tuhan menerima firman Tuhan dari Tuhan. Sampai di sini paham? Paham ya.
Jangan yang mahasiswa saya, yang ini jangan yang mahasiswa saya Bapak lah. ini nggak mau jawab dia udah. Pak Raja, jawab Pak Raja. Itu kan pendapatmu saja itu. Saya pakai dalil ini. Aduh. Dari mana dalilnya? Coba ambil dalilnya dulu. Baik. Ada enggak Yesus menerima firman? Baik, dengar baik-baik. Yohanes 1 nomor 1, firman itu adalah Tuhan. Betul? Betul. Kan bukan menerima. Kita runut satu-satu biar Bapak nggak gagal Tadi paham. kau bilang Yesus menerima firman. Nanti akan Menjadi firman. Ngeyel ini, Apa itu? mahasiswa ngeyel ini. Satu-satu biar paham, Bapak. Oke ya, Yohanes 1 nomor 1, firman itu adalah Tuhan. Betul? Betul. Nah, firman yang adalah Tuhan itu sudah menjadi manusia di Yohanes 1 nomor 14. Anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus. Betul? Betul, tapi tidak menerima Oke. firman. Dia Diam menjadi dulu. Aduh, makanya ini saya jelasin, Pak. narasi pertama udah salah. Kalau dibilang menerima firman, Ini sekarang gimana sih? udah jadi firman. Itu aja udah keok kalian itu. Loh, makanya dengerin dulu, Pak. Udah ku dengar, itu udah masalah. Penjelasan Belum kalian itu udah lagi, masalah. belum. Masih Nggak ada perlu 2 diulangi ayat. lagi. Masih ada 1 masih ayat. ada Kalian satu ayat bilang menerima lagi. firman, sekarang udah menjadi firman. Memang firman itu berkata-kata. Yesus lah yang berkata-kata. Dengerin dulu, Bapak. Yesus Bapak dengerin dulu, berkata-kata, saya belum kelar bukan menerima ngomong. firman dia. Bacalah itu Matius sampai 19 itu. Kau man ya, buat Kita masalah dalam- aja kau sini man ya. Man, buat masalah aja kau man ya. Aku banting kau nanti man, betul ya. Pak, dengerin dulu orang ngomong, jangan dipotong-potong. Saya pakai dalil loh. Dengerin ya. Dalilmu salah. Sabar Loh, kok- dulu. Aduh. Mana Yesus menerima firman? Ya, Itu dulu cari. nanti Cari sabar dalilmu dulu, cari dalilmu Ada. dulu. Ya, Aduh. Coba dulu. Ini Sabar. Bapak Ada nggak ngeyel. sampai Ku lempar keok kau nggak pakai dapat, kursi Bu? gereja ya. Bapak ngeyel. Saya ini sudah makan banyak bangku, Pak. Bangku sekolah sudah banyak saya makan. Jadi Bapak jangan ngajari saya. Saya ini ngomong pakai data, pakai dalil. Mana Dengerin dalilmu dulu. Yesus menerima? Dengerin Ya, sabar dulu. Sabar. Nah, sepakat ya. Dari tadi kalian udah ngomong tetap salah. Aduh, denger dulu saya ngomong. Pendeta Yohanes. sekarang nggak baik-baik lagi, udah salah pikirannya. Bang Palopo kendalikan dulu, Bang Palopo. Gimana? Begini Pak Sabar Raja. dulu Pak Raja. Baca dulu Matius 4:19. Iya, nanti ke situ nanti. Kepadamu apa lagi? Kurang Nanti. jelas itu. Iya, sabar. Kurang jelas. Sabar, Pak. Sabar, Maho. Tenang dulu, Pak. Yesus Lanjut, sendiri Romo. berkata, bukan menerima dia. Yesus sendiri yang berkata. Iya. Dia juga menerima firman lagi. Dia ya firman Iya, itu. sebentar. Jangan dulu. Tenang. Nanti Firman datang Ya. kemari. Tenang aja. Lanjut. Ini Sabar, pendeta Pak. si Sigala ini benar nggak pendeta ini? Iya, sabar dong. makanya kau dengar, dijelaskan. Pati. Diam dulu Raja, diam dulu. Raja, Lanjut, diam dulu. Romo. Jangan Raja, ngaku-ngaku pendeta lah. Iya, nanti Raja kau diam adu. dulu. Aduh, ini kok nggak mau berhenti. Lewat seperti saya jemaat yang baik. Iya makanya, ini Romo mau ngomong. Dengerin dulu sama Silakan. Romo nih. Oke, diam. Silakan. Oke, makasih. Ya, makasih. makasih. Diam dulu ya. Ya, silakan lanjut Romo. Firman itu adalah Tuhan. Dalilnya mana, Romo? Yohanes 1 nomor 1. Firman itu adalah Tuhan. Firman yang adalah Tuhan itu sudah menjadi manusia, anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus. Dalilnya mana? Yohanes 1 nomor 14. Oke? Betul. Firman yang adalah Tuhan itu sudah menjadi Yesus. Jadi Yesus ini adalah firman Tuhan, yang mana firman itu adalah Tuhan. Sepakat ya? Pakai dalil ya? Sepakat. Maka, Oke. Lalu kemudian
firman Tuhan yang telah menjadi manusia, yang mana firman itu adalah Tuhan. Nah, si firman yang adalah Tuhan ini menerima firman Tuhan dari Tuhan. Dalilnya di Yohanes 17 nomor 8. Saya bacakan. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Jadi firman Tuhan yang mana firman ini adalah Tuhan menerima firman Tuhan dari Tuhan, lalu firman Tuhan yang dari Tuhan itu disampaikan kepada orang Israel. Betul. Betul, betul. Betul, itu dalil. Sampai itu, di dalil, sini lanjut. paham Pak Raja? Paham. Paham Pak Raja? Paham. Oke, Baik, lanjut. baik. Ya. Lalu firman yang jadi manusia, yang mana firman ini adalah Tuhan, menyampaikan firman Tuhan yang diterimanya dari Tuhan. Firman Tuhan dari Tuhan itu disampaikan kepada orang Israel. Mana dalilnya? Yohanes 17 nomor 8. Lalu orang Israel sudah tahu, sudah yakin bahwasanya firman Tuhan yang jadi manusia, yang mana firman itu adalah Tuhan. Orang Israel sudah tahu bahwa firman yang adalah Tuhan ini menerima firman Tuhan dari Tuhan, dan firman yang adalah Tuhan ini adalah utusan dari Tuhan. Mana dalilnya? Paham Pak Raja? Paham. Nah, paham. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ya, belajar. Ya. Low battery. Please Bisa try. saya sanggah? Bisa saya ngomong? Silakan. Boleh, kalau tidak paham tanya. Bukan tidak paham. Loh, tadi Ini- katanya paham. Aduh, Iya, Pak Raja. paham aku maksudnya itu, cuman itu yang dibilangnya mengutusnya itu untuk perpanjangan tangan Tuhan. Aduh, ini bukan perpanjangan tangan. Jangan lari ke situ dulu biar tidak melebar. Kita clearkan dulu. Ini sejarah. Ini gagal paham. Ini nggak menyimak dari tadi, Pak Ray. Dengarkan dulu. Harus diulang dari awal lagi nih, Bang Palopo. Yang Ulang kau lagi baca itu jadinya. sejarah. Pening lah. Sejarah kelahiran Yesus. Ini ngulang lagi jadinya. Ini nggak paham ini. Padahal dari Aku nggak tadi paham. dari Apanya tadi nggak paham? Romo ini pakai dalil, pakai Iya, data yang aduh, ada dalam pening. Bible. Kok Bapak malah Maksudmu- melebar? Ulang lagi lah, ulang lagi lah. Maksudmu dalil itu nggak disemak. Tadi Apakah dia dari bilang itu- mana apakah Yesus dari itu menerima disemak? firman. Tadi kau bilang mana Yesus menerima firman dibacakan di Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau ini Tuhan, yang kau berikan kepadaku, ku ini Yesus. Artinya firman itu menerima firman dari Tuhan yang telah disampaikan kepada mereka, yaitu Bani Israel. Betul, Ya, Romo? dengarkan. Betul, Biar- betul. Betul. Dengarkan biar betul. ku jelaskan yang kalian baca itu, biar ku jelaskan. Karena ada Apa pula penjelasannya. yang kau mau jelaskan, kau belum pernah baca. Kenapa enggak ku baca? Semua sudah saya baca itu. Nah, apa bunyinya? Yohanes 17:8. Coba. Itu waktu Yesus lahir itu kemanusiaan. Mana ada lahir di situ? Aduh, Yohanes Kemanusiaan Yesus yang 17:8. berbicara di situ. Bukan Udah lah, ulang lagi lah Romo kalau gitu, ulang lagi. Nggak paham ya Pak Raja nih. Nggak paham, ulang Ya, lagi Romo, ulang lagi. Nggak paham. Pak Raja diam dulu. Pak Iya. Raja diam dulu. Ulang lagi lah, ulang Ini lagi lah. ini penjelasan terakhir saya karena habis ini saya mau sambang anak saya di pondok ya. Jadi begini. Iya, pening kita. Pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Oke, katakanlah Tuhan. Firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Yohanes 1 nomor 1. Firman itu adalah Tuhan. Nah, firman yang adalah Tuhan ini sudah menjadi manusia, anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus. Di Yohanes 1 nomor 14. Paham?
Paham. Firman Tuhan, yang mana firman itu adalah Tuhan, telah menjadi manusia di Yohanes 1 nomor 14. Oke, sepakat ya? Paham? Sepakat. Paham. Nah, manusia yang mana manusia ini berasal dari firman Tuhan, yang mana firman itu adalah Tuhan. Manusia ini menerima firman Tuhan dari Tuhan. Di Yohanes 17 nomor 8. Paham? Paham. Baik. Jadi firman Tuhan yang adalah Tuhan ini menyampaikan firman Tuhan yang telah diterimanya dari Tuhan. Firman Tuhan yang dari Tuhan itu disampaikan kepada orang Israel. Paham? Paham. Dan orang Israel sudah yakin, sudah tahu bahwasanya Yesus itu, sang firman yang adalah Tuhan itu, telah menerima firman Tuhan dari Tuhan. Dan orang Israel juga sudah yakin bahwasanya sang firman yang adalah Tuhan itu adalah penyampai firman Tuhan yang dari Tuhan, dan firman yang adalah Tuhan itu adalah utusan dari Tuhan. Itu diakui oleh orang Israel. Yang salah apa di situ? Benar. Aduh. Yang salah Paham? firman. Aduh, Apa yang salah di situ? Udah paham, tapi yang salah apa di situ? yang salah firman, yang salah ada lagi ya. Kita baca firman. Tidak ada yang salah di situ. Tidak ada yang salah. Ini Bang Kenapa Paloko, ketawa? Apa yang salah di situ? bentar Pak Raja. Yang ketawa Bang itu Paloko ada yang salah di dikendalikan situ. ya. Saya izin turun ya. Begini, tolong host yang ketawa tolong diturunin host ya. Host juga ketawa turun ya. Yang salah apa di situ rupanya? Saya izin turun ketawa, ya. host. Saya izin turun ya, karena Pak Raja sudah paham firman yang adalah Tuhan itu menerima firman Tuhan dari Tuhan, dan firman yang adalah Tuhan itu menyampaikan firman Tuhan yang berasal dari Tuhan, dan firman Tuhan yang dari Tuhan itu disampaikan kepada Bani Israel, dan Bani Israel sudah tahu bahwasanya firman yang adalah Tuhan itu menerima firman Tuhan dari Tuhan, dan orang Israel juga tahu bahwasanya firman yang adalah Tuhan itu adalah utusan dari Tuhan. Sekian. Ya, sekian. Saya izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Waalaikumsalam. aku adalah satu, baca dulu. Aduh, bapak ada satu. Mati kita. Yang kita pening Pak di sini, kira-kira Pak Raja paham nggak tentang si firman tadi? Paham nggak? Paham kali. Kenapa nggak paham? Apa maksudnya? Ya maksudnya itu ya dia sendiri. Yesus dan Bapa itu satu. Dari Mati kita. Enggak, aku buat masalah aja si firman ini, betul ya. Yang paling paham tuh. dari Yesus kan Sekarang begini, oke. dengarkanlah. Pak Raja, oke. Pak Yesus Raja, itu ya. anak Allah loh. Dia Iya. menerima firman dari Bapaknya, apa salahnya? Oke. Enggak, tadi katanya kau bilang tidak menerima firman. Sekarang kau bilang menerima. Macam mana kau ini Pak Raja? Gini, Ayo. Yesus itu kan manusia pada saat itu. Ya firman. Betul? Oh. Jadi manusia dengan Allah itu kan agak berbeda, artinya roh. Kok agak berbeda? Macam mana ini Oke, Pak Pendeta? sebentar. Agak berbeda. Pak Raja. Pak Raja, dengar dulu, oke. manusia dengan roh berbeda enggak? Iya, itu nanti konteksnya. Ini kita Allah dari itu kan Yohanes 1, ya kan? Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, itu kan? Dari tadi itu dibahas-bahas enggak ketemu itu. Yang Oke, jelas sekarang biar ketemunya. Pada mulanya pada mulanya kambing bersama-sama dengan Raja Naibaton. Kambing adalah Raja Naibaton. Setuju? Enggak boleh itu. Kambing ada rohnya enggak? Dengarkan loh. Itu ada kambing, ada roh kambing. Ada rohnya. Adalah. Baca dalilnya. Mati dah kan udah. Kalau pakai roh kambing udah pandai lah. Oke.
pada mulanya hantu bersama-sama dengan Raja Naibaton. Hantu itu adalah Raja Naibaton. Setuju? Dengarkan dulu. kalau roh Yesus itu menerima dari rohnya, kenapa rupanya? Roh Yesus itu kan Allah sendiri. Ini bicara dalil kita, dalil Bapak. Itu Dalil. tertulis dan tertuang. Dalil itu harus pakai hikmat menikmatinya, membahasnya. Itu Romo tadi dipundangnya Roh Kudus untuk menyampaikan firman Tuhan itu, betul? Jadi kalau aku bilang nanti Allahmu hanya tangan kanan, bahas itu. Melebar. Halo. Jangan Kalau aku bilang Allahmu tangan Oke, kanan baik. saja. Sekarang aku tanya, Yesus dan Bapa adalah satu, benar? Iya. Oh, tidak terpisahkan. Maksudnya di situ Allah satu, Allah punya roh, ya kan? Yesus itu Yesus punya yang kita roh. bahas, Yesus. Ya, Yesus punya roh. Oke, Roh Bapak. itu adalah, dengarkan, Allah itu kan roh. Yesus punya roh, kan terus? satu itu. Oke, bersatu antara roh Bapa dengan roh Yesus. Bukan roh Yesus. Jadi, Allah itu roh. ya, Yesus itu kemanusiaannya. ya, Bersatu di dalam Yesus. ya, oke, bersatu. Oke, ketika Yesus disalib, apakah roh itu juga mati disalib? Oh begini. Oh, langsung mulai. Begini, biar kujelaskan. Mulai. Yesus tidak akan mati kalau enggak keluar roh Allah itu. Oke, Paham? baik. Oke, paham. Oke, ya, berarti tetap ada di situ ya. Nah, Pada saat dia menerima dosa itu, dia menanggung dosa manusia itu. siapa berdosa? Manusia itu berdosa. Yesus. Dia dong. Kan dia dikawin salib Apa kau bilang salahnya? tadi. Kan dikawin Apa salib tadi. salahnya? Iya, Kan apa dikawin salib salahnya? tadi. Hah? Dia menanggung dosa manusia itu di kayu salib itu. Isitulah perpisahan roh Allah itu. Apa salahnya? Kenapa dia disalib? Kenapa disalib? Dia menerima dosa manusia ditanggung Mati dia. kita. Makanya berpisah. Hancur. Disitulah perpisahan antara roh Allah. Karena Allah itu nggak mau bergabung dengan dosa. Baik. Nggak mau bergabung. Kalau tidak berpisah Allah dengan Yesus itu, roh Allah itu nggak akan mati Yesus itu. Oke, Bang Palupo, kita bahas tema tadi surga aja Bang Palupo. Ya nih ya. Ayo. Pak Ayo. Raja Naibaho, umat Kristen apakah pasti masuk surga? Pastilah. Pasti, keren, pasti ya. Sebentar. Oke, pasti masuk surga ya. Pasti masuk. Pak Naibaho, Pak Raja, apakah Pak Raja punya keluarga yang ekonominya lemah, ekonominya susah, orang hidup susah? Adakah punya keluarga yang memiliki ekonomi di bawah? Apa itu sudah firman Tuhan, tidak akan semuanya, pasti ada orang miskin di hadapanmu. Ya, oke, baik. Jadi Pak Naibaho, Pak Naraja, salahkah saya mengatakan kepada umat Kristen yang miskin, yang suka berantem ribut sama lakinya, nggak bisa bercerai, salahkah ketika saya mengatakan mati bunuh diri saja? Maksudnya Saya suruh mati bercerai. bunuh diri. Salah. Nah, tapi pasti masuk surga. Sekarang aku tanya Pak Raja, Bapak milih mana? Bapak di surga atau di dunia hidup dengan banyak uang? Pilih di mana? Di surga lah. Kan jadi nggak salah kan saya mengatakan kepada orang-orang Kristen yang hidupnya susah, udah mati sajalah kau bunuh diri, kan kau masuk surga langsung, ya kan? Salah nggak Pak? Oh, udah salah, bunuh diri. Sudah. Di mana salahnya? Sudah membatasi rencana Tuhan. Kalau bunuh diri Apakah itu, ada Anda dosa udah bunuh sesat diri? itu. Apakah Makanya ada banyak dosa yang bunuh bunuh diri. Ada dosanya? Ada datanya? Dalilnya? Mati bunuh diri berdosa?
Jelaslah. Di mana datanya, Pak? Kalau Pak Raja tidak Itu bisa menunjukkan datanya. sudah membatasi rencana Tuhan karena kehidupan manusia ini sudah Pak, dirancang Tuhan. kami Kalau umat mati Muslim. pun mati sendiri, jangan Ya, bunuh diri. enggak, jangan Pak. Ini kami umat Muslim di sini membantu orang-orang Kristen agar mati massal bunuh diri, biar supaya masuk surga. Udahlah bunuh diri lah kau. Biar surga kau. Kalau kami ajaran kami Orang tak boleh. Kristen udah bertentangan dengan bunuh Ya, diri. kalau Bunuh di mana diri ayatnya, sudah Pak? menyalahkan Pak, kepada begini, firman Tuhan. sebentar. Oke, baik, sebentar Pak. Ada tetanggaku sebelah, ya kan. Jadi hidupnya susah kali. Aku sedih kali ngeliatnya, Pak. Sempak Udah, koya, ya, sempak koya. Macam lah, sedih lah aku ngeliatnya. Jadi ku sampaikan sama dia, daripada kau hidup di dunia susah, mati sajalah kau satu keluarga, kau di surga. Iya juga ya katanya. Cuman masalahnya, tapi berdosa. Di mana dalilnya? Mati bunuh diri berdosa. Ada nggak di Bible? Ternyata nggak ada. Betul bunuh diri orang tuh, Pak. Oh, betul. Orang masuk surga. Jadi sekarang ini lagi trending umat Islam menyuruh umat Kristen. Jadi di bawah ada buka jasa penyalib. Mau dimatikan pakai salib. Nah, jadi kami di sini, Pak, lagi menyampaikan ya, memberikan bantuan dan masukan-masukan kepada umat Kristen yang dia berantem sama pasangannya karena tertekan batin, suaminya sering menampar, ya kan? Kan nggak boleh bercerai. Jadi tertekan batin lah dia. Jadi begitu juga sama teman-teman yang ada miskin, hidupnya susah, kami suruh mati. Jadi 1.000 orang ini kami sudah menyampaikan dan membantu umat Kristen, hanya itulah yang bisa kami bantu. Matilah kalian bunuh diri, mati massal. Iya, betul. Dengarkan dulu. Kalau harta dunia, kami anggap sampahnya itu. Itu kekayaan alam, tahu nggak tuh? Ya, ya. Harta dunia, mobil apapun itu kekayaan alam, bukan kekayaan kami. Ya. Kekayaan kami adalah firman Tuhan. Si Firman lagi, aduh. Intinya Pak, kalau Pak Raja tidak bisa menunjukkan dalilnya di Bible, mati bunuh diri itu berdosa atau telah membantah aturan Tuhan, maka kami umat Islam di sini akan menyampaikan dan mengumumkan kepada orang-orang Kristen yang susah-susah ekonomi, kami suruh mati. Gak usah ke dalil dulu ya kan. Jangankan membunuh. Kalau kami ya, kami nggak membunuh. berencana tidak baik saja, berencana tidak baik atau mengingini saja, mengingini punya orang lain, mengingini tanpa berbuat udah dosa. Lah, apalagi membunuh. Ya sekarang bukan artinya membunuh diri. Sekarang ku tanya Bapak, apa yang Bapak bisa bantu ketika saudara-saudara Kristen itu susah di sini? Kasihan kami loh Pak. Kami kan di sini Islam membantu loh, menolong loh Pak. Hargailah pertolongan kami Pak. Bapak masa nggak menghargai? Jangan kau pikir hanya membantu itu bisa membuat baik. Tapi Bapak tadi kan bilang masuk surga. Lebih pilih di mana? Lebih pilih ke Dengarkan surga. dulu, dengarkan. Kasih kepada manusia itu bukan hanya hal memberi, ya. Itulah firman Tuhan itu. Ya. Kasih itu bukan hanya memberi, menyampaikan. tapi kalau bisa menasihati aja, menasihati, iyalah. memberi jalan, betul. mendukung, ya kan, menghibur, itu sudah kasih bagi kami. Kalau nggak ada uangku, umpamanya, contoh ya, kalau nggak ada uangku untuk kamu, umpamanya kau susah, saya beri jalan, itu udah membantu. Karena nggak paksaan itu membantu. Ya, iya Pak, kami kan memberi jalan ini. Paksa membantu. Pak Raja, kami kan di sini membantu dengan cara memberikan jalan, masukan, saran untuk kebaikan demi untuk menyelamatkan hidupnya. Loh, inilah hukum kasih kami jalankan umat Islam ini. Wah, salah kau itu. Kau beri jalan yang salah kau kasih. Di mana salahnya? Di mana salahnya, Pak? Kau suruh bunuh diri, baik enggak itu? Makanya aku tanya, kalau baik itu lakukan dulu. Iya baik. Sekarang adakah ayatnya di Bible Bapak itu kalau mati bunuh diri tidak boleh? Ada nggak? Adalah. Kalau ada nggak boleh aku sampaikan. Kalau ada nggak boleh. Nggak ada rupanya. Nah, di mana tertulis coba? Di mana? Di Alkitab itu udah lengkap semua. Apa yang kau tanya lengkap semua itu. Cari Pak, kami tunggu. Kalau Bapak tidak bisa menunjukkan dalilnya, 1.000 orang yang nonton ini Pak, tengok, menyampaikan kepada kawan-kawan yang susah. Kemarin ada minjem duit sama dia. Dengarkan. Makin banyak. Jadi 2 pilihan. Kalau nggak mualaf mati, itu aja pilihannya. Dengarkan dulu.
Itu yang kau ucapkan itu yang bunuh diri itu nggak usah pakai dalil pun udah tahu orang udah salah. Memang nggak pakai dalil ini. Ngapain pakai dalil kau udah tahu kau bunuh diri, ayam aja kau bunuh. Bah, kok Udah aku masalah. nggak nyuruh ayam nggak tahu masuk surga atau enggak. Ini kan karena Bapak mengatakan umat Kristen Dengarkan. pasti masuk surga, pasti. Dengarkan, Nah. kata-kata bunuh itu aja udah masalah. Tuhan aja dibunuh. Tuhan Yesus saya dibunuh. Gimana coba? Siapa yang bunuh? Ya, siapa Yahudi Romawi? Siapa yang bunuh? Romawi yang bunuh. Apa ini? Mana dalilnya? Ada kisah Aduh, para rasul alamak. 2. Kisah Mati. para rasul Dengarkan, 2. dengarkan. Yesus dari yang telah kalian bunuh oleh tangan-tangan Yesus itu bangsa durhaka. udah dinubuatkan itu, bukan dibunuh. Dia dibunuh. Udah dibunuh. Enggak akan mati Yesus itu kalau nggak keluar rohnya dibilang. Gimana Bapak bicara? Nggak akan ngerti Pak, itu. Pak, tengok gelarku nih, pendeta, birahi, silalahi, STH, DTH, MTH, dari Vatikan saya. Jadi kan Bapak macam-macam. Aku lulusan Vatikan. Kan Oh, macam-macam Bapak. maksudmu kalau dari Vatikan kau udah hebat. Bukan itulah yang dibilang Yesus. Akulah jalan kebenaran. Ini, jumpai saya. Jangan kau andalkan Vatikan di sini. Ya memang iya. Memang akulah jalan kebenaran itu. Kalau Bapak mendapatkan kebenaran, hubungin pendeta Bisilalahi. Selesai. Hah. Dan banyak Pak. Halo, kau pikir kalau pendeta udah hebat? Ya berarti pendeta menurut Bapak nggak hebat? Aduh gawat ya Ada pendeta enggak di nggak Alkitab hebat. pendeta? Mak. Ada enggak di Alkitab pendeta? Ya mak, berarti Bapak nggak percaya pendeta? Pendeta itu tidak ada di Alkitab. Ya enggak, Pendeta sekarang itu bertanya, hanya gelar-gelar. apakah Pak Raja percaya itu tidak dengan pendeta? Pendeta itu guru. Iya, Nggak percaya nggak? nggak ada pendeta. Ya jadi percaya nggak sama dia? Percaya nggak omongan-omongan pendeta? Ini jangan kalian pikir kalau pendeta hebat. Nggak ada di Alkitab pendeta. Iya, sekarang apakah Pak Raja percaya ucapan-ucapan pendeta? Kalau pendeta berkata-kata di depan, saya Kristen, ya kan? Kalau benar, tahu saya yang benar. Kalau salah, saya tindak langsung pendeta itu. Bah, gimana cara menindaknya dia lagi berkhotbah? Bapak sangkal di situ ketika dia berkhotbah. Kalau bagi- Bapak sangkal. kalau- Atau begini kalau saja bagi Bang kami, Brenda, izin. Kita Kalau bagi tanya kami, dulu kok ini. mau pendeta bisa disalahkan begini, kalau salah. Kita tanya dulu ini Pak Raja ya, izin dulu Pak Brenda sedikit. Pak Raja, apa sering membaca Bible atau bagaimana? Kita tanya dulu. Oh, kalau belajar Bible tiap hari Pak. Tiap hari, baik. Kami kalau dengarkan ya. Kami baca Bible, ya kan, harus berdoa dulu. Nggak boleh baca sembarangan. Makanya Oke. cari-cari dalil sama saya nggak bisa. Karena apa? Kalau Bible itu, kalau tidak berdoa terlebih dahulu baru dibuka, tidak dikasih pengertian. Ada rahasia firman di situ. Dengarkan Oke. itu. Nggak boleh Oke. sembarangan. Pendeta Ya. apapun dia. Kalau baca Oke. firman sembarangan, pendeta itu dibutakan. Makanya dibilang saya nggak bisa membaca. Karena udah dibutakan dia. Ya, Kalau mau oke. benar-benar mau belajar. Oke belajar Pak. firman, Oke, berdoa cukup dulu. Pak, cukup. Enggak kuat, Jadi kuat, pertanyaan kuat, saya kuat. Pak Raja, cukup. Pertanyaan saya begini Pak, kalau Anda sering membaca Bible, mau kutanya sekarang, yang memikul salib itu Yesus, betul? Betul. Ini. Bagaimana ini Pak Pendeta ini? Pak Pendeta, masa yang memikul salib Yesus? Arti salib itu apa? Harus kita tahu arti salib itu baru Saya kita tidak mengerti. tanya artinya, yang memikul salib sampai ke Golgota itu Yesus, betul? Nggak kasihan Bapak. Kau bilang sama saya yang memikul salib itu Yesus, ya kan? Betul atau tidak? Arti salib yang sebenarnya bukan salib yang Bukan dipikul itu yang kutanya, Pak. Salib itu penderitaan, biar Bukan tahu itu. kalian penderitaan Bukan itu yang kutanya. Menurut penderitaan itu salib. Bukan salib papan-papan yang dipikul-pikulnya itu, makanya aku bilang pakai hikmatnya yang Iya. baca firman Tuhan ini pakai hikmat. Iya, yang kutanya sekarang begini Pak Raja, yang memikul salib itu dari pengadilan sampai ke Bukit Golgota itu Yesus, betul?
Yesus, tapi karena nggak mampu dia dibantu sama siapa itu? Ada itu kalau nggak salah si Petrus itu yang bantu itu Senin. Ini. Betul. Ya. Ini. Nah, ini. Mana pula si Petrus? Silakan Pak Pendeta dijelaskan. Tidak pernah membaca enggak. ini. Gimana ini? Yesus apa itu? Yesus Arenapea. Yesus Itu udah apa itu? Mana Udah pula ada sejarah Yesus itu. Hutapea? Kalau kami ya, Siapa Yesus biar tahu Arenapea? kalian Yesus dari Pak Raja, Arenapea. baru tahu Jadi, nih Yesus Arenapea. Siapa itu udah Yesus tahu ya Arenapea? kami itu semua, cuman kalau kami nggak diajarkan menghafal itu artinya yang penting sama kami. Pak Raja, Arti yang penting sama kami, arti. Iya. Arti, tahu arti. Sabar Pak. Pak Pendeta, mana ada Yesus Hutapea? iya, Yesus Arenapea itu. Tadi Pak Raja mengatakan Yesus sama apa tadi? Yesus Arenapea itu siapa? Yesus apa tadi Bapak sampaikan, Pak Raja? Tolong dikonfirmasi. Yesus, dengarkan dulu ya. Ah iya, Yesus Begini, Raneatea kalau nggak salah itu ya. Raneatea. Aku jelaskan dulu sama kau ya. Biar aku jelaskan dulu. Kami tidak mau menghafal itu karena artinya yang penting sama kami. Arti yang sebenarnya apa? Itu kalau kami baca nanti semua kami hafal dalam otak kami ini nama-nama orang yang ada di Alkitab itu. Nggak bisa. Bertambah lagi nama kami Tuhannya. hafal itu. Yesus Tapi artinya Arimatea. kami sudah tahu. Bertambah Dengarkan lagi. dulu, dengarkan. Nah, ya. Dengarkan. Contoh kalau kau mau berjalan ke Jakarta, ya kan? Apa pula di Jangan Jakarta? dihafal semua jalan itu. Yang penting kita udah tahu kita akan sampai ke Jakarta. Itu aja soalnya. Siapa yang menuntun jalan itu? Loh, kan kau bertanya tadi masalah nama-nama itu kan. Kami nggak boleh menghafal itu karena kami artinya sudah tahu. Itu sejarah aja itu, Pak sejarah. Raja, jangan gini loh. Tadi kita membahas firman, pusing aku firman. Sekarang bertambah lagi namanya Yesus Arimatea. Siapa lagi Yesus Arimatea itu? Aduh. Penting lah, si firman aja belum beres. Masuk lagi nama baru Arimatea. Makanya saya bilang tadi. Kami nggak hafal nama-nama itu karena apa? Kami sudah artinya yang penting sama kami, tujuannya yang penting sama kami. Tujuan firman Tuhan itu apa? Yesus itu disalib apa artinya? Makanya aku bilang tadi, salib itu apa artinya? Udahlah, Aku bilang udahlah, tadi, Pak, aku pusing. salib itu apa artinya? Udahlah Pak Raja, aku pusing Dia Pak. Ya udah gini aja lah. mengikul penderitaan. Ya, oke, baik. Bukan nama-nama sejarah yang kami Udahlah, pentingkan. Pak. Banyak kali, Tujuan Pak. sejarah itu apa? Udah Itunya. Pak, makin banyak teman-teman Kristen, kawan-kawan kami Kristen yang susah-susah ini nelponin aku minta ayatnya, nggak ada dalil, aku suruh mati bunuh diri orang tuh sekarang. Penting juga aku Pak. Ya. Kalau kalian tidak akan tahu firman Tuhan Iya. itu. Udahlah, Pak. Kenapa? Kusur aja orang Karena mati, Pak, ya. termaterainya firman Tuhan ini. Ya. Dimateraikannya ini, termaterai. Pak, Jadi Pak Raja, terhadang karena dosa-dosa. Apakah Bapak mau masuk surga? Kenapa Bang? Apakah Pak Raja mau masuk surga? Loh. Kenapa kau bertanya begitu? Saya tanya dulu. Apakah Pak Raja mau masuk surga? Tidak ada hakmu bertanya itu. Oke. Karena kami udah punya jaminan kami ini. Jaminan ya. Oke. Jadi udah gitu aja lah Pak ya. Kami sampaikan ini yang di bawah, 1000 yang di bawah. Mungkin mereka juga menyampaikan kepada teman-teman banyak masalah di kekristenan. Salah satu dalam hal perkawinan, lakinya sering menampar, udah habis itu nggak boleh berpisah, hanya maut yang bisa memisahkan. Tekan batin, istrinya tekan batin. Jadi kemarin katanya dia mau dibawanya lah anak-anaknya mati bunuh diri bersama, ditinggalkannya lakinya. Karena apa? Gak tahan, mau pisah, tanya sama keluarga, nggak boleh kau bercerai. Tapi lakinya mukulin, mabuk, malas kerja. Terakhir bininya nggak tahan. Akhirnya apa? Inilah makanya minta dalil dia. Ya, yang di bawah juga sampaikan ya kepada umat Kristen kita ini, hukum kasih yang kita sampaikan kepada umat Kristen, saling menolong. Harus kita tolong. Ya, ada kemungkaran, ada pertolongan umat-umat Kristen ketika hidupnya susah, cari uang 10.000, bilang saran aja bunuh diri aja surga, langsung bunuh diri suruh. Ya, itu aja. Karena Pak, kami nggak ada, Bapak nggak bisa menunjukkan dalilnya, jadi kami nggak salah, kami wajib membantu. Di sini kami Islam Rahmatan lil Alamin, wajib membantu Pak. Kalau masalah bunuh diri, kalian lah itu kalau sering membunuh kalian kurasa itu ya. Bukan, memang kami suruh dia bunuh diri, bukan kami membunuh. Bunuh diri suruh mati. Ngapain Biar kau masuk suruh surga. bunuh diri, dia bunuh aja Tapi dia. masuk surga daripada hidup di dunia susah.
Kan Bapak bilang pasti masuk surga. Pasti kan? Jalannya itu nggak pas. Bah, sekarang ada nggak ayatnya berdosakah mati bunuh diri? Ada tertulis? Kami walaupun susah, ya kan? Kalau bersuka citanya ngapain bunuh diri? Kok bersuka cita? Cemana? Dia kan masuk surga. Dengarkan, kami miskin pun, karena kami ada sukacita, Roh Kudus yang menghibur. Nggak tahan, Pak. Ya buktinya ini, yang perempuan itu nggak tahan, dia ditampari terus sama lakinya. Ya, nggak boleh cerai. Hanya maut yang bisa memisahkan. Itu satu. Jadi kemarin Pak Raja, sama aku sekarang sudah 140 yang 60 mualaf, yang sebagiannya udah mati bunuh diri semua. Nah ini mau bertambah lagi nih. Nah, makin menipis lah nanti Kristen. Nah, makin menipis. Jadi gini, Kristen itu kalau terjadi seperti itu, berkelahi atau gimana pekerjaannya sih sama lakinya nggak cocok, ya kan? Itu sudah ada di Alkitab itu. Kalau dia nggak setia kepada Tuhan, tidak akan diberikan jalan keluar. Itulah yang itulah risikonya. Itulah risikonya kalau nggak sering ke gereja, nggak mau mendengar firman Tuhan. Jalan keluarnya bunuh diri. Coba dulu. Lakinya itu kalau tahu firman Tuhan tidak akan mukul istrinya. Dan juga istrinya itu kalau tahu firman Tuhan tidak akan Bapak mengatur manusia, Pak. Nggak bisa. Kalau memang sudah biasa kebiasaan dia main tangan, cemana lagi mau dibilang? Udah nggak tahan istrinya, cemana? Ini loh menderit nangis terus loh istrinya. Kami kasihan. Nangis terus istrinya. Kalau Tuhan mau mengubah apa saja bisa diubah Tuhan. Ini udah setahun-tahunan sampai kurus kering, badan istrinya kasihan kali dia nengoknya. Kami kasihan nengoknya, aku kasihan kali nengoknya. Udah kurus kering, udahlah mati. Akhirnya apa? Dibawanya anaknya bunuh diri. Satu lakinya enggak, tinggal lakinya, betul. Suruh aja dia bertobat. Udah berbagai macam cara dilakukannya Pak Naraja. Udah ngomong sama keluarganya, sudah. Aku udah nggak tahan. Lakiku ini nggak tahan, mana bercewek lagi dia katanya. Jadi terakhir apalah, ya udah, ada nggak pasti masuk surga dalilmu, ada nggak tertulis di Bibelmu mati bunuh diri berdosa? Nggak ada, ya udah mati, akhirnya masuk akal, udahlah mati aja lah kami langsung masuk surga kok. Udah selesai mati. Jadi ini saran yang baik loh Pak Raja, jangan Bapak bantah. Jadi gini Bang ya, saranku ya. Janganlah menyesatkan orang lah. Kok menolong kok menyesatkan? Berpikir yang baik lah. Kalau kau suruh orang bunuh diri, sama dengan kamu itu ya menyesatkan orang dan juga membuat orang ke neraka. Kalau aku berbicara kepada orang Islam, tidak berkenan. Pak, kalau aku ini kusampaikan kepada umat Muslim, aku yang berdosa, aku yang sesat. Karena di ajaran umat Muslim itu tidak boleh mati bunuh diri. Nah, di ajaran Bapak, apakah ada dalilnya mati bunuh diri itu berdosa, sesat? Ada? Sedangkan di Islam aja ada. Ya iya, makanya salah bunuh diri. ada. Oke, di Islam ada itu dalilnya. Nah, di Kristen coba Bapak tunjukkan dulu. Karena aku capek-capek nggak ada. Makanya banyak yang bunuh diri masuk akal. Capek aku mencarinya Pak katanya. Di Bible itu nggak ada mati berdosa bunuh diri. Jadi kalau ada bagaimana? Ya ada, ya udah kalau ada nggak sampaikan. Apa taruhannya? Sekarang gini. Saya nggak hafal firman Tuhan aku ya. Tapi kalau ada nanti bagaimana kau? Ya kalau ada selamat. Lah umat Kristen selamat dari mati bunuh diri. Selesai. Bukan begitu. Gimana? Bukan begitu. Jadi, bukan begitu caranya bermain. Bukan jadi gimana caranya? Kau bilang kan nggak ada kan? Iya. Kalau ada nanti bagaimana? Berkucari sebentar. Kalau enggak, aku nggak hafal firman Tuhan. Cari. Sebentar aja bisa saya dapat itu. Ya dapat. Kutunggu Pak, kutunggu. Nah, apa nanti taruhannya? Lah enggak, masalahnya Pak, sudah ada 50 orang menunggu dalil. Kalau gitu enggak main kayak gitu. Berarti Pak Raja kalau ada dalilnya. Kalau ada dalilnya, Pak Raja telah. Kalau ada dengarkan. Kalau ada dalilnya nanti mati bunuh diri berdosa sama orang Kristen atau salah, apa yang kau ambil kesimpulannya? Bisa kau mualaf? Atau kesimpulannya kalau Bapak bisa menunjukkan berarti Pak Raja Naibaton BA telah menyelamatkan 100 orang Kristen yang ingin mati bunuh diri. Nah, itu dia, keren kan? Biar ku cari sebentar. Ya cari. Karena sekarang gampang ini nyarinya itu. Cuman karena ini satu HP nanti keluar aku ini. Biar ku cari sebentar.
Kemenkari itu sekarang Ya, kan ada oke, kami Google cari. ini. Oke, cari. Silakan cari. Jadi kalau misalkan Bapak harus selamatkan. Ini sekarang mereka minta kepastian dari aku. Bahkan teman-teman di Enggak. bawah ya, ada Enggak. 100 Gini. orang mau mati. Gini kau bunuh aja diri. lah. Kau aja lah taruhannya. Kalau ada nanti kau murtad jadi Kristen. Gak usah murtad lah, Pak. Tapi kau Jangan. menjamin tidak Ya, ada. enggak. Bukan Udah pasti begini. ada. Taruh Pak, Bapak telah menyelamatkan gini. loh. Capek-capek aku nyarinya Enggak, itu. gini. Capek-capek aku nyarinya itu. Gini. Karena firman Tuhan itu harus berdoa aku nyarinya Oke, ini. baik. Berdoalah Bapak. aku Ya, tunggu. Ya. capek aku nyarinya Ya, itu. Kalau ya, ya. kau pun nggak selamat Ya, untuk ya, apa? ya, oke. Oke. Mau kau murtad? Ya. Mau Pokoknya kau aku murtad tunggu, dari aku tunggu. agamamu kalau Ya, dapat aku nanti? tunggu. Oke, aku tunggu. Hah? Oke, aku tunggu. Ya saya tunggu Pak. Udah. cari Mau- dulu. Tapi Mau kau kalau murtad tidak kan? ada, Kalau tidak kalau tidak ada, kau mau Bapak, buat Saya yang murtad. Saya yang murtad. Kalau nggak Oke, ada. baik. Kalau Nah, kalau saya ada kau yang cari. murtad ya. Oke, baik. Oke. Oke. Pasti. Deal ya? Ya, pasti. Biar ku cari sebentar. Oke, pasti. Ayo. Udah. 8.000 orang. Ya, oke. aku Udah tunggu. ya, biar ku cari ya. Ya, Nah, oke. cari dulu. Cari. Kalau ada naik ya. Ya. Kalau nggak ada, Bapaknya lari. Jangan nggak naik-naik kalau nggak ada. Nah, aku catat tuh. Kau. Nah, Nanti cari. jangan pulang nggak ada nggak naik-naik. Nggak aja. Nanti kalau nggak naik murtad pula. Cuman ada murtad, dia yang murtad. Mualaf lah dia kok murtad, dia nunggu. Gampang. Kok kalau nggak ada aku yang murtad, ya murtad dia kan namanya murtad. Apa gimana nya? Mualaf lah dia kan kok murtad pula. Gimana nya? Loh, ini saran yang baik, ya kan? Jadi teman-teman yang di bawah, ini sebuah saran yang baik. Kita ini Islam itu rahmatan lil alamin, saling mengasihi hablum minan nas, saling mengasihi sama manusia. Jadi yang menjalankan hukum kasih itu Kristen atau Islam sebenarnya. Nah, salahkah kita ketika mereka mengatakan pasti masuk surga hanya dengan mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti masuk surga, pasti kan? Nah, kita tanya, Oten, mana lebih nikmat? Hidup di dunia dengan berlimpah harta dibanding di surga. Mana kau pilih? Surga. Cepat kali dia menjawab surganya. Surga. Ya udah mati lah, ngapain lagi hidup ya kan? Nah, jadi begitu juga. Jadi banyak umat-umat Kristen itu yang susah, ekonominya susah. Kita ya sebagai umat Islam saling menolong lah. Harus kita tolong lah teman-teman yang kayak gitu-gitu. Terutama umat Kristen ini ya. Jangan dipikirnya kita di sini mengganggu mereka. Jangan ya. Tolong dari sekarang teman-teman yang di bawah yang 1000 ini ya. Tolong cari mulai dari sekarang. Carilah kawan-kawan kalian yang Kristen, yang hidupnya susah, yang sering ribut-ribut sama suaminya, curhat-curhat dia nggak tahan, ya kan? Tolong kalian cari, sampaikan ini. Mati saja kau segera bunuh diri. Udah, itu aja. Ini dalil betul. Nah, coba itu tolong. Ya. Coba gitu aja. Mati aja kalian. Karena memang tidak ada dalilnya. Tidak ada di Bible kalian mati berdosa itu bunuh diri itu berdosa. Iya, di PB ya. Di PB ya. Nah, di PB. Coba. Soalnya sudah dibatalkan oleh Paulus. Nah. Jadi kita sarankan ya. Jadi ada dua opsi. Kalau dia tidak berani mati, suruh dia mualaf. Selesai, ya kan? Udah. Nah, kalau dia tidak berani mati, suruh dia mualaf. Daripada kau hidup susah di dunia, ngasih minjemin duit, apa segala macam. Ya kan? Kita harus tolong woy teman-teman. Terus tolong. Teman Kristen-Kristen yang susah, teman sampaikan aja. Bila perlu sebar brosur, nggak ada salah sebar brosur. Bila perlu kita sebar brosur, sebar di jalan, tandain tuh. Oten-oten kan mukanya peta-peta, tandain yang kasih peta-peta, kasih brosurnya. Nah, ya kan? Ini kebenaran loh, membantu loh. Bukan kalian kita rahmatan lil alamin Islam ini. Enggak aja. Jadi nanti kalau apa kira-kira kita sampaikan brosur ya. Kita sebarkan kepada umat Kristen biar orang makin punah ya kan? Biar makin punah, biar enak kita. Ya kan? Payah seperti kata pendeta Melato, kalau di mana ada kantong Kristen di situ kebejatan moral terjadi. Nah, ini kan saran. Mati bunuh diri aja. Jadi kita nanti sebar brosur kemana-mana ya. Dalilnya Kristen pasti masuk surga daripada hidup khusus. Yang kaya aja pun masih mau surga, ya kan? Nah, sebar brosur ya. Ya kita berharap matinya mereka itu dengan cara disalib. Kita berharap ya, jangan ditabrak kereta api atau jangan minum racun, jangan.
Kita berharap matinya mereka itu sama seperti Yesus, disalib. Nah, kalau itu nanti mereka mau, kita buka jasa salib keliling. Nah, keren kan? Hah? Buka kita jasa penyalipan keliling. Coba, keren. Gak apa-apa lah, buat jasa keliling. Siap-siap lah kalian. Nah, nanti bagian tuh tukang pakunya siapa, tukang ikatnya siapa. Tanpa ada tuntutan. Keren kan? Ini membantu, berarti kan umat Kristen membantu juga ekonomi masyarakat nih, membantu. Membantu ekonomi masyarakat yang susah ketika dia buka jasa penyaliban. Tunggu Bang Blender. Ini Ardiansa bener dah ini? Bang Ardiansa bener dah ini? Ya, iya. Cabut lu, cabut. Cabut. Nah, iya kan? Ardiansa palsu nih. Palsu ini kayak ini. Cabut lu. Cabut. Tes dulu, tes. Nggak bergerak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bah, lari si raja. Lari dia. Lari raja, lari. Lari raja. Lari raja. Nggak sanggup dia, berarti dia mau mualaf lari dia, boy. Lari si raja, kabur dia, boy. Mana? Kalau dia kabur masih, jasa keliling lu dah. Ayo, ini ya, jadi kita membuat jasa keliling penyalipan di bawah-bawah yang untuk usaha, silahkan. Ya pakai tarif juga lah. Orang tuh bayar per puluhan mau kok. Mati aja menggunakan adat untuk biayanya mahal kok, masa disalib nggak mau. Cair ya kan? Cair kan? Nah ya, buat jasa keliling penyalipan oten-oten yang mau mati bunuh diri. Ayo silakan. Mantap ini, mantap lah. Ini Ardiansa palsu apa sih? Hah? Meninggal, raja meninggal dia mau mati dia mau mati dia raja. Mati dia. Mau ke surga dia. Si raja tadi pulang dia mau ke surga. Dipanggil bapak dia mau ke surga dia. Habis. Ya kan? Ada ya itu pembahasan yang paling mendasar dan masuk akal. Sangat masuk akal. Itu pembahasan paling mendasar itu, gak usah kita ayat-ayat. Ya kan? Toh kita menolongnya. Kalau ditanyanya semua orang, pastilah berharap tujuan kita pun ke situ. Semua manusia tujuannya ke situ. Cuman kan untuk menuju ke situ ada aturan-aturannya. Jadi memang harus seperti itulah. Jadi sekali lagi kita sampaikan kepada teman-teman kita, saudara-saudara yang Kristen, kalau yang ekonominya lemah, susah, sampaikan sama mereka bunuh diri sajalah. Bawa anak-anakmu mati masal aja, kalian mati masal. Nanti kita nggak apa-apa, kita sebar brosur aja. Ini kebaikan kok, kebaikan kita sebagai umat Islam, kebaikan. Karena Kristen mengatakan pasti masuk surga, pasti. Jadi mereka mengatakan dengan keyakinan mereka hanya mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti masuk surga. Ya udah, saran bunuh diri aja, udah lanjutkan. Saran. Jadi jangan pula kalian mengatakan pasti kali. Pasti itu milik Tuhan. Kok congor pula kalian yang mengatakan pasti. Macam udah hebat aja. Akhirnya mencret kan? Nggak boleh. Nggak boleh mendahului Tuhan itu. Kepastian keyakinan itu milik Tuhan. Bukan milik manusia. Walaupun ya memang nggak ada lah surga oten. Cuma kan kita ikutin saja lah. Nggak ada neraka mereka yang nggak ada, surganya yang ada, nerakanya nggak ada. Pokoknya enak aja betul. Bang Ardiansa, Bang Ardi, ini palsu nih kayaknya nih, palsu ini. Coba cek lu, palsu ini palsu. Hah?
naikkan lagi open house. Jadi tadi bahas firman memang aduh mak. Sakit perut lah bahas firman. Ada mulanya firman. Dibilang disamakan dengan kambing nggak mau dia. Lari dia. Ayo, butuh hiburan. Hiburan pagi. Duh, Bang Paul gua mana? Ah, ini gara-gara firman ini Bang Paul lari nih. Gak sanggup dia, kepalanya udah pusing, dia pusing gara-gara firman. Sebentar, aku makan dulu, makan, lapar. Iya. Darinya. Di situ berbunyi, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya dalam kurung Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia Isa akan menjadi saksi mereka. Surah An-Nisa ayat 159. Aduh, Bang Alip, mohon maaf, jangan lari kemana-mana dulu, Bang Alip, jangan melebar dulu. Ini lagi bahas ini, Bang Alip, jangan lari ke situ dulu. Oke. Saya hargai ya saudaraku, teman seimanku, saya hargai Anda, giroh Anda, keilmuan Anda. Udah, mending di bawah dulu, jangan membiaskan Oke, baik. lagi diskusi. Anda menantang saya, tunjukkan dalam PB sesuai atau kesesuaian daripada jargon-jargon yang sering digaung-gaungkan umat Kristen atau ajaran kekristenan, yaitu Yesus datang membawa perdamaian di atas muka bumi. Yesus adalah Raja Damai. Bagaimana dengan Matius 10:34? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Aku huruf besar di sini siapa? Silakan. Serem ya. Sekarang sudah baca penuh nggak itu terkait dengan perikop ayat itu? Konteksnya apa? Sehingga Yesus mengatakan bahwa dia tidak membawa damai melainkan pedang. Oke, baik. Paham nggak Sudah? konteksnya? Oke, baik. Boleh saya jawab? Iya, silakan, Respon, Pak. ternyata, oke, baik. Ternyata respon yang saya harapkan di luar harapan saya. Respon Anda barusan dengan kalimat itu kata-kata basi buat saya. Rata-rata Kristen begitu. Satu perikop dong, jangan comot-comot dong. Kenapa saya tidak membawakan langsung ke 10:35-nya? Karena 10:35-nya lebih keji lagi pada aspek kehidupan nyata. Saya ulang lagi, 10:35-nya saya tidak tampilkan karena
lebih keji lagi bunyinya ayat tersebut dibanding 10:34-nya dalam implementasi kehidupan manusia. Tapi kalau Anda memaksa, saya akan hadirkan 10:35-nya. Silakan. Oke. Saya jelaskan Bang ya. Ini terkait dengan pembacaan ini di Matius 10 ayat 34. Itu dia kan satu perikop ya dengan judul Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikuti Yesus. Di perikop di pasal ke-11-nya di situ kan kita bisa mengetahui ya, ini Yesus berbicara kepada siapa dan tujuannya untuk apa. Saya baca ya di pasal yang berikutnya 11. Setelah Yesus selesai berpesan, itu kan pesan Yesus kepada ke-12 muridnya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya. Ini awal mula ya, ini awal mula Yesus mengumpulkan para murid-muridnya. Kemudian dia sampaikanlah itu. Jadi perkataan itu, ini kan perkataan untuk kepada murid-muridnya. Kalau mau mengikut aku, yaitu sebagai orang pertama mereka yang dipilih untuk menyampaikan berita keselamatan ini, maka mereka harus membenci kepada saudara-saudaranya. Tapi membenci bukan berarti mereka disuruh untuk memusuhi, enggak. Karena kalau kita baca di ayat-ayat seterusnya, tidak ada di situ sikap-sikap permusuhan yang diajarkan Yesus kepada para murid. Bahkan saudara-saudara daripada para muridnya ketika mereka ada sakit, mereka ada kekurangan, kelemahan, bahkan Yesus membantunya. Jadi menurut saya Anda keliru membaca memahami terkait dengan Sebentar Pangeran, aduh. pasal 10 ini. Sebentar Pangeran, nanti benang merahnya menjauh, Pangeran. Sabar. Aduh. Maaf ya teman-teman muslim. Maaf teman-teman muslim. Supaya benang merahnya, inilah tatanan diskusi. Kita harus teratur teman-teman. Oke baik, saya lanjutkan. Aduh, ini gimana? Bisa diketengahkan saya? Ini malah si Edi yang ditaruh di tengah lagi. Salah itu. Nggak tahu itu moderator ada yang Oke, ini. Pak Jian, ya, saya tarik ucapan Anda tadi, ya kan, bahwasanya, aduh ini nalilah, ini gimana sih? Tadi sudah 1 Samuel 15:3 sudah dibahas, Pangeran. Aduh, ampun. Oke, Pagian. Oke, Pagian. Oke, Pagian. Tuh kan jadi rancu kan semuanya jadi kacau balau. Pak Gian, saya kutip ucapan Anda tadi mengatakan bahwasanya bukan maksud untuk memisahkan, tetapi di 10:35-nya di sini jelas. Kutipan terakhir di 10:34 mengatakan membawa pedang, ya kan? Saya lanjutkan 10:35-nya, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Ini berseberangan loh dengan apa yang baru Anda ucapkan tadi. Prediksi Anda meleset, eksegese Anda meleset. Saya entah karena Anda kurang pandai bereksegese, atau mungkin Anda mengedepankan asumsi Anda tanpa dalil, tanpa melihat mengkaitkan dengan dalil, yaitu ayat yang berbunyi sini. Silakan. Berarti terbantahkan ya. Anda membuat bukan antitesisnya, tapi malah menguatkan. Silakan. Iya, abang kan karena fokus ya pada kata pedang ini sebagai alat untuk yang biasa digunakan orang untuk memotong, membunuh. Motong bawang sama ngirit, motong cabai, betul. Iya, tetapi kan pada kalimat, sehingga abang harus pahami juga ketika satu kalimat ke kalimat berikutnya itu kan ada saling keterkaitan. Jadi nggak bisa kita memaknainya hanya secara harafiah. Karena begini dikatakan kan. Ini kalimat berikutnya. Ini 10:35-nya loh. Kalimat berikutnya, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Kan nggak dikatakan kan bahwa dia datang untuk membunuh ayah ibu. Jadi fungsi pedang itu kan untuk memisahkan. Contohnya begini Bang, saya memberikan contoh ya. Jadi ketika para murid dipilih, maka hubungan kekeluargaan dia terhadap suami, terhadap istri, kepada anak, saudara-saudara ini terputus kan? Karena mereka memang harus fokus kan? Fokus tujuan hidup mereka sampai mereka mati itu pada pelayanan kepada Kristus untuk menyampaikan Injil itu tadi. Sama seperti para misionaris, mereka mulai dari kecil diasuh hidup bersama, bermain-main dengan keluarganya. Tapi ketika dia dipanggil dan dia mau menerima panggilan itu, maka dia dipisahkan. Itu
makna dari padang itu. Dia dipisahkan dari keluarganya. Dia Misionaris terhenti. apa sih? Saya kurang paham. Misionaris itu yang masuk ke kampung-kampung gitu, memurtadkan orang yang sudah punya agama, betul? Kalau misionaris yang saya paham, dia nggak pernah memurtakan yang sudah punya agama. Lantas Ya, apa esensi dari misionaris? Ya, kan ada perintah ketika Yesus naik ke surga untuk memberitakan Injil kan Kepada kepada siapa? ya kepada semua makhluk katanya kan. Ya kepada Termasuk orang yang punya agama. aja bang. Termasuk orang yang udah punya agama. kepada yang sudah punya agama. Kalau abang katakan tadi untuk memurtadkan itu maknanya nggak seperti itu ya, karena Alkitab juga mengajarkan, Yesus mengajarkan Injil harus disampaikan. Kalaupun dia nggak mau menerima kita, kebaskanlah kakimu katanya. Kalau tidak salah 3 kali. Sudah. Setelah itu jangan lagi datang kepadanya. Yang penting urusanmu kepada dia. Kau sudah melakukan perintah untuk menyampaikan Injil itu tadi. Jadi itu memang perintah daripada Yesus sendiri kepada kami. Saya ulang lagi dengan mengutip ucapan Anda tadi. Anda katakan kepada semua ini termasuk di dalamnya orang yang sudah beragama atau belum? Iya, kepada semua orang. Kalau dia belum pernah dengar ya kita sampaikan. Tetapi tidak ada pemaksaan sesuai dengan perintah daripada Yesus. Kalau dia memang menolak, lepaskan kakimu 3 kali dari rumahnya kalau engkau datang ke rumahnya. Pertanyaannya, untuk apa Anda menyampaikan berita baik kepada orang yang sudah memiliki atau memeluk agama tertentu? Oke, sesuai dengan keimanan kita masing-masing, Bang ya. Setiap orang dia kan percaya ya, apa yang diimani itulah yang benar. Tuhan mana yang dia sembah, itulah memang Tuhan pencipta langit dan bumi dan yang dapat menyelamatkan dia pada kehidupan yang di masa depan kan. Jadi kalaupun seandainya Anda menemukan orang yang menyampaikan Injil, kalau Anda berkata saya sudah punya agama, tetapi itu memang perintah daripada Yesus sendiri. Yang salah itu kalau dipaksa. Yang salah itu kalau kita menjelek-jelekkan keyakinan orang lain untuk mengambil keuntungan pada diri kita. Tetapi kalau untuk menyampaikan itu nggak ada masalah. Sama seperti di TikTok, di Facebook, itu kan akan muncul ada renungan-renungan rohani. Padahal yang di dalamnya itu yang menonton itu kan banyak orang. Tinggal tergantung kita. Anda mau mengklik, Anda mau membaca, Anda mau menonton atau tidak. Itu kan tergantung pada kita. Saya tanya sama Anda. Sama dengan kalian itu. Siar sama itu. Host, coba disapa dulu tamu ini Yosua ini. Enggak, saya di sini nongkrong buat. Aduh, Yosua lu ngapain lagi nongol? Lu udah mencret sama gua, Yosua. Aduh. Di mana lu mencret, Dev? Lu PR lu masih ada satu. Tunjukin satu ayat. Lu udah masuk belum, Dev? Udah masuk belum lu PR lu? Lu udah kerjain belum? Nah, lu ini di mana posisinya? Kemarin di posisi ini, sekarang lu di posisi RT 6 lagi lo. Di posisi RT 6, maksudnya? Nggak dikiranya abang si Dep itu bang, King Dep. Bukan. Itu apalagi maksudnya RT 6? Apa sih maksudnya? Nggak jelas. Binaan apalagi? King Dep, si King Dep itu suaranya hampir sama. Bukan King Dev. Ini si Yosua lain. Sudah jelas Bang ya untuk materi ini. Iya, dia cuma mau ngaburkan aja ini dialog Jawaban Jian sudah benar, sudah kau pahami itu. Sama dengan kamu, nggak usah dikawan lagi. Ini orang cuma mau mengacaukan, mengaburkan dialog saya dengan Chris. Sementara di lain sisi, kau mestinya berkonsentrasi terhadap PR yang saya berikan sama kau, Yosua. Tunjukkan satu ayat di dalam Alkitabmu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang masih kita bisa buktikan hingga hari ini sebagai pembuktian bahwasanya Alkitabmu itu adalah 100% firman Tuhan. Itu kau belum kerjakan. Oke, mari saya lanjut dengan Pak Kris. Pak Kris, lantas bagaimana dengan Lukas 19:27? Ini masih berkaitan dengan tema yang kita bicarakan, yaitu mungkinkah Tuhan memberi perintah keji melalui firman-Nya? Saya rasa ini masih berkaitan. Bagaimana Anda menyikapi Lukas 19:27 ini? Monggo, silakan. Saya baca dulu Bang ya. Isinya Lukas 19 ayat 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ya, saya mau menyampaikan ke Abang, kenapa ada judul perikop yang diberikan oleh LAI itu untuk memudahkan bahwa tulisan yang ini
Ini adalah satu kesatuan yang utuh, yang mempunyai makna, dibaca dari ayat awalnya sampai ayat akhirnya. Di dalamnya nanti ada kandungan, nasihat, pengajaran, perintah yang untuk kita lakukan. Jadi ada teladan-teladan di dalam yang bisa kita ambil nanti intisarinya. Jadi kalau abang mengatakan di ayat 27, maka kita ambillah di satu perikopnya. Ini tentang apa sih? Ayat 27 ini cerita tentang perumpamaan uang mina. Jadi ada seorang tuan, ya nanti abang baca ya di ayat 11 sampai 27 itu satu perikop penuh. Ada seorang tuan, dia pergi ke suatu kota, kemudian dia memberikan kepercayaan kepada para pekerja-pekerjanya atau Oke, hamba-hambanya. 5 detik dulu saya. Kita bikin kesepakatan dulu. Tadi Anda sempat saya dengar perikop yang dimaksud LAI. Jadi kita sepakat ya bahwa perikop hanya digunakan di Indonesia dan itu dikarang oleh Judul, oleh ya, LAI, judul betul? perikopnya, ya, judul perikopnya. Oke, ya Mau teman-teman ada ya, judul, mau supaya ada nggak tidak, penasaran. tidak ada masalah. Perikop itu bukan karangan pendeta ataupun Tuhan Yesus, tetapi karangan LAI. Lanjut. Judul, satu judul perikop. Perikop kan isi yang ditulis oleh baik itu para rasul maupun juga para nabi kan. Judul. Jadi mau ada judulnya atau tidak itu tidak masalah. Cuman LAI menuliskan ini untuk mempermudah orang dalam memahami. Ada Iya, pembatasan ayat ini di sampai luar ayat Indonesia ini. adakah perikop? Ini temanya, ya. Di luar Indonesia ada perikop? Makanya saya katakan Bang, mau ada atau tidak ada, itu tidak ada masalah. Mau kita hapus pun tidak ada masalah, itu hanya mempermudah orang. Ini batasannya loh, dari ayat ini sampai ayat ini. Ini judulnya ini, temanya ini, supaya kita lebih mudah memahaminya. Ya supaya udah kita, jangan digabung-gabung. ya udah, oke. Berarti kita sepakat ya bahwa perikop itu hanya ada di Indonesia dan itu. Judul, Ya, bukan Bang Jeru, perikop, beda, Bang, ya. saya tengahi dikit ya, Judul Bang Jeru, perikop. Bang Jeru. Jadi kita harus nurut sama firman LAI, Bang Jeru. Oke. Dia kan Makanya ikut saya firman katakan. LAI. Ya, itu menurut abang, itu menurut abang. Iya, Yang makanya kan mengimani, tadi yang saya memahami kan kami. makanya kan tadi waktu Bunda Rama membaca Al-Qur'an, saya bilang, Bunda Rama jangan lupa tutup dengan kalau kita membaca Al-Quran, Sadaqallahul Azim, yang artinya maha benar Allah dari segala firman-Nya. Tetapi kalau teman-teman Kristen kita ini, mungkin kalau habis membaca ayat dari kitab ditutup, bunyinya mungkin maha sesat LAI dari segala terjemahan korupnya gitu. Oke, Ya, lanjut. terserah Anda untuk menafsirkannya seperti apa. Jadi sekali lagi saya katakan, judul perikop yang diberikan oleh LAI itu untuk membatasi pembacaan di ayat ini dia sampai di ayat ini, inilah tulisan yang diberikan itu untuk diambil intisarinya yang bisa kita jadikan pedoman dalam Coba hidup. bentar Bang Jo ya. Bang Gian, tadi kan katanya beritakanlah Injil ke seluruh makhluk, betul Bang? Bang, kita fokus dulu Bang. Nanti selesai ini, kalau memang sudah nggak ada lagi yang mau dipertanyakan, baru kita masuk ke tema yang Nah, berikut. tadi kan Bang. Abang bilang kan beritakanlah Injil ke seluruh makhluk Bang. Makanya tadi misionaris ini menyampaikan ke seluruh agama. Gitu kan? Iya kan? Ini sudah clear nggak yang tadi supaya kita jangan loncat-loncat. Bukan loncat-loncat Bang, tentang tadi yang Abang bilang Ya, kita beritalah fokus Injil ke tadi. seluruh makhluk Bang. Enggak, ini kita mau ganti tema atau bagaimana? Bang, Jauh tanyakan aja tuh Bang, seluruh makhluk itu apa? Apakah memang makhluk itu manusia aja? Kenapa binatang-binatang enggak gitu loh? Udah selanjut Bang. Ya, yang dimaksud seluruh makhluk apa Pak Kris? Itu pertanyaan singkatnya sebenarnya. Oke. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa supaya kita berdoa untuk melakukan segala sesuatu, mintalah hikmat pada Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengatakan beritakanlah Injil kepada semua makhluk, ya tinggal kamu saja punya hikmat enggak? Hikmat yang dituntun Roh Kudus. Apa kamu mau berbicara pada anjing tentang Injil? Kalau kamu mau berbicara, ya kalau memang dia bisa paham dengan pengajaranmu itu ya katakan. Kenapa Bang enggak jaga buat binatang Bang? Karena saya mendapatkan hikmat dari Tuhan, Injil binatang dia tidak akan memahaminya. Makhluk Sedangkan itu aja makhluk Bang, seluruh makhluk. Ya masalahnya apa makhluk? Berarti kan kepada seluruh. Kepada Kenapa kok seluruhnya. hanya manusia aja? Kenapa kok enggak sama binatang, sama pohonan? Makanya gitu? firman Tuhan mengatakan berhikmatlah kamu, atau berhikmat yang benar yang datang dari Tuhan. Iya Kita kan mau itu semua berbicara- punya hikmat Bang. Iya, tetapi kan kalau memang kita tahu binatang ini tidak mampu untuk mendengarkan. Iya ya sama buat bilang, apa? memang Bang tahu dia nggak bisa dengarkan, memang Bang tahu. Lah, kita kan tahu bahwa binatang kan tidak akan mendapatkan tempat. Dari mana Bang untuk tahu? artinya- Dari mana Bang tahu? Sedangkan Tuhan dia bilang sampaikan jangan seluruh makhluk. dipotong. Dengan binatang, dia tidak akan mendapatkan tempat bagian untuk dihakimi kan. Setelah Berarti salah, nanti- berarti salah kitab itu ya Bang, seluruh makhluk ya.
Tidak ada yang salah, tidak ada yang Kenapa salah. nggak Abang sampaikan ke seluruh makhluk? Makanya gunakanlah hikmatmu. Ketika kamu mau menyampaikan kebenaran pun kepada siapapun, kepada makhluk, kamu mau bicara sama pohon, ada manfaatnya enggak kamu nyampaikannya? Kalau nggak ada Ada lah, manfaatnya, itu kan perintah Tuhan, Bang. Kalau nggak ada manfaatnya nggak mungkin dia bilang. oke, perintah Tuhan, oke. Tapi perintah Tuhan juga ada mengatakan kan, ketika saya menyampaikan Injil kepada kamu, kamu menolaknya. Saya nggak boleh paksa loh, nggak boleh saya paksa. Iya, Padahal kenapa belum sama selesai pohon nggak saya. Abang lakukan gitu loh, sama pohon, sama binatang? Kenapa Bang waktu ke gereja tuh nggak bawa binatang, nggak bawa pohon, Karena saya diberi nggak bawa bunga? Karena saya diberi hikmat, nggak ada gunanya saya menyampaikan ke mereka. Oh, berarti beritakan Injil ke seluruh makhluk nggak ada gunanya gitu? Maka kemana yang ada gunanya kepada manusia, ya kepada manusia kita sampaikan. Kalau Kalau kan buktinya seandainya nggak ada kepada gunanya juga, tapi Abang paksakan juga. Kenapa kok sama-sama makhluk lain nggak dipaksakan? Oh, berarti intinya gini, saya tengahin biar ada ininya, biar ada poinnya, saya tengahin. Berarti makhluk binatang sama pepohonan itu tidak berguna. Oke. Dilanjut Bang Jeru. Berarti Iya, nggak tidak berguna tuh berguna. Bang Pangeran. Iya, kamu mau berbicara sama dia kan tidak akan mengerti. Iya, berarti Tuhan Anda Bukan salah nggak lah, berguna. Bang Gian. Kan katanya kan beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Itu kan Tuhan Anda perintah Anda. Tuhan Anda, kenapa nggak Anda perintahkan ke seluruh makhluk? Di luar manusia Cuma juga kan anehnya ada gini, makhluk-makhluk halus, roh. Kenapa Tuhannya Kristen itu menciptakan binatang padahal dia nggak berguna? Padahal nggak berguna Kenapa gitu loh. diciptakan? Saya mengatakan itu yang nggak berguna itu ketika kamu memberikan nasihat atau ngajaran kepada binatang maupun pohon itu kan nggak berguna bagi dia, bukan Berarti Tuhan nggak Anda bermanfaat. salah. Berarti kan katanya kan Dagingnya ya bermanfaat. beritakanlah seluruh makhluk, Bang Gian. Bang Gian, berarti apa nggak sependapat dengan Tuhan Anda? Tuhan Anda mengatakan beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Lalu Anda katakan untuk apa kita beritakan kepada makhluk? Dia nggak ngerti. Berarti Tuhan Anda salah. Itu loh. Itu intinya. Betul. Ya tinggal kalau kamu punya hikmat yang mana yang bisa kamu bermanfaat untuk kamu Iya, semua menyampaikan makhluk Injil, punya sampaikan. hikmat, Bang. Yang namanya makhluk, semua makhluk tuh punya hikmat. Berarti kamu Hikmat keliru. Tuhan. Masa pohon kamu bilang punya hikmat dari mana dia kamu menjelaskan Berarti sesuatu Tuhan dia kau bisa salah paham? lah, berarti Bang. Berarti Abang nggak sependapat dengan Tuhan Abang. Berarti Abang nggak sependapat. Iya. Halo. Berarti Abang nggak sependapat dengan Anda Tuhan Abang. tahu? Dengar. Hikmat itu hanya bisa diolah kalau kita punya akal pikiran. Dari mana Anda tahu binatang dan Iya, berarti pohon? Tuhan Anda nggak tahu berarti, Bang. Iya, Berarti mana berarti Anda Tuhan tahu? Abang nggak tahu, Anda- Bang. Kan Tuhan Abang Anda gila kan? belajar dari mana coba? Dari Binatang Yesus, dan juga dari pohon. Yesus. Dari Kan mana Yesus yang Anda bilang, belajar? beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Kenapa nggak Abang beritakan? Selamat Coba. Ya kepada manusia disampaikan kan? Iya, kenapa hanya manusia? Emang yang lain bukan makhluk? Ada makhluk. Iya, ada Pagi makhluk Yosip, halus udah juga. Yosip, diam dulu Yosip. Iya, roh-roh yang lain juga ya nggak? Ya kamu sampaikan juga Injil. Ada makhluk-makhluk yang lain yang kita sebut dengan nama makhluk halus atau roh-roh jahat. Iya, Ya, kenapa kok sampaikan cuma juga manusia aja, kepadanya. Bang Gian? Ya, Kenapa cuma hanya manusia aja makhluknya? Kenapa yang lainnya nggak disampaikan? Kan kata Yesus, nggak kata hanya kepada Yesus. manusia, nggak hanya kepada manusia kan ada makhluk-makhluk roh halus. Iya, ya kenapa kan? nggak disampaikan? Kok hanya manusia aja yang ku tengok? Kenapa nggak makhluk-makhluk yang lain? Loh, kalau ada orang yang kesurupan kan, biasanya kan kita kan Oh, harus sampaikan kesurupan, kan. harus kesurupan, Iya, gitu. kita- Oh, berarti sampaikan, pohon-pohon ini kan? kesurupan dulu gitu, Bang? Anda Pangeran, apa yang kamu apa menyangkal sih saya sebenarnya? bingung apa sih narasi Anda nggak jelas. Iya. Diam dulu, Joseph. Nanti Pohon dan hewan kan hidup. Nggak, sekarang Bang nih Jeru, pohon. bentar. Bang Jeru, tolong dibuka dong ayat yang itu, yang apa? Menyebut mujizat nama atas nama dia itu. Bagaimana? Saya ayatnya itu. Gini loh, Bang Bang Glenn, Jeru. kan sampaikanlah ke seluruh makhluk. Emang pohon ini nggak makhluk? Binatang nggak makhluk? Setan Iya, nggak itu. makhluk? Ya Tuhan bukanlah aku Iya, itu makhluk bermujizat hidup. Dengar, atas dengar. namamu. Kenapa nggak disampaikan? Iya, itu makhluk hidup. Iya. Nah, kenapa Terus nggak disampaikan? iya, kamu berhikmat enggak? Kalau kamu punya hikmat, Ya berarti Tuhan Anda salah. kita gitu loh. kita tahu bahwa binatang maupun juga tumbuh-tumbuhan dia nggak akan bisa mencerna karena dia berarti tidak Tuhan Anda diberikan salah. akal pikiran. Berarti Tuhan Anda salah. Makhluk itu diberikan kepada manusia. Gian, Makhluk berarti itu Tuhan bisa Anda salah, diberikan juga. Gian. Berarti Tuhan Anda salah, sedangkan Anda bilang tadi dia tidak punya hikmat. Sedangkan Tuhan Anda mengatakan beritakanlah ke seluruh makhluk. Lalu Anda katakan tidak mungkin Tuhan kita sampaikan ke seluruh makhluk karena makhluk itu binatang itu nggak punya hikmat. Berarti Anda menentang ayat itu.
Tidak Anda ada menentang penentang. Tuhan berarti. Anda saja yang menentang. Tidak Iya. ada masalah dengan itu. Mana lah nih. Sedangkan Yesus mengatakan beritakanlah ke seluruh makhluk. Kau bilang habis itu ngapain pula seluruh makhluk? Makhluk yang lain nggak ada hikmatnya. Berarti Anda menentang ayat itu. Sependapat kan? Berarti Anda menentang ayat tadi itu. Bahwasannya Yesus ini bodoh. Dia mengatakan beritakan ke seluruh makhluk. Padahal makhluk itu nggak punya hikmat kata kau. Berarti Yesus salah menyampaikan ayat itu. Seharusnya kepada manusia aja yang punya hikmat. Sesuai dengan apa yang kau bilang tadi, Gian. Sedangkan Yesus bilang ke seluruh makhluk. Kau bilang makhluk nggak punya hikmat. Sedangkan Yesus bilang ke seluruh makhluk. Makanya Yesus dikatakan butuh hikmat untuk mencerna setiap firman. Ya sekarang makhluk punya hikmat nggak? Kayak binatang ini punya hikmat nggak? Menurut kamu, kalau kamu Ya rasa punya. Hah? Menurut Yesus punya. Enggak, Makanya menurut kata kamu. Yesus, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Karena makhluk itu punya hikmat kata Yesus. Makanya dia disampaikan ke seluruh makhluk, sedangkan kalian enggak, cuma Kamu- manusia aja. Kalian berarti melanggaui perintah Tuhan. Kamu bertanya, tapi kamu sendiri juga yang menyangkal. Saya sudah jawab. Bukan Kamu mau terima menyangkal. atau tidak? Terus Gini loh, kamu Bang kan Gian, Bang ngotot. Gian. Kamu kan membenarkan. Kamu Gini loh, Bang Gian, membenarkan opinimu. Kamu membenarkan opinimu. Oke. Gini, kata Yesus, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Makhluk ini apa aja yang beritakan, coba? Apa aja contoh? Manusia, terus? Ya tinggal kamu cari saja. Iya, enggak menurut abang apa aja nih. Kan kata Yesus, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Manusia, habis itu siapa lagi? Ayo. Siapa lagi? Makhluk itu apa aja, Bang? Coba. Apa lagi? Gini aja, saya tengahin ya. Gini, bentar Gian. Coba Bang Jeru, tolong dibuka dong ini KBBI makhluk itu. Iya, termasuk pangeran ini kriterianya diskusinya apa aja. pakai ngotot. Anda nggak dewasa namanya. Kalau sudah di dijawab, KBBI. Kalau ditanya kok. itu kebiasaan Bagian- buruk-buruk apa? Ini dulu yang diminta Orang-orang bagian seperti ini Anda. bukan Itu kebiasaan bagian buruk Pak Anda. Bos. Yang Anda Iya, minta iya, tadi itu. ini. Oke, kemudian yang berikutnya apa? KBBI. Ya ini dulu. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Ini ya, ini kan yang tadi kesurupan diusir itu ini kan? Ini sekarang apa ini? Yang mau ditanyakan apa Bang terkait dengan ayat ini? Astagfirullahaladzim. Tadi Anda Tadi aja Bang, bilang bagian itu. tentang makhluk. Tadi Bang, apa aja makhluk tuh Bang? Apakah manusia aja? Coba Bang. Alah, kamu nggak ada gini, kamu nggak ada ayat lain yang untuk bisa kamu ngotot di dalamnya, nggak ada ya? Kasian Bukan sekali Bang kamu. Gian, Kamu Bang Gian tadi kan mencari-cari abang yang kesalahan, nggak ada ayat lain. Itu kan karena kebodohanmu. Kamu Oh, kalau Yesus salah. misalnya kalau bagi Berarti kamu Yesus kalau salah ya, kamu- Bang? Kan dia dikatakan makhluk, ya kan? Makhluk itu apa aja, Bang? Apa makhluk-makhluk itu, Bang? Manusia. Kamu bisa enggak untuk membimbing mengajari binatang dengan tumbuh-tumbuhan terkait dengan firman Tuhan? Bisa. Kalau nggak bisa, maka ya ngapain kamu lakukan? Bang Kemudian Gian. makhluk halus. Makhluk itu apa aja, Orang Bang? setan. Manusia. Itu bisa enggak kamu dengan apa ya? Dengan menyampaikan nama Tuhan untuk mengusirnya? Kalau kamu bisa, lakukan. Bang Gian. Yang namanya makhluk itu apa aja Bang? Manusia terus Bang? Kardus. Kamu itu nggak apa ya? Kamu nggak. Bang Gian. Kamu nggak dewasa dalam berdiskusi. Ya ampun, aku Kalau bertanya sudah Bang dijawab. Gian. Bang Gian, makhluk itu apa aja Bang? Manusia terus apa lagi Bang? Manusia aja makhluk Bang. Sudah, kalau kamu nggak apa, kalau kamu misalnya nggak menerima jawaban saya, terus kamu mau menghabiskan waktu hanya untuk melakukan penyangkalan. Enggak Bang Gian, enggak, aku cuma bertanya sehat loh. nggak sih? Bang Gian, cuma bertanya nama makhluk itu apa aja Bang? Manusia terus apa lagi Bang? Yang namanya makhluk tuh Bang? Kamu Manusia pun aja ya? juga, dengar, kamu pun juga manusia. Kalau kamu menolak Injil, maka saya Iya, akan aku kan tidak manusia nih. mengizinkan Habis itu apa lagi? Gini, saya tengahi ya. Bentar, Bang Pangeran, saya minta waktu sedikit, Bang Pangeran, Bang Gian gini. Ini saya udah buka KBBI, ya. Yang termasuk ke jenis makhluk itu satu, manusia, tumbuhan, hewan. Itu masuk jenis makhluk. Ada juga makhluk gaib yang termasuk jin, siluman, memedi, lowo ijo, tuyul second, iblis itu masuk ke makhluk gaib. Banyak ya, Bang. Yang mana nih yang mau diinjili? Yang mana nih Bang Gian? Ya gunakan hikmatmu.
Yang mana yang bisa untuk bermanfaat supaya penginjilanmu itu tidak hambar. Iya, Tinggal kepada itu, siapa kamu aja? lakukan. Kepada siapa aja makhluk itu bang yang bersifat itu siapa aja bang? Manusia, Ya, kalau, terus? oke, sekarang kamu tanya sama saya kan, ya maka saya akan lakukanlah kepada orang yang bisa punya akal. Kemudian Kenapa? orang gila manusia, dengar, orang yang gangguan pada kejiwaannya, dia manusia enggak? Manusia, Bang, tetapi apakah iya saya harus manusia. sampaikan? Selain manusia apa aja bang? Yang punya hikmat bang? Manusia, habis itu? Yang punya hikmat apa aja makhluk nih bang? Manusia. Malampir, gerandong, Ah, malam itu termasuk makhluk apa bang? Ah. Makhluk gaib itu masuknya. Ya, Kan kalau tadi saya kan yang sampai- punya hikmat, manusia punya hikmat. Habis itu apa lagi bang yang punya hikmat bang? Menurut abang? Orang yang lagi saya yang akan punya sampaikan hikmat. kepada manusia itu pertama. Kemudian Yang kedua, kalau kepada ada siapa? orang yang dengar, kalau ada orang Kok yang orang merasa lagi ini- bang? Itu kan manusia bang. Jangan manusia Iya. lagi bang. Coba Orang kepada siapa manusia- lagi? Dengar dulu. Anda ngerti nggak sih? Kamu langsung motong-motong, Anda itu rewel sekali. Kemudian kedua, Coba Bang kalau ada Jerusalem, orang yang coba dibacain Bang Jerusalem. Ini mau dibacain nih. Ini ada KBBI. Bang Jeru bacain aja. Ya, silakan Bang Jeru bacain. Kenapa? makhluk. Kenapa bang? Makhluk. Oh makhluk verifikasi makhluk menurut KBBI ya adalah manusia ya kan, sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan, manusia seperti ya binatang dan tumbuh-tumbuhan. Rumput, makhluk. Bulu kelek kan Pertanyaannya tumbuh. gini Bang Gian, siapa aja yang punya apa di hikmat tadi Bang? Manusia udah, habis itu Bang Gian apalagi makhluk lain? ya Apalagi? manusia, maka kepada itulah disampaikan. Iya kenapa manusia aja? Kan makhluk banyak nih. Apa-apa aja lagi yang punya hikmat apalagi? Ayo. Kecoa makhluk. Ya kepada itu, Kepada siapa? Manusia aja. kepada manusia ya. Manusia aja. Berarti salah ayat itu Bang. Maunya sampaikanlah ke seluruh manusia. Tadi makhluk berarti Tuhan ini salah Bang. Nggak apa-apa ya. Kita juga kan terkadang kita juga kan mendoakan juga kepada binatang supaya binatang itu dia sehat-sehat. Berarti abang, bertumbuh dengan baik. berarti Itu abang kan benarkan kalau Tuhan Anda salah tadi itu, betul ya? Bahwasanya Ya, Tuhan Anda tidak salah. dong. Ya tidak dong, tidak. Oh, jadi yang mana nih? Yang betul Salah siapa nih lah. Bang? Kalau Gini, makhluk Bang mencakup Pangeran, semua. Dikit Bang Gian. Tadi Bang Gian bilang binatang itu harus didoakan juga ya. Betul ya? Kalau saya nggak salah dengar nih. Iya kan? Ya, Bang iya, Gian? iya. Iya. Oke. Saya pengen tahu doa untuk binatang apa Bang? Bacain Bang. Ya pada saat ini ya, saya punya anjing ya toh. Pada saat dia sakit, kemudian saya kebingungan untuk menyembuhkannya, maka saya minta pertolongan Tuhan agar kiranya kuasa daripada Tuhan juga biar bisa menyembuhkan daripada binatang ini melalui obat-obatan, melalui makan minum. Saya doakan kan. Di situ saya anjing ini berada di depan saya, meskipun dia tidak mengerti atau seperti apapun itu yang ada di dalam benak daripada anjing ini, tapi saya membawa dia berdoa loh. Saya saya perlakukan dia Iya manusia Bang, saya meskipun pengen bukan jangan manusia. muter-muter dulu Bang. Saya pengen tahu doanya apa, bunyinya Ya, gimana. saya mendoakan dia pada dia sakit, saya ajak dia berdoa, iya kan, kaki depannya yang dua itu ya saya buat dia pelipat tangan juga, ya kemudian saya sampaikan doa supaya dia sehat-sehat sembuh-sembuh, supaya dia sehat-sehat sembuh, kemudian supaya dia dapat bertumbuh dengan baik, seperti itu. Ketika saya mengucapkan nama Yesus, itu saya kan sudah menyampaikan juga Injil kan, Injil itu kan memberitakan tentang keselamatan yang datang daripada Yesus kan. Oh berarti Seperti itu. Abang ngobrol sama anjing gitu ya Bang ya di situ ya. Ya, saya ngobrol, tapi saya sadar dan saya tahu benar bahwa dia tidak akan memahami dengan baik dengan perkataan saya dia. Mungkin dia juga tidak paham ini berdoa atau dia nggak paham untuk itu. Tetapi iman bingung, saya jadi anjingnya kebingungan. Jadi anjingnya nggak apa-apa dia kebingungan, ya, Bang, enggak. Tetapi kan yang paling penting itu kan niat saya kepada Tuhan, kan Tuhan yang tahu. Saya kan berkomunikasi kan dengan Tuhan kan. Seperti Berarti itu. anjingnya nggak kebingungan ya Bang ya? Anjingnya ngerti ya? Saya nggak tahu dia ngerti atau tidak karena dia kan nggak bisa berbicara. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Ketika saya menanam, kemudian saya mendoakan, ya kan, saya mendoakan lahan ini supaya apa yang saya tanam itu dapat bertumbuh dengan baik. Saya kan menyebut nama Yesus Itu kan. itu waktu tumbuh-tumbuhan Berarti anjingnya didoakan sama Kristen Abang. ya. Itu waktu tumbuh-tumbuhan didoakan sama Abang, itu tumbuhan-tumbuhan itu senyum nggak Bang?
Saya tidak tahu seperti apa dia senyum. Sama seperti tumbuh-tumbuhan itu kan dalam pelajaran biologi kan bernapas kan melalui stomata. Anda Ya. tahu nggak hidupnya Ya, karena dia dia dari makhluk, mana? Bang. Dia bisa bernapas, bisa nggak Anda buktikan? Masalah dia senyum atau tidak, itu saya tidak tahu. Oh, tidak Tapi tahu. tapi kita kan mengakui kan bahwa tumbuh-tumbuhan bisa bernapas melalui daun. Padahal kita nggak bisa melihat kan di hidung. Anda bisa buktikan nggak di hidung itu ada hidungnya, kemudian ada paru-paru, ya kan bagian dari pernapasan. Ada nggak? Setahu saya di hidung saya ada upil, Bang. Iya, maksud saya kalau di tumbuh-tumbuhan, itu kan tumbuh-tumbuhan juga kan bernapas kan. Terus kalau yang namanya bernapas berarti kan ada saluran pernapasannya ya, ada paru-paru, ya kan? Terus tumbuh-tumbuhan kita bisa membuktikan nggak dia memang bernapas? Ini yang paling keren, Bang, kalau menurut saya, Bang. Abang bisa ngobrol sama anjing, sama tumbuh-tumbuhan, ini paling keren ini. Paling keren. Kapan saya bilang saya nggak ada bilang bang, saya nggak ada bilang saya mau ngobrol dengan anjing dan tumbuh-tumbuhan. Saya bilang saya Loh, tadi abang mendoakannya. bilang gitu. Saya nggak ada, saya tidak ada mengobrol, tetapi dia ada anjing bersama dengan anjing. Ya, penyakit gangguan ini ya, gangguan lupa secepat mungkin ya. Saya tidak ada mengatakan hal itu, tapi saya mendoakannya. Saya ajak anjing ini berdoa. Masalah dia ngerti atau tidak mengerti itu bukan urusan saya, tetapi membawa dia kemudian menyampaikan nama Yesus. Itu saya juga kan sebenarnya kan sudah menyampaikan Injil kan. Oh, menyampaikan Injil kepada anjing gitu ya. Tapi dia tidak akan memahami itu. Tetapi kan kepada Ya, semua makhluk. kalau dia tidak memahami itu, kenapa di bacain doa, Bang? Kan dia nggak paham. Iya, kan Dia tahu tetapi nggak apa? paham. Bukan, iman percayanya begini, iman percayanya menyampaikan kepada semua makhluk itu bahwa melalui dengan perkataan saya, iman saya kepada Yesus bahwa nama yang saya ucapkan dalam perkataan saya yang saya imanin itu akan berkuasa kepada baik kepada berarti tumbuhan, kalau kepada ke manusia hewan, gini, kepada kalau- manusia. Dia Ya, akan kalau berkuasa, abang menginjili iya. ke manusia gini, Bang. Kalau abang menginjili ke manusia, berarti jawabannya pasti haleluya, haleluya. Berarti kalau anjing berarti guguk guguk, guguk guguk gitu berarti. Oh, di situ berarti kan Anda apa? Salah pemahaman. Anda kan Oh, salah. mengartikan Saya bahwa salah, iya. Anda kan mengartikan bahwa menyampaikan Injil kan berarti kan harus melakukan pengajaran, Enggak gini pemuridan. bang Kian Santang. Tadi aku masih heran gini bang. Jadi yang punya hikmat itu apa aja manusia? Gian tadi coba. Katanya kan seluruh makhluk. Yang punya hikmat itu apa aja bang Gian? Manusia terus? Siapa lagi bang? Yang punya hikmat itu kan yang punya akal pikiran lah. Dia bisa Iya, siapa aja, mengolah bahasa, mengolah data. Ah, iya. Manusia. Iya, Terus siapa manusia. lagi bang makhluknya bang? Iya, makanya kamu punya hikmat nggak? Kalau kamu nggak punya hikmat, berarti kamu bukan manusia. Ya, aku kan manusia. Aku manusia kan punya hikmat. Habis manusia apa lagi bang? Oke, Yang punya hikmat kalau bang? kamu punya hikmat, ketika kamu melakukan, kamu mau nggak mengajari anjing, mengajari tumbuh-tumbuhan, mau nggak? Loh, Bang Gian, Anda Bang yang Gian. tadi ngajarin anjing Ada sama nggak manfaatnya? tumbuh-tumbuhan, gimana? Bang Gian, gini Kalau loh nggak ada pertanyaanku manfaat, bang. kenapa Bang Anda Gian, Bang temenin Gian. anjing? Yang kutanya tadi kan ajarkanlah yang punya hikmat, manusia punya hikmat. Habis itu apa lagi bang? Yang punya hikmat bang, yang kita ajarkan bang, makhluk-makhluk itu bang. Siapa aja bang? Manusia, makhluk. Habis itu siapa Saya lagi bang? katakan ajarkanlah orang yang mempunyai akal kan. Oh, iya Hikmat yang manusia saya punya. maksud, kalau kamu punya hikmat, maka kamu akan menyampaikan Injil Iya itu bang, iya manusia kan punya hikmat nih bang. kepada setiap yang bermanfaat untuk kamu sampaikan. Iya, Seperti manusia itu. punya hikmat. Habis itu apa lagi bang makhluknya bang yang punya hikmat? Apalagi? Apalagi bang? Tadi kan manusia ya kan? Sekarang siapa lagi bang? Makhluk kata Yang Yesus kan? menurut kamu yang mampu untuk mendengar Ya nggak siapa? tahu lah bang, apa lah nggak tahu? Siapa lagi? Ayo. Ah siapa lagi? Kan tadi abang Pokoknya kata bilang yang menurut kata Yesus kan kamu, gini bang, menurut kata kamu Yesus. dia mampu, menurut Bang kamu Gian, dia Bang mampu Gian. untuk mendengar. Ketika Bang kamu Gian. menyampaikan Injil itu dia mampu untuk mendengar dan memahaminya apa saja. Ah siapa aja? Manusia. Terus? Bentar, mampu dikit, goib. saya peragain dulu. Saya peragain dulu, Pangeran dikit, Bang Gian dikit. Saya peragain dulu ya, saya peragain dulu nih. Sedikit aja saya. Ini nih. Nah ini Paya mau saya peragain ya. Semoga kamu menjadi makanan yang paling enak. Semoga kamu bisa meringankan beban tenggorokan saya yang lagi sakit ini, yang lagi kering ini. Semoga Paya ini bisa memberikan Bukan, kesejukan di tenggorokan saya. Sebentar, Gak kayak Pangeran. gitu bang, bentakan Injil bang Kian. Gini, Ya, bentakan Injil. terserah Hai saya, pepaya. kan. Ini mulut saya, terserah saya. Jadi mulut saya terserah saya. Semoga Paya ini bisa menjadikan BO saya ringan dan lancar.
Oh, seperti itu berarti ya kira-kira ya. Itu berdoa, lanjut. Bang Kian itu berdoa. Ya Tapi kan kata tadi dia lagi ngedoain anjing sama tubuhan. Itu bunyi doanya. bukan, Nabi itu kan kata dia kan sampaikanlah Injil ke semua makhluk. Abang ngomong sama KTP itu, papaya tuh. Hai, Enggak, kalau sama anjing itu tadi dia mendoakan anjing yang lagi lumpuh anjingnya. Iya. Semoga Iya. kakinya lancar lagi. Iya, Ini itu saya berdoa. mendoakan Paya nih. Ya betul gini Bang Kian, ini kan beritakanlah Injil, kan Yesus Tuhan. Abang bilang sama papaya tuh, hai papaya, Yesus adalah Tuhan, gitu loh. Dia mengorbankan penghapusan dosa, gitu Bang. Itu kan beritakan Injil. Ya gitu kan Bang Gian kan? Ya kan Bang Gian? Semoga Ya, itu biji-biji menurut yang itu ada kan di paya menurut ini pemahaman semuanya Anda. hilang. Kalau Jadi misalkan ada yang memberitakan Injil kemakan, itu semoga kepada biji ini menjadi asbab bisa menyembuhkan semua penyakit, tumor, kanker, TBC, ya gangguan boleh, ginjal, boleh, dan boleh. Tapi jangan lupa boleh, Bang kan? sebutkan nama Yesus. Dalam nama Yesus, semoga pepaya ini bisa menjadi penawar bagi tubuh saya yang Itu sakit. doa, Gitu. bukan Oh. itu bukan berita Injil Bang Kian. Gak kayak gitu kan. Beritakanlah Injil ke semua makhluk. Papaya ini kan makhluk. Abang bilang sama papaya itu, hai papaya, Yesus itu Tuhan. Baptislah kau dengan nama Yesus. Bukan gitu seperti itu, Bang. bukan Ya kok seperti bukan? itu. Bukan. Jadi kayak mana? Jadi Injil itu kan bahwa kita mengimani, mempercayai bahwa Yesus adalah juru selamat. Jadi kalau terkait dengan itu ada tumbuh-tumbuhan, maka kamu berdoalah misalnya. Kok berdoa? supaya Tadi kan ini katanya dapat berkembang dengan baik. Kemudian Bang Gian, Coba gini bentar Pangeran. Gini coba tolong doain nih paya ini nih. Bang Gian. Coba nih saya pengen tahu kalau nih ini doanya kan Bang buah Gian. Bang, bukan tumbuh-tumbuhan lagi. Iya, coba doain semoga menjadi tidak sakit perut ini. Abang ada sakit perut? Coba. Iya, sakit perut. Oke, jadi silakan. melalui pepaya ini ya, melalui pepaya ini dengan apa ya, dengan pengajaran Injil yang kami terima, maka saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya pepaya ini akan menjadi penawar, menjadi obat untuk pemulihan kesembuhan bagi tubuh setiap orang yang memakannya. Amin. Seperti itu. nggak seperti Ya, itu Bang penyakitnya sebutin, Bang. Bukian. Apalagi pangeran Penyakitnya kamu sebutin, Bang. menyangkal. Kamu ini juru sangkal ini loh. Nanti saya buka universitas. Iya, Bang Gian salah Bang Gian. Jadi rektornya nanti di situ. Penyakitnya batuk, lehoan, TBC, terus conge, itu penyakitnya Bang. Semoga sembuh semuanya. Ya kalau kamu beriman, ini bukan perkataan saya ya. Alkitab mengatakan kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, mau penyakit apapun kamu dengan hanya melalui perantara pepaya ini bisa. Kalau kamu bisa. memang punya iman ya, kalau kamu punya iman, tetapi kalau hanya menyebut, kamu hanya untuk menguji-uji, maka itu Iya, tidak akan saya salah terjadi. itu. Ini musrik Bang Gian. musrik versi Oten ini. Enggak, yang betulnya gini Bang Gian. Tadi kan katanya beritakanlah Injil ke semua makhluk. Jadi si Gian ini harus ngomong sama papaya ini, hai papaya, Yesus itu Tuhan, Yesus itu adalah penyelamat gitu. Itu betul. Coba Gian, coba sampaikanlah kepada papaya ini Bang. Ya. Kan kata Yesus kan sampaikanlah ke seluruh makhluk. Coba Abang sampaikan kepada papaya ini kayak mana cara menyampaikan Injil itu Bang. Coba contohkan kayak mana. Coba beritakanlah, coba. Jadi papaya, coba ngomong dulu, Bang. Jadi Kan, pemahaman kamu itu jangan kamu hanya fokus pada pengajaran kalau mengatakan untuk memberitakan itu tadi. Iya kan katanya kan beritakanlah Injil ke semua makhluk Bang. Iya, tetapi kepada seluruh makhluk, maka kita bisa menyampaikan daripada kuasa daripada Yesus yang merupakan adalah Allah yang berkuasa Iya. atas langit dan bumi. Iya, kepada siapa aja makhluk itu Bang? Makhluk itu siapa-siapa aja, manusia terus. Ya, kepada tumbuh-tumbuhan bisa. Saya akan menyampaikan kepada Oke, buka tumbuh-tumbuhan. kali Bang tumbuhan Bang. Abang ke depan Bang Santang. Oke, aku video call ya. Supaya tanaman-tanaman ini dapat bertumbuh berkembang dengan baik di dalam nama Yesus. Abang sampaikan Begitu. makhluk ini ya Bang. Oke, Abang sampaikan makhluk ini Bang. Abang buktikan. Aku mau buktikan. Betul nggak Abang bilang sampaikan ke seluruh makhluk? Coba. Tunggu ya. Beritakanlah Injil ke seluruh makhluk ya Bang. Ini makhluk ya Bang. Coba Abang beritakan Bang. Misalkan aku Bang. Coba Bang misalkan. Bang Santang. Misalkan. Ya, apa yang mau saya sampaikan? Kalau ini ya, kalau kucing ini sakit, maka saya akan menumpang tangan kepadanya supaya dia bisa sehat kembali. Saya akan menyampaikan dalam kan nama Yesus sampaikanlah supaya dia dapat Injil sehat Bang. kembali. Bang,
Tadi kan bentar, kan tunggu, kata tunggu, beritakanlah tunggu, tunggu. Injil. Anda nggak bisa, Anda nggak bisa fokus tunggu, menyampaikan bentar, itu. tunggu, Saya harus tunggu, mengajar-ngajari kucingmu, nggak seperti itu juga. Tunggu sebentar. Teman-teman, tolong di tab layar ya. Ini kena report nih. Tolong ya teman-teman ya. Jangan sampai dah, Kamu nih. gagal paham dengan kata, Dah, dengan nih, ungkapan bacakanlah memberitakan Injil. Injil, bukan berarti saya harus mengajar-ngajari kucingmu itu, bukan. Iya kan dia makhluk bang, dia kan makhluk ini kucing Iya, bukan. tapi melalui kepadanya saya bisa berkata kepadanya, saya mengelus-ngelusnya. Ketika dia sakit saya bisa mengatakan kepadanya kuasa daripada Injil, kuasa daripada Yesus Kristus. Injil itu kan dia kan mengajarkan bahwa Yesus itu punya kuasa di surga dan maupun juga di bumi. Maka ketika dia sakit, saya bisa akan sampaikan isi daripada Injil bahwa engkau akan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Kira-kira seperti itu maksudnya. Itu kan menyembuhkan bang, sedangkan tadi kan beritakanlah Injil bang. Isi Injil apa aja bang, coba beritakanlah sama dia bang. Coba beritakanlah sama kucing ini. Injil ini kan makhluk bang, coba. Sampaikanlah. Kamu yang terlalu memaksakan kehendak terkait dengan memberitakan Injil itu, saya harus mengajar-ngajarinya, memberitakan pengajaran, bukan seperti itu. Iya, oh berarti Yesus salah. Bukan salah, kamu yang salah. Jadi? Kok kamu bawa-bawa nama Yesus, kamu yang salah. Kamu itu nggak usah framing kemana-mana. Kemudian kamu nggak usah menggiring, membangun opini yang apa yang ada di dalam benakmu. Kamu bertanya, saya menjawab. Enggak, gini siang. Kucing ini makhluk atau bukan? Enggak, kucing ini makhluk atau bukan? Kamu ini sebenarnya lulus SD enggak sih? Iya, kucing ini makhluk atau bukan? Kamu tuh kenapa terlalu ngotot? Diskusi yang elok itu, kamu bertanya, kita jawab. Sudah, kamu mau menyangkal, silakan mau menyangkal itu urusanmu. Tapi di iya, belakang pertanyaannya bang, kucing ini makhluk atau bukan bang? Kamu sudah kehabisan waktu ya untuk menyangkal isi Alkitab, sehingga hanya ayat ini ya. Kalau ada, cari ayat yang lain. Kamu nampak orang yang ngotot. Enggak bang, kucing ini makhluk atau bukan bang? Kucing ini makhluk atau bukan? Orang, saya sudah jelaskan dari tadi, nggak perlu lagi saya jawab. Orang kalau ngotot hanya fokus pada satu ayat itu, berarti kamu nggak ada menemukan ayat lain yang cacat kan? Itu saja menurut kamu. Oh itu banyak menurut lah, banyak kamu. banyak bang. Mana? Kenapa kamu hanya ngotot dulu. di situ? Enggak, kucing Itu makhluk atau sebagai bukan bang? bukti. Itu Kucing sebagai kan bukti makhluk kamu nih nggak bang. mampu. Bang Gian. Saya sudah berapa kali menjawab itu. Iya, kucing kan makhluk. Beritakanlah bang, bahwasanya Yesus. Aku beritakan ya bang ya, kucing. Yesus adalah Tuhan kucing. Baptislah kau kucing dengan nama Yesus kucing. Kucing, baptislah kau dengan nama Yesus Tuhan kami, gitu kan? Dia menerima enggak? Karena ada perintah daripada Yesus. Kalau dia nggak mampu menerima, maka kamu pergi. Jangan kamu teruskan kebodohanmu kan? Kamu sudah tahu dia Ya tak bisa ampun, menerima aku itu. udah Kamu bantu lanjutkan. loh Bang Gian. Berarti Bang kamu Gian. nggak berhikmat. Berarti Abang kamu sebenarnya nggak terima kasih berhikmat. sama aku loh bang. Aku udah beritakan kepada kucing, cing. Dengan nama Yesus adalah Tuhan, cing. Yesus adalah Tuhan penyelamat, cing. Aku tengok nih, aku bantu kau abang. Dengan nama Yesus. Yesus baptislah ke kucing dengan nama Yesus kucing. Yesus adalah penebus dosa kucing. Udah bang, udah aku bantu abang. Gitu loh. Dengan nama Yesus adalah Tuhan. Makasih kalau begitu ya sudah. Gimana nih? Udah kabur kita aja melaju. Udahlah. Bang, gantilah Bang Tri. Bang apa tadi? Enggak, diskusi Bang itu Jerusalem bukan, udahlah aku. diskusi itu bukan seperti itu, Udah, Bang. udah, Ubi, Nggak boleh kita pakai ilmu ngotot. Selesai kita bahas lagi yang lain supaya nggak habis waktu kita sia-sia. Di sini kan ada 407 orang, 406 orang yang menonton. Jadi kita gunakanlah waktu yang baik ini. Mana lagi ayat-ayat yang lain? Saya nggak perlu nyebut ya, ada begitu juga ya di Komal itu. Dia ngotot, nanti ujung-ujungnya saya dikeluarkan lah. Ini kan nggak baik sebenarnya yang seperti itu. Mau buat apa kita nghabiskan energi hanya untuk membahas yang satu? Padahal nanti jawaban saya kan juga kan itu. Kamu ngotot, saya juga jawab. Apa ya, saya juga akan ngotot. Sebentar juga ya, saya jawabannya. sapa dulu ada Ustaz Yusuf. Assalamualaikum Ustaz Yusuf. Haji Budi, jazakallah khair Haji Budi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kang Dian Santang tumbang deui wae. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Budi, jazakallah. Ustaz Yusuf kalau mau masuk silakan atau dilanjut sama Bang Jeru dulu. Ya, biar dulu, lagi rame itu. Bang Jeru, Boleh nanya nggak itu? Bang Gian, itu saya boleh nanya nggak? Tanya aja langsung, Pak. Tanya aja langsung. Nanya ya Bang Gian. Saya hadir di sini berarti boleh dong ditanya. Silakan Bang.
hubungan Kristen dengan Palestina itu apa ya? Dengan Israel gitu. Karena enggak, kan Pak, jangan bahas itu nanti rungkat. Itu politik, jangan bahas itu rungkat nanti. Oh iya, Baru saya mau oke, ingatkan. salah ya. Baru saya mau ingatkan. Iya. Oke, salah ya. Nanti rungkat, Oke, salah. jangan bahas itu. Maaf. Oke. Saya aja yang nanya nih, boleh ya? Kang Boleh. Santang, bukakan dong Ayub 41. Oh, ini Bang Jeru yang buka ayatnya. Oke, Ayub Jeru. 1. Ayub 41 ayat 21. Ayat 41 atau gimana? Ayub 41 21. Ayub 41 nomor 21. Ayub 41 ayat 21 ya. Oke. Nah, open cam. Iya ya. Host, akhir bulan gaji jangan dipotong ya. Aman. Nanti dikasih sama Ustadz Yusuf. Saya aja belum dapat gaji. Kayak gajian dipotong yang perumahan. Ayub 41 ya. Tadi masalah menginjili makhluk udah beres ya, udah kelar ya. Ternyata payah sama kucing bisa diinjili. Saya pengen tanya aja, ini maksudnya apa gitu? Makhluk apa ini? Oh, monyet belum, nggak ada yang punya monyet di sini. Itu si pangeran biasanya tetangganya punya monyet tuh. Tunggu ya, teman-teman yang di YouTube, sabar. Nih. Oke. Oke, ini tentang buaya. Ya, bagian Kristen. Napasnya menyalakan bara, api keluar dari mulutnya. Ini buaya apa, bagian? Oh, Ustadz Yusuf nih. Buaya darat. Oh, Itu buaya versi darat pangeran, gitu. itu buaya darat. Ini Buaya kan darat. di kitabnya bagian lukisan tentang buaya. Ini maksudnya apa? Apakah ini makhluk real? Napasnya menyalakan bara, api keluar dari mulutnya. Ini buaya makan apa gitu loh? Apakah Ini dia pasti- minum bensin atau makan batu bara buayanya? Silakan. Ini pasti perikopnya, judulnya perikop jalan-jalan ke kebun binatang. Oh. Coba dijelaskan itu. Bentar, Gian, jangan main sulap. Itu kok ngilang? Jangan main sulap. Kok ngilang? Iya, Enggak, saya heran aja ini buaya apa gitu? Makanannya batu bara kah? Minumnya bensin atau gimana? Itu buaya darat yang suka nyari-nyari di pinggir jalan, itu buaya darat itu. Terus yang abang tanyakan apa? Terkait dengan hanya bara dan api ini yang keluar dari mulut? Iya. Apakah dapat kita buktikan buaya itu mengeluarkan api secara real gitu? Atau ini melambangkan buaya lagi main sirkus, Bang? Abang baca dulu lah pasal 41 itu. Iya, saya udah baca semuanya. Kalau ini bukan real, apa maksudnya gitu? Itu yang saya tanyakan. Udah lumpuh itu mah. Apakah ada buaya yang makan batu bara sama minum bensin gitu? Minum pertamak dia? Itu kan makna kiasan kan bang. Ada nilai-nilai rohani yang bisa kita Oh, ambil. kiasan nilai rohaninya apa Kita itu? jadikan pedoman. Debus. Ya berarti saya perlu untuk mempelajari itu lagi supaya Oh, saya pelajari lagi. Berarti belum tahu bang ya? Ya nggak apa-apa kalau belum tahu dah. Ya udah, saya tutup pertanyaan saya kalau gitu. Silakan yang lain. Terima kasih pertanyaannya. Kalau belum tahu selama ini bolak-balik ke gereja tiap minggu, ya dipelajari itu apa, Bang Gian? Tapi secara
Ril, kita pernahkah melihat buaya itu mengeluarkan api? Kan nggak mungkin gitu. Buaya setahu saya kan hidupnya di dua alam, di darat dan di Tunggu Bang. air Tunggu, gitu. saya mau tanya dengan Bang Agung Wijaya. Terus abang sendiri kitab abang sudah pernah membaca dan bisa luar kepala itu semua? Bisa memahami, sudah pernah semua bacanya, yakin? Paling tidak. Sudah, kalau tidak berarti kita sama, selesai begitu loh Bang. Jadi banyak Oh, enggak, sekali tidak, global paling melakukan tidak. pembedaan. Kamu membaca apa? Kitab suci itu bukan 2 lembar 3 lembar Bang, tetapi intinya yang saya pasti paham inti daripada pengajaran yang ada dalam Alkitab terkait dengan Oh, Anda ayat paham. kitab Oke, itu. paham. Bentar, Bang Agung, bentar. Anda paham. Nah, udah jelasin ini. Ayub ini kalau paham. Saya bilang kan inti dari pengajaran yang ada di Alkitab ini ya, intinya itu bagaimana kita mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sama manusia. Nanti kalau Anda menanyakan di dalam kitab ini artinya apa, ya maka berikan saya dulu waktu. Ini kitab ini tebal ini karena saya bukan dosen teologi ya yang dituntut yang hari-hari membaca untuk saya ajarkan kepada mahasiswa saya, kan tidak. Ya, suka-suka kau lah. Bukan suka-suka, ya memang seperti itu dong Bang jawabannya. Nggak apa-apa kalau dia nggak tahu, nggak apa-apa. Silahkan kita berganti ke pertanyaan yang atau bagian sendiri mau nanya silahkan boleh gitu biar interaktif kita diskusinya. Saya masuk kemanapun saya mau bertanya belum dulu sih Bang, karena saya bingung juga mau nanya apa. Saya nggak pernah Iya, mempelajari. soalnya bingung. Islam ini kan udah sempurna, jadi nggak perlu lagi ditanya. Karena menurut saya nggak masuk akal, ini menurut saya ya, makanya saya nggak mau mempelajarinya. Apa yang mau saya pelajari ya memang nggak masuk akal. Yang nggak masuk akal itu yang nggak masuk akal itu apanya? Pokoknya ya dalam benak saya nggak masuk akal. Ya sudah, makanya Ya saya nggak salah satu mempelajari. contohnya apa saja? Kalau di dalam benak saya itu masuk akal, maka saya akan penasaran. Itu loh hukum manusia. Karena ada sesuatu dia merasa, iya ya, ada ketertarikan, maka dia akan pelajari. Ya saya merasa memang nggak tertarik. Kira-kira di kitab Anda itu masuk akal nggak buaya keluar api, terus langit punya tiang? Itu kan anak kiasan, Bang. Itu kan anak kiasan. Singa makan rumput, ular makan itu kan debu. bukan singa makan rumput, Terus disuruh Tuhan makan ikan goreng itu masuk akal nggak? nggak kira-kira? Semua itu masuk akal, Bang. Kalau masuk akal saya kita minta dalam- pembuktian boleh? Boleh dong. Boleh, baik. Kata Yesus, siapa yang beriman maka dia dapat memindahkan gunung. Coba abang pindahkan gunung. Ya, kalau abang buka di Google, itu dalam kesempitan, dalam apa? Dalam situasi yang memang Ya nggak apa-apa, membuktikan Anda beriman atau tidak gitu. Dengar dulu, dalam keadaan terancam, pada akhirnya karena dalam keadaan terancam mereka nyawanya, pada akhirnya mereka melakukan doa, puasa, dan gunung itu terpindah. Coba buka di Google. Ya, Kemudian itu kan pertanyaan ciri apa? orang beriman. Apakah Anda mempunyai iman kepada Yesus? Kalau Anda mempunyai iman, maka Anda bisa memindahkan gunung. Itu ada di satu negara, orang Kristen sudah memindahkan itu karena dalam keadaan Yang saya terancam, dia tanyakan melakukan. Anda Oke, apakah sekarang punya ke saya. iman atau enggak? Oke, sekarang ke saya ya, ke saya. Itu manfaatnya untuk apa coba? Loh, saya minta pembuktian iman, bukan bertanya manfaat, bukan. Begini, ini Alkitabiah ya, ini Alkitabiah. Yesus ketika dia dicoba-cobai di padang gurun, iblis membawa dia ke dalam satu gedung yang tinggi ya, dalam bait ya, ke dalam bait Allah kalau tidak salah saya ya. Kemudian iblis menyuruh dia, kamu ini anak Allah, maka jatuhkanlah tubuhmu, nanti engkau akan diselamatkan oleh malaikat-malaikatnya. Tapi Yesus nggak melakukan itu karena dia bilang, jangan kau mencoba-cobai Tuhan Allahmu. Jadi kalau sekarang kamu menyuruh Anda saya, itu tidak salah ada konteks, Bang. salah Yang saya konteks. tanyakan iman Anda sesuai kitab Anda yang katanya masuk akal. Nah, Iya, berarti kan di sini Anda, di situ dikatakan barang siapa yang beriman maka dia dapat memindahkan gunung. Coba abang masuk akal ini pindahkan gunung gitu maksud saya. Kemudian begini, Mbak, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, boleh saya bantu jawab? Kemudian yang kedua, Jawab, Alkitab juga jawab, mengatakan jawab. setiap orang mempunyai karunia. Bang Chris, Saya nggak punya boleh saya karunia bantu untuk jawab? itu. Boleh saya bantu jawab? Oke, silakan. Ya,
Oke, kalau Anda baca Mazmur, di situ dituliskan Tuhan itu adalah gunung batu keselamatanku. Terus di Wahyu ini bilang kalau kamu punya iman, kamu bisa memindahkan gunung kan? Nah, itu benar apa yang dikatakan Tuhan itu. Oh, berarti Tuhan abang bisa itu pindahkan adalah, Tuhan. dengar dulu. Tuhan itu adalah gunung batuku. Yesus ketika memberikan tubuh dan darahnya, ia mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Jadi kita melihat Ekaristi itu adalah sebagai Tuhan kita dan gunung batu kita. Jadi yang dikatakan Nggak oleh nyambung, benar. Bang. Kalau Bukan kita itu, terima Bang. Ekaristi ya udah dia Nggak Tuhan nyambung, masuk bukan ke dalam itu. diri kita. Gini, Apalagi? saya bantu jawab. Nah. Bentar ya, saya bantu jawab. Bang Joseph, sebentar ya, saya bantu jawab. Justru Iya. saya yang bukan umat Kristen, yang tidak percaya dengan Yesus itu Tuhan, saya bisa memindahkan gunung. Saya bisa memindahkan gunung kembar dari dapur ke kamar. Oh, bisa, betul. Gunung kembar. Nah, saya bukan orang Kristen. Gunung kembar kan? Nah ini kan gunung Iya. batu yang dimaksud, bukan gunung kembar. Oh, berarti abang bisa pindahkan Tuhan, Bang. Karena abang bilang kan Yesus Ya adalah iyalah, batu. kan kalau kau terima Ekaristi kau masuk ke Coba dalam diri. abang buktikan, coba abang buktikan Tuhan abang pindahkan. Coba Apa? tunjukkan open cam abang, abang pindahkan Tuhan abang coba. Pindahkan Coba, open gimana cam, Bang. maksudmu? Lah kalau Ya, kau kan terima abang- Ekaristi, Abang bilang kan batu kau tahu adalah Tuhan. Lah dengar dulu, kau tahu iman Katolik nggak? Nah, apa? Nah, Bahwasanya- Ekaristi itu adalah tubuh dan darah Kristus. Mas Nah, batu tadi, Tuhan batu itu tadi, adalah batu nih. batuku. Ya udah, kamu mau tanya apa lagi? Batu. Berarti bisa Ya diangkat udah. batu kan? Batu adalah Tuhan kan, Bang? Karena kau gila, nggak perlu dijawab. Ya, Kan? Kau bilang pula memang kau gila, masuk rumah Kau sakit bilang jiwa. pula Markus Nggak 3:21 bisa Yesus baca gila. tulis. Janganlah Jadi kayak gitu, kau- Yosef. Iya. Kau bilang pula Yesus gila di Memang Markus kalian 3:21. gila. Janganlah gitu. Iya, memang kalian gila. Iya, memang Yesus Baca gila, Tuhan tulisan gila itu memang. bisa. Janganlah Makanya gitu, Yosef. umur Kau bilang pula 6 Yesus tahun Tuhan gila kalian di Markus berpuasa. 3:21 sampai keluarganya malu, 6 Yosef. tahun Janganlah. berpuasa. Gila nggak? Kau bilang 6 pula tahun Yesus gila, berpuasa. Tuhan keluarganya gila Ya sampai malu Tuhan. keluarganya. Janganlah gitu, Yosef. Kita 6 nggak bahas Tuhan kau gila loh. 30 cm masuk lu, gila. Kita nggak bahas gitu, kita nggak bilang loh. 30 cm masuk. Gila. Kita nggak bilang loh kalau Yesus itu gila loh. 6 tahun loh. Nah, turunin aja Bang, jangan santang menghujat udah. Ya Tuhan. Iya. Mending memindahkan itulah yang 30 cm ke dalam lembah-lembah. Hos. Nah, udah lebih baik sama Gian, lebih enak. Iya, yang lainnya nggak ada ilmunya, nggak ada mujad. Iya, itu tadi ya, yang kedua ya itulah jawabannya. Kemudian yang ketiga, Bang, kita orang Kristen itu punya karunia masing-masing. Di mana dalilnya ada di Roma 12 ayat 6. Di sini dikatakan bahwa demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia. Jadi Tuhan memberikan karunia sesuai dengan kasih karunia kepada setiap orang yang percaya melalui pimpinan Roh Kudus ini. Ada orang yang bisa memindahkan gunung? Ya ada. Tetapi kalau ada menyuruh saya, maka ya saya tidak mempunyai karunia itu. Tetapi akan Berarti kan ada abang orang nggak yang beriman, Bang, berarti kan, Bang? Berarti nggak adil dong Tuhannya. Beriman itu Tuhan kan apa? maha Beriman itu adil. kan percaya. Makanya memahami Alkitab kan nggak Berarti boleh abang nggak percaya hanya Yesus ambil Tuhan? ayat ini. Tetapi kan ini di Roma 12 terkait dengan itu ada ayat ke-6 dikatakan setiap orang itu mempunyai karunia yang berbeda-beda, berlain-lainan. Jadi nggak Ya, boleh berarti kita nggak memaksakan. adil dong, Aku kalau pengen, beda-beda. aku pengen punya karunia untuk memindahkan gunung. Aku pengen punya karunia supaya minum racun aku tidak mati. Setiap orang punya karunia dan itu ada terjadi. Memindahkan gunung ada nggak orang-orang Kristen? Ada dalam keadaan terpaksa mereka berdoa berpuasa. Coba buka Google. Orang Kristen yang di suatu negara mereka Kalau dipaksa untuk karunianya memindahkan gunung. beda-beda Coba berarti itu. nggak adil. Bukan nggak adil, Bang. Adil itu makanya dibagi-bagi karunia itu, Bang, kepada setiap manusia. Itu hak prerogatif Tuhan. Nggak boleh mengatakan Intinya Anda mengimani harusnya semua orang punya karunia yang sama lah. Nggak bisa seperti itu. Itu kan hak prerogatif ya, Tuhan. ayat ya. Mengimani setiap. Oke. Artinya Anda mengimani setiap bunyi daripada firman Tuhan yang ada di kitab Anda, betul? Iya, beriman, tetapi kita harus juga menerima setiap karunia yang diberikan. Ada karunia menyembuhkan, ada karunia untuk mengajari, ada karunia seperti yang Anda tadi lakukan untuk melakukan mukjizat-mukjizat. Itu ada karunia seperti itu. Dan saya, ya sepertinya ya, saya yakin saya tidak punya karunia untuk seperti itu, melakukan mukjizat yang besar seperti itu. Tapi ada nggak orang Kristen? Ada, buka di Google, ada yang pernah memindahkan gunung ketika mereka diminta. Ya, coba Bang Jeru, mohon dibuka minum racun di patok ular itu
akan sembuh Iya, kalau di Markus 16 tuh. Markus 16 nomor 18. Gini Bang Gian, kalau alasan Anda itu mempunyai karunia yang berbeda-beda, kalaunya bisa memindahkan gunung tersebut, maka kita bukakan Markus 16 nih ya. Ini nggak perlu karunia, tinggal disuguhi racun, diminum, tidak akan celaka gitu. Nggak perlu karunia ini. Nah, dapatkah Anda membuktikan Anda minum racun nggak celaka? Coba silakan jika Markus, Anda beriman. Oke, Bang. Markus 16 Bang ya, Yusuf, Bang Yusuf, Jeru. izin dulu Bang Yusuf. Coba suruh dia buka open camp di mana ada Kristen yang bisa gunakan gulung. Aku cari nggak ada nih. Coba, Bang Yusuf, kita minta sama dia open camp di mana ada Kristen yang bisa memindahkan gulung. Coba buktikan itu dulu. Lukisan gunung. Kita kerja itu dulu Bang Yusuf, katanya ada Kristen yang bisa memindahkan gunung. Berarti dia hebat gitu loh. Berarti melebihi Tuhan. Coba tunjukkan dulu Gian, di mana ada manusia yang bisa memindahkan gunung. Mana dia nih? Buktikan dulu. Mana Gian? Bang Alumni naik, Bang Alumni. Iya, kerja ke situ dulu. Mana Saya Gian? baru buka Google. Saya baru buka Google. Coba Anda ketik saja di situ. Iman Kristen memindahkan gunung. Itu terjadi di Mesir. Ada di situ. Saya baru Coba buka. tunjukkan kau aja besarkan dia Bang Kian San. Mungkin dia bisa tunjukkan. Coba. Besarkan dia Bang Bonator, Bang Kian. Kita akan membuktikan, oh ya betul. Ada Kristen yang bisa memindahkan gunung. Coba mana dia? Mana? Coba open cam kau dulu. Coba tunjukkan dulu. Berarti hebat dia itu. Kok bisa memindahkan gunung? Coba tunjukkan dulu. Saya hanya pakai satu HP, Bang. Bagaimana saya mau menunjukkannya? Iya, tinggal abangin aja, abang screenshot aja. Coba abang screenshot. Ini loh yang bisa menggunakan gunung. Coba mana dia? Bentar, noise. Berarti Abang ketik saja di Google, mukjizat terbesar terjadi di Mesir. Abang ketik itu. Iya, abang screenshot aja. Kristen memindahkan gunung. Coba, abang Kristen memindahkan gunung. Coba. Ya sudah, abang tinggal baca saja, saja. Gimana nih? Aku cari nggak ada. Masa abang nggak menemukan? Nah, saya kok menemukan. Coba makanya abang screenshot. Abang screenshot buktikan nama kami ada Kristen yang bisa memindahkan gunung gitu loh. Coba, abang screenshot aja judulnya itu. Ada di situ artikelnya, Bang. Iya, abang screenshot aja, abang screenshot. Aku nggak temukan. Bagaimana nih bahasa Indonesianya nih? Aku nggak menemukannya itu. Abang screenshot aja. Kristen memindahkan gunung. besok kalau ada gunung yang itu pilak, panggil dia. Gunung Mokatam di Mesir itu Bang baca sudah artikelnya tuh. Gunung Mokatam. Iya, abang screenshot aja. Kristen memindahkan gunung Mokatam coba. Abang tinggal ketik saja kok susah sekali. Ya ampun, nggak ada. Coba. Saya jujur saya nggak tahu caranya bagaimana, kecuali kalau saya udah buka laptop atau masa screenshotnya nggak tahu. Gimana nih screenshotnya nggak tahu? Terus setelah saya screenshot, berarti betul. Oh iya betul, hebat Kristen. Enggak maksudnya. Enggak, maksud saya ajari saya langkah-langkahnya bagaimana. Saya ini di TikTok itu tidak terlalu menguasai aplikasinya ini untuk di Komal. Setelah saya screenshot. Masa screenshotnya kok nggak tahu gimana cara? Iya tahu screenshot ya. Udah di screenshot aja. Kalau nggak tahu, Bang Kris injili dulu dong TikToknya biar Pak langsung paham. TikTok itu bukan makhluk kan? Oh iya, TikTok bukan makhluk ya. Jadi nggak bisa diinjili, Pangeran. Pangeran ngedi TikTok mau diinjili. Oke lah, karena kau nggak bisa buktikan, oke lah ke Bang Api tadi. Bang Yusuf tadi katakan. Jangan itu si anak durhaka itu nggak ada ilmu, si anak durhaka itu nggak ada ilmu. Saya sudah screenshot. Terus bagaimana Bang langkah berikut? Itu ya sudah. Belum masuk ya. Ada gambar foto, abang klik di situ gambar video. Lalu ada yang warna hijau tuh abang klik yang warna hijau. Izin ini yang Ustadz Yusuf tadi ya. Ini betul Ustadz. Ya itu. Nah ini Ustadz Yusuf. Udahlah Bang, lanjut yang lain lah. Saya yang bingung, jujur saya bingung. Ini siapa ini Halak Mandailing? Paulus juga itu Sigian.
Kenapa bawa Paulus? Kamu ada masalah apa dengan Paulus? Kau naik halak apa mendeleng dari tadi kau di Kita bawah lanjut aja, Bang Gian. Tadi kan alasan Anda itu mempunyai karunia yang berbeda-beda. Bang, maaf, bukan alasan saya, Bang, bukan alasan saya, tapi itu ada tertulis tadi. Oke, Roma tertulis 12, kata Anda ya. mempunyai karunia yang berbeda-beda. Baik, sekarang kita bukakan Markus 16. Anda dapat baca ya di ini di samping ini, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, ini tidak perlu karunia, semua orang bisa melakukannya. Karena apa? Hanya minum racun. Buktikan, apakah ada Kristen yang dapat minum racun di zaman sekarang? Pembuktian imannya adalah minum racun. Kemarin tuh, pendeta di Afrika, modar dia minum racun. Ayo. Berarti itu dia Silakan kurang Anda beriman itu, buktikan. Bang. Berarti kurang beriman itu. Lah kalau Anda beriman dan kitab Anda masuk akal, coba Anda praktekkan. Percaya, saya bilang, Bang. Kalau memang beriman, maka tidak akan mati karena racun. Karena ayat ini Tuhan kan sudah berjanji untuk itu. Iya, kamu kan beriman katanya. Coba kamu minum itu. Tapi Berarti nggak bisa. intinya Iya, udah gini begini, Bang. tentang ayat ini, Ustadz Yusuf, tentang ayat ini berarti biar putus ya. Berarti belum ada satupun orang Kristen yang beriman terhadap Yesus karena belum ada yang belum bisa ada. gul melakukan ini. Sudah Termasuk Gian nggak beriman dia sama Yesus. Kalau untuk itu sudah banyak, tetapi Bang, Yesus juga sudah Kalau punya. banyak buktikan. Dengar dulu Bang, Kalau banyak gantian dulu Bang. buktikan. Begini Bang, di dalam Matius 4, di situ diceritakan bagaimana Yesus dicoba-cobai oleh iblis. Itu tadi saya bilang tadi. Kami nggak percaya Dia Yesus, dibawa Bang ke dalam Gian. Kami percaya gedung- Abang. Dia dibawa dalam gedung tinggi. Iblis kan mencobai dia kan, yang seolah-olah supaya supaya iblis supaya Yesus mengikuti perkataan iblis, ya kan? Memang benar yang dikatakan iblis, kau jatuhkan tubuhmu, nanti kau akan ditolong oleh malaikat Tuhanmu, oleh malaikat Allah. Tetapi Yesus kan nggak mau mengikuti perkataannya. Memang dia akan ditolong, tapi dia tidak mau mengikuti perkataannya karena Yesus katakan, engkau jangan mencoba-cobai Tuhan Allahmu, katanya seperti itu. Begitu juga. Tapi ini kan gini Bang Gian, kami nggak nanya Abang Yesus kan Bang. menguji aku kan, mencoba-cobai aku, makanya aku katakan. Sedangkan Yesus pada saat itu tidak melakukan apa perkataan dari iblis, maka Ini gimana saya sih? juga dalam hal ini tidak akan melakukan itu, Bang. Kami nggak Ini percaya ayat Yesus ini Bang, kok bicara bisa Abang. Yesus. Ini kan salah satu contoh maksud saya. Sedangkan Yesus ketika iblis membawanya ke dalam satu gedung, tuh jatuhkanlah tubuhmu ke bawah katanya. Nanti malaikat Allah akan menangkapmu, iya kan? Berarti Abang nggak beriman, berarti Bang, cuma Yesus saja yang beriman. Aku beriman, tetapi ada dalam Abang ada buktikan hal-hal Abang beriman. itu Anda kan sama saja menyuruh saya untuk mencoba-cobai Tuhan kan, padahal itu kan nggak ada gunanya juga. Ada lah Bang, kami percaya. Apa ya betul gunanya Abang buat beriman. Anda? Nggak ada gunanya. Oh, berarti kan itu nggak ada gunanya nipu ya Bang. Ketika Anda melihat Anda melihat mukjizat, Anda juga tidak akan bertobat kan? Kenapa saya katakan Anda tidak bertobat? Ya Berarti kitab Anda ini nggak ada gunanya buat Anda gitu. Ya ada gunanya ketika Anda Kalau ada melakukan gunanya, ajaran. coba aja buktikan Ketika- imannya dengan minum racun. Wah, itu sama saja namanya dengan mencoba-cobai Tuhan Allah. Nggak ada gunanya juga kok ditunjukkan buat Anda. Kenapa nggak ada gunanya? Yesus melakukan banyak mukjizat dengan melakukan Yesus sampai orang. Gian. Dengar dulu. Kami nggak cerita Dia- Yesus. Dengar dulu Bang, dia membangkitkan orang mati. Bagaimana dengan orang-orang Kami nggak Farisi nggak coba? dengar Bagaimana cerita dengan dongeng, orang-orang Bang. Yahudi? Tetap juga mereka nggak percaya kok. Kami Mereka nggak nggak percaya percaya dongeng kok. Bang. Bang, kami nggak percaya dongeng Bang. Kami ingin buktikan Abang gitu loh. Itu kan menurut Abang dongeng. Itu kan menurut Abang dongeng. Kalau Abang fakta itu. Ya fakta dong kok Coba enggak. buktikan coba minum racun Abang buktikan. Ciri-ciri orang beriman minum racun tidak mati, coba Abang buktikan. Itu tidak berfaedah, mau buat apa dicoba? Faedah betul. Aku kalau Abang nggak mati aku betul murtad betul. Nah, besarkan dia Bang. Nah, betul. Oke, Anda bilang kalau seandainya saya nggak mati, Anda murtad. Emangnya? Oke. Besarkan dia Bang, besarkan dia. Jangan dosa. Emangnya gampang-gampang begitu menjadi seorang Kristen? Alkitab mengatakan bukan kamu yang memilih Tuhan ya, bukan kamu yang Oh iya, memilih kalau Yesus, seandainya tapi percaya udah, aku Yesus. betul. Jadi jangan Betul Anda percaya mengatakan kalian nanti itu. saya murtad. Wih, emangnya kamu pikir dengan Anda murtad? Iya salah astagfirullahaladzim dah. Kalau seandainya betul, aku percaya Bible itu adalah dari Tuhan. Nah, dah apalagi? Ada, coba besarkan dia Bang ke santang. Dia mau open camp minum racun, tidak mati, coba. Kalau betul berarti kitab Anda itu dari Tuhan.
Coba. Saya kan mengikuti pengajaran daripada Tuhan Yesus. Dia sudah pernah dicoba iblis untuk disuruh jatuhkan badannya, tapi dia tidak Kan nggak lakukan. ngomong Yesus. Hari ini saya juga sedang dicobai oleh iblis melalui Anda. Saya juga nggak akan melakukannya. Kami nggak Kecuali ngomong dalam Yesus, keadaan Bang. Tuhan kecuali dicoba dalam keadaan iblis. terdesak, Anda mencoba Masuk untuk akal meracuni nggak tuh? seorang Kristen, maka itu tidak akan terjadi. Bang Gian, kami nggak Anda percaya Yesus. menyuruh. Begini, kalau Anda ada kenal, kalau Anda memang tidak takut hukum, coba Anda diam-diam saja kasih masuk, coba kalau Anda berani. Kalau Anda memang tidak takut hukum ya. Abang kemana-mana nih Bang, nggak sesuai dengan prinsip saya. Makanya jangan coba-cobain saya. Itu yang seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Disuruh dia jatuh dari Seharusnya gedung. Abang Tuhan Yesus tidak cobai Bang, lakukan. seharusnya Abang buktikan gitu loh, bahwasanya Bible Anda itu betul. Tuhan dicobai Tuhan tidak Tuhan mati. Yesus juga, Belum dia masuk nggak akal. menjatuhkan dirinya loh dari atas gedung. Terus hari ini Anda menyuruh saya untuk mengancam nyawa saya. Ya. Oh, Anda tidak percaya dengan ayat Anda berarti mengancam nyawa Anda. Percaya, tapi nggak boleh dengan mencoba-coba seperti itu. Itu yang Nggak dikatakan dicobai, oleh. dibuktikan gitu loh. Itu Anda sedang mencoba-cobai. Itu Anda sedang mencoba-cobai. Oh, berarti Anda tahu itu nggak mungkin gitu. Bukan nggak mungkin, tetapi berarti untuk mungkin, menentukan mungkin. Dengar bang, untuk menemukan mujizat itu nggak bisa dengan cara-cara seperti ini bang, dengan mencoba-cobai Tuhan. Ya kita coba dulu kuasa Tuhan, nggak bisa seperti itu. Oh, Abang Iman Kristen Tuhan. Oh, Abang bukan Tuhan. Seperti itu. Oh, Bang Gian Tuhan. Loh, abang kan menyuruh saya untuk membuktikan perkataan Tuhan bahwa itu benar, ya kan? Maka kalau saya mengikuti perkataan Anda, berarti kan saya mencoba-cobai Tuhan. Saya coba dulu Tuhan. Ya benar nggak yang seperti dikatakan siapa nih nama Anda ini? Kata abang si apa nih? Abang siapa tadi namanya? Abang Pangeran. Itu saya sama saja mencoba-cobai Tuhan. Karena Enggak lah Bang, peristiwa. Abang buktikan itu nggak coba-coba Tuhan, malah bagus Bang. Saya pikir Anda begini, sudah baca enggak bagaimana perjalanan Yesus ketika dia dicoba-cobai oleh iblis? Tuhan Yesus dicoba-cobai oleh iblis. Dia nggak mau Coba melakukan kok. ditengahin dulu Bang Yerusalem. Sebentar, Bang Dian, sebentar. Coba ditengahin dulu, silakan. saya Bang melihat, saya mencermati kelihatannya diskusi ini stuck berjalan di tempat. Satu, kedua muter-muter di situ-situ aja. Dan ketiga yang paling penting, saya melihat beberapa komen di bawah ini. Salah satunya ada yang menarik, yaitu marilah teman-teman muslim berdiskusi yang bermutu sedikit. Maka saya pikir bijaknya kita sudahi saja ini, karena tadi dua alasan, muter-muter dan diskusi jalan di tempat. Mari kita angkat Iya, tema nggak ada yang lebih buktinya. bermutu. Mari sebentar Pangeran, mari kita angkat tema yang sedikit bermutu tetapi Sama juga, nanti muter-muter juga Bang. sebentar Pak Pangeran, sebentar. Saya melihat ada beberapa tema yang sama sekali menutup celah untuk ayel-ayelan seperti kayak tadi kan, putar-putar di sini. Dan saya melihat ada beberapa tema yang menutup celah untuk perang ayat yang kontraproduktif, dan saya melihat beberapa tema yang menutup kemungkinan, menutup celah saling menghujat, yaitu kita angkat tema 100% firman Tuhan Bibelkah, Al-Qurankah? Dari perspektif ilmu pengetahuan. Oke, itu temanya. Saya melihat sini tidak akan ada celah. Dengan rules, dengan aturan main, yaitu Muslim membawakan ayat dari Al-Quran, memaparkan secara komprehensif, kemudian Muslim tidak akan menyeberang ke Alkitab umat Kristen. Begitupun pada saat Kristen diberikan keleluasan untuk membawakan ayat dari Alkitabnya, maka Kristen tidak bisa menyeberang ke Al-Quran. Jadi masing-masing berbangga terhadap kitab sucinya, merujuk kepada apakah 100% firman Tuhan, Bible, atau Al-Quran, dari sudut pandang perspektif ilmu pengetahuan. Bagaimana, setuju teman-teman? Setuju. Aturan mainnya cukup adil ya. Dan host sama moderator berhak untuk menginterupsi jika keluar dari konteks tema. Oke? Baik, mari kita mulai. Oke, dari Bang Yusuf. Siapa Bang Yusuf perwakilan? sampaikan ini Bang Yusuf tentang langit-langit nggak ada tiang Bang Yusuf. Aku lupa ya Bang Yusuf. Nanti dulu. Sabar Pangeran. Kita teratur. Nggak usah kita. Itu namanya Anda Kamu sudah banyak menyeberang. belajar dulu supaya kamu bisa sudah mengerti menyeberang. mana-mana kiasan. Saudara muslimku, kalau Anda sudah langsung menembak ayat orang lain, berarti menabrak aturan mainnya. Kan tadi saya bilang, nggak boleh kita nyebrang ke kitab. Masing-masing membawa kitab sucinya, oke? Nah, mari kita angkat satu tema yang sedikit bermutu,
ya kan? Yaitu 100% firman Tuhan, ya, dari sudut pandang perspektif atau sudut pandang temanya dari saya. Oke, saya hadirkan dulu temanya ya, pelan-pelan ya. Dibutuhkan kesabaran ya, supaya tidak keluar dari konteks. Sebentar teman-teman. Ini saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jan Santang. Waalaikumsalam. Di sini kan saya ikut Wita. Saya mau izin duluan aja ini. Soalnya ada yang dijemput juga. Oh, Jumatan ya? Iya, sekalian lah. Baik. Soalnya ada yang dijemput ntar. Oke ya. Siap, Ustaz Yusuf. Lanjut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan. Waalaikumsalam. Kita mulai dari pihak Muslim dulu, ingin membawakan narasi yang berkaitan dengan tema ini, pembuktian bahwa 100% firman Tuhan adalah dari Quran kah? Alkitab kah? Dari sudut perspektif ilmu pengetahuan. Siapa yang ingin memulai dari pihak Muslim, silakan. Atau saya jika diizinkan saya mewakili. Iya, Bang Naging mau masuk? Ya nyimak dulu Bang. Coba Baik. aku dulu Bang. Oke. Gini Bang Gian, halo Bang Gian. Bang Gian lagi main sulap, dia menghilang. Ya, bagaimana Bang? Silakan Bang, bicara saja Bang. Oke, baik. Dengan persetujuan dari pihak Kristen, yang mempersilahkan Muslim untuk bernarasi dengan aturan main, Muslim membawakan kitab suci Al-Qurannya, tidak menyeberang ke Ustaz Alif, Ustaz Alif. Silakan. Oke. Bang Gian, di dalam Al-Quran itu ada di surat At-Tur tentang di laut ada api Bang. Dan ternyata benar Bang bahwasanya ada api di dalam laut Bang. Coba di dalam Bible apa Bang? Di surat At-Tur Bang. At-Tur Oke, ayat saya 6. tanggapi dulu Bang ya. Sabar bang. Jadi kan di dalam At-Tur ayat 6 itu bang tentang api di dalam laut bang. Ternyata setelah diselidiki ada api di dalam laut bang. Silakan abang tunjukkan di dalam Bible apa yang terbukti itu bang. Kata-kata Bang Yerusalem bang. Kita masing-masing menunjukkan ayat bang. Tidak boleh menyeberang. Gitu loh. Abang nggak mengikuti peraturan. Coba gantian. Tunjukkan di dalam Bible yang terbukti saat ini bang. Di At-Tur ayat 6 ada api di dasar laut. Nah, coba di dalam Bible di mana ada yang terbukti seperti Al-Quran. Itu kata Bang Jero bang. Silakan. Ya, Ustaz Alif, Assalamualaikum. Ini abang sama saja kayak mencari kelebihan kitab Anda. Jadi kalau terkait dengan apa yang tertulis dalam kitab Anda yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam dan yang sekarang kebenaran itu memang sudah bisa teruji. Begini bang, kalau masalah itu di zaman itu pun juga di dalam kitab suci di zaman kitab suci Anda dihadirkan itu kan memang sudah perkembangan ilmu pengetahuan itu kan sudah bisa didapatkan. Di mana bang? Di mana kita temukan itu bang? Di mana? Di mana bang kita temukan itu bahwasanya ada api di dalam laut itu bang? Di mana bang selain Al-Quran? Iya, enggak di sini kan Anda mau membanggakan, Anda membanggakan bahwa apa yang ada tertulis dalam kitab suci Anda dan itu ternyata benar, kira-kira seperti itu toh, sesuai dengan apa ya ilmu pengetahuan yang sudah bisa dibenarkan untuk saat ini kan kira-kira seperti itu kan, itu yang Anda banggakan ya kan? Lalu kan abang bilang kan bahwasanya itu udah ada sebelumnya. Coba di mana kita temukan saat ayat itu ataupun perkataan itu ada manusia menemukan api di dasar laut. Coba tunjukkan. Kita pakai data bang. Siapa namanya bang? Begini, siapa namanya? Maksudnya siapa namanya bagaimana? Abang ini nggak mengikuti peraturan bang ini. Tadi kan kata gini, kita menunjukkan masing-masing ayat bahwasanya yang terbukti saat ini. Kami menunjukkan ayat di At-Tur ayat 6 dikatakan oleh Al-Quran ada api di dalam laut. Abang sama-sama bang, kami pun ada di ayat kami yang terbukti saat ini gitu loh bang. Lah, bro.
Itu kan Anda kan membawa standar kebenaran apa ya kitab Anda. Kalau ada isinya begini, maka itulah kitab yang benar. Sementara kitab kami bukan berbicara untuk terkait itu, tapi berbicara untuk pada kebangunan rohani kan, untuk percaya pada Yesus Kristus yang adalah Allah yang Oke, menjadi saya manusia. tengahi mungkin muter-muter terus ya. Tanah bang ada bang. Terlalu jauh Anda membawa-bawa itu. Pangeran, bentar bang, selamat siang bang ya semuanya ya. Sebentar. Ustadz Alif, Assalamualaikum Ustadz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, ya Monggo Ustadz dilanjut. Alif, ini temanya ini Ustadz Alif nih ya, saya gedein dulu Bang Yerusalem. Al-Quran dan Alkitab dari perspektif sains. Dan ini merujuk kepada pembuktian. Ini merujuk kepada pembuktian 100% firman Tuhan, Al-Quran kah, Bibel kah, dari perspektif ini. Silakan. Saya jawab boleh bang ya dulu. Selamat siang. Boleh, silakan. Teman-teman. Oke. Alkitab itu tidak ada mengandung bahasa untuk tentang sains atau apapun bentuk teknologi. Ya bang ya. Kenapa dikatakan Alkitab itu menceritakan perjalanan kehidupan manusia dari zaman penciptaan sampai menuju nanti ke zaman akhirat. Dan di situ di Alkitab kami menceritakan tentang perjalanan manusia pertama sampai manusia terakhir nanti yang akan disebut akhir zaman gitu bang. Oke, Jadi, sebentar saya potong, saya hostnya di sini. Coba abang narasikan. Cuman mau menghindar. Ya, coba abang bukan tunjukkan. menghindar bang, karena Enggak, sebentar. Menghindar bang, Coba orang Anda abang tunjuk. memaksakan. Alkitab itu berbicara tentang antara hubungan manusia dengan Tuhan. Nanti ilmu pengetahuannya itu yang akan ditanamkan di dalam pikiran daripada umat-umatnya. Makanya orang-orang Kristen banyak teknologi yang bisa ditemukannya, kepintarannya nggak diragukan lagi. Ilmu pengetahuannya ditempatkan pada umat-umatnya. Tetapi untuk Iya, bimbingan betul. kerohaniannya itu yang diisi di dalam Alkitab. Mari langsung aja. Saya tipikalnya orang, izin teman-teman, saya tipikalnya orang yang tidak suka buang-buang waktu satu. Kedua, mari kita langsung masuk ke sub materi dan membuktikan apa yang baru saja Anda ucapkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili Muslim. Bisa kita mulai? Oke, baik. Saya tidak akan bawa atur 6. Atur 6 aja sudah hampir 21 orang yang tumbang Kristen. Ya. Oke, baik. Di dalam judul ini, saya ingin mengangkat suatu ayat di dalam Al-Quran. Ada data 21 orangnya bang yang tumbangnya abang bikin. Ya udah diam dulu lah. Ada di saya. Nanti saya buktikan. Ada hasil labnya di sini. Nanti saya buktikan. Oke. Baik. Oh, ada labnya. Oke, baik. Maaf. Oke, bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili Muslim di dalam surat Ar-Rahman 19:21. Oke, saya mulai lagi dengan kalimat begini deh. Seperti kita ketahui teman-teman, di setiap kitab suci dari umat agama apapun, sudah bosan kita mendengar kata-kata Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Sudah bosan kita mendengar Tuhan itu menciptakan bumi bulat dan bulat. Sudah bosan kita mendengarkan Tuhan itu yang menciptakan proses air hujan turun ke bawah berdasarkan atas penguapan air laut. Bosan. Mari kita angkat yang lebih spesifik lagi. Pembuktian bahwa dengan akal logika sehat, dengan merujuk kepada kitab sucinya masing-masing. Begitu banyak bertebaran di dalam Al-Quranul Karim surat-surat untuk membuktikan bahwa 100% firman Tuhan bukan karangan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Banyak sekali ayat-ayat bertebaran, tetapi saya hanya membawakan satu saja di sini, yaitu Ar-Rahman ayat 19:21. Di sini dikatakan dia membiarkan dua laut bertemu dan di antara keduanya ada pembatas yang tidak dilampaui masing-masing. Nikmat mana yang kau dustakan? Apa ini? Siapa baginda Rasulullah sehingga membawakan Ar-Rahman 19:21 ini? Apakah beliau seorang profesor ahli oceanografi? Of course not. Apakah beliau ini ahli seorang pakar geologi? Of course not. Apakah beliau baginda Rasulullah ini seorang pakar ahli ilmu satelit untuk pemetaan di atas muka bumi? Of course not. Mari kita lihat seiring berjalan waktu pembuktian daripada bahwasanya Al-Quranul Karim 100% firman Tuhan bukan karangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke,
Baik, sebentar teman-teman ya, biar saya lebih komprehensif membawakannya, tidak timbul fitnah. Ya, tunggu ya teman-teman. Sabar, ini lagi mau buka data. Dan saya mohon dengan sangat untuk dari pihak kekristenan bawakan juga datanya dan ayatnya ya. Tolong ditampilkan. Kita apple to apple, kita per-peran. Data dibantah dengan data, tunjukkan ayatnya. Jawab, Oke, saya baik, boleh baik, jawab. baik, baik. Sebentar. Baik, ya. Oke. Berkaitan dengan 1921 Ar-Rahman, bahwasanya dua air laut berbeda warna, terpisah, dan seolah ada dinding pembatas, padahal tidak. Dari mana baginda Rasulullah mengatakan ini? Seperti saya katakan tadi, beliau bukan pakar oceanografi, bukan pakar geologi, bahkan pemetaan di atas bumi ini. Artinya di sini memperkokoh bahwasanya dari perspektif ilmu pengetahuan menegaskan bahwasanya Al-Quranul Karim itu adalah berasal dari Sang Maha Sumber, Sang Maha Menguasai, Sang Maha Menciptakan, sehingga dia tahu apa yang terjadi di atas ciptaannya. Mari kita merujuk kembali. Dengan seiring berjalan waktu, kita pernah mengenal, mungkin teman-teman, apa ini Yerusalem? Udah gila kali. Nulis-nulis GNS Aided Inertial Navigation System, atau dikenal dengan pemetaan dengan menggunakan satelit. Mari kita saksikan. Apakah beliau ahli pemetaan dengan teknologi tinggi? Saya rasa tidak. GNS atau Aided Virtual merupakan suatu sistem teknologi, yaitu pemetaan di atas muka bumi melalui satelit. Oke? Balik lagi ke awal. Siapa baginda Rasulullah? Kok dia bisa menyampaikan itu? Ar-Rahman 1921. Apakah beliau tahu? Apakah beliau bisa tahu ada itu air, laut, berbeda warna, berbeda rasa di Selat Gibraltar, dari 5 titik di atas muka bumi ini, dari berbagai macam keanehan itu? Saya ambil contoh satu saja, yaitu di Selat Gibraltar. Dari mana baginda Rasulullah mengetahui? Sedangkan jarak antara Mekah dengan Selat Gibraltar itu berjarak 4.673 kilometer, saudara-saudara. Apakah baginda menyelami perjalanan ini sampai ke Selat Gibraltar, kemudian balik lagi ke Mekah, kemudian menyampaikan wahyu Ar-Rahman 1921? Hey, come on, wake up. Pakai otak kalian yang sering mengatakan bahwa seorang nabi keluar dari gua mengaku rasul dapat wahyu. Pakai otak kalian. Apakah baginda Rasulullah bisa menyampaikan Atur 6? Apakah baginda Rasulullah bisa menyampaikan Al-Furqan 53, Al-Qiyamah 1,4, 1-4? Apakah baginda Rasulullah menyampaikan Ar-Rahman 1921 ini atas karangan beliau? Tidak, teman-temanku Kristen, tidak. Pakai otak kalian. Apalagi yang sering mengatakan baginda Rasulullah itu adalah nabi palsu, keluar dari gua langsung diangkat jadi rasul. Sekali lagi, dengan pemaparan saya, betapa bangganya saya sebagai seorang muslim dengan Al-Quranul Karim yang merupakan 100% firman Tuhan dengan pembuktian sains di zaman era sekarang. Jika Anda pun sebangga saya dengan Alkitab Anda, tunjukkan satu ayat di dalam Bible Anda yang berkaitan dengan sains dan fenomena itu masih kita bisa lihat hingga hari ini. Silakan. Ya, silakan. Untuk teman-teman Kristen, silakan untuk dibantah dan disajikan deh datanya ya. Oke, datanya Bang. Oke, disajikan. Ini Silakan. saya jelaskan ya Bang ya. Membicarakan kitab suci itu bukan berarti bicarain tentang sains ya Bang ya. Itu ada porsinya. Dan menurut host kami berhak untuk menginterupsi jika pemaparannya tidak sesuai dengan konteks tema. Iya, dengar dulu Bang. Kan saya bilang kalau Abang Cuma mencari include. di dalam Alkitab tidak akan ada ditemukan tentang ada sains. Ya Bang ya. Alkitab
Kami menggunakan bahasanya Alkitab, Bang. Oke. Nah, bentar dulu, Bang. Sebentar ya, sebentar. Yang lain sebentar dulu. Oke. Jadi Anda mundur dengan tema ini, oke? Gini, Bang. Kalau membicarakan manakah kitab Tema suci ini Anda terima nggak tema ini? Iya, Tema kalau ini tema Anda terima nggak? itu untuk menerima, itu memenangkan untuk pihak kalian. Kita adu. Oh, jadi Anda mundur kitab dengan mana yang tema paling ini? suci, Bang? Kitab mana yang Tunggu. paling suci? Tunggu, Anda mundur dengan tema ini. Ini gini, Bang. Kalau itu kan tema nggak disepakati, Bang. Tadi kan membicarakan apakah, dengar lu, Bang. Ini kan temanya tadi kan saya dengar. Ngaco ini. Apakah temanya itu ada sepakat tentang sains? Kan nggak ada. Tadi kan apakah Jadi cara pembuktiannya gimana, Bang Majid? Kalau betul-betul, Bang. Alkitab apa Quran yang memberi Udah, berarti intinya dia mundur dengan tema ini ya. Kita ganti tema aja. Intinya dia mundur. Kalau tadi Saya kasih bantuan data dah buat teman-teman Kristen. Tadi yang dikatakan Pangeran itu saya sepakat. Bagaimana kita membuktikan bahwa isi Alkitab sudah dinubuatkan baru terjadi, itu baru saya sepakat. Kalau berbicara tentang Bang isinya Yerusalem, Bang Yerusalem dengan datanya, dengan keakuratan di Islam itu, di Al-Quran itu ternyata terbukti. Jazakallah khair dengan datanya, Bang Yerusalem. Oke, berarti Bang, terkait dengan bumi itu datar itu bagaimana itu, Bang? Gini. Karena saya yang ditanya, maka saya berhak memakai hak saya untuk menjawab pertanyaan host. Begini teman-temanku sekalian yang ada di atas maupun di bawah dan host, tanpa mengurangi rasa hormat, berarti saya ingin menyatakan nubuatan saya sudah saya genapi. Yaitu apa nubuatan saya? Saya akan tumbangkan setiap Kristen yang mengangkat tema pembuktian 100% firman Tuhan. Betul. Ini yang ke-26. Al-Quran atau Bible dari perspektif ilmu pengetahuan. Lantas tadi saya mengutip, ada yang ngomong bahwa nubuatan. Ini bukan nubuatan, ini bukan cocokmologi. Kalau cocokmologi itu, ya kan, barangnya telah diketahui, baru ini dikabarkan sesuatu barang yang jauh ratusan ribuan tahun itu sudah ada. Ya, di zaman itu juga kan sudah ada ilmu pengetahuan, Bang. Sedangkan itu belum saja. Para dengar dulu, Bang. Bentar, gantian dong bicara. Apapun argumen Anda, tetap secara sportif Anda akan mengatakan, yes, Yerusalem, saya akui. Yes apa? Di dalam Biblos tidak ada satupun pembuktian bahwa Biblos itu adalah 100% firman Tuhan. Di zaman itu, Bang, orang-orang juga sudah menyelidiki. Ini orang-orang sudah menyelidiki terkait dengan itu, Bang. Sebentar, yang lain sebentar dulu. Jadi di zaman itu ini udah ada orang yang saya menyelidiki persilakan. itu, Bang. Siapa Bang Gian? Bang Gian, siapa dulu yang melulu Bang Gian? Siapa namanya dulu? Bentar. Ya, nggak tahu ya. Tanya saja siapa yang menulis itu di kitab Anda ya. Kalau bisa Anda tanyakan, tanya. Jangan menipu gitu ya. Faktanya ilmu pengetahuan. Bentar, saya mute dulu. Sekarang giliran Ustadz Alif, kita kasih kesempatan Ustadz Alif untuk berdiskusi ya melawan dua Kristen ini. Nanti giliran lagi ya, di rolling lagi ya. Yang lain istirahat dulu. Silakan Ustadz Alif. Ini ada dua Kristen nih. Nah, Bang, Baru gimana saya. ini belum kami selesaikan. Tadi Abang nyuruh gimana tanggapan orang Kristen, langsung Abang potong. Kan itu nggak adil. Bentar, Ustadz Alif monitor nggak Ustadz Alif? Ustadz Alif. Monitor, silakan. Tapi poinnya begini loh, yang saya tangkap memang kawan Kristen ini, mungkin kita sebagai Muslim harus memaklumi kawan-kawan Kristen, karena memang tidak bisa ditandingkan kitabnya dengan Al-Quran. Tidak bisa, tidak ada lawan. Jaminan itu tidak ada. Makanya ya itulah faktanya, tidak sanggup untuk melawan tentang tema ini. Karena gini ya, kalau Al-Quran itu sudah mengabarkan, bunyinya di surah 41 ayat 53. Di situ dikatakan, saya pakai bahasa Indonesia aja ya, akan kami tampakkan tanda-tanda kekuasaan Allah itu, kekuasaan Tuhan di seluruh ufuk bumi dan pada diri manusia.
sehingga benarlah firman Tuhan itu. Nah, untuk membuktikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan menunjukkan, mengabarkan tentang tanda-tanda kekuasaannya di mana manusia belum menguasai tentang informasi, ilmu pengetahuan, seperti yang tadi dipaparkan oleh saudara kami Ahli Yerusalem. Di zaman itu sudah nggak ada perkembangan ilmu pengetahuan, Bang. Yesus lahir saja, itu sudah ada ilmu perbintangan. Itu sudah ada ilmu perbintangan. Kok jadi ilmu perbintangan? Iya dong. Kok jadi ilmu perbintangan? Ya sudah, kalau Itu sudah kan sebagai ada. bukti bahwa ilmu pengetahuan sudah berkembang gini mulai dari zaman Yesus lahir. Iya, saya bilang tadi kitab Anda. Dengerin dulu dong, santai. Habis ini Anda sanggah ya. Habis ini Anda sanggah. Oke. Faktanya saya bilang tadi, Kristen kitabnya tidak bisa melawan bukti kebenaran Al-Quran. Kalau kitabnya bisa, silahkan buktikan. Kalau tidak bisa, silahkan minta bantuan kepada ahli perbintangan, ahli nujum, ahli uka-uka, ahli terserah orang sihir yang pada waktu sejaman dengan Nabi kami membantah bahwa informasi itu dikabarkan lebih dulu oleh mereka. Silahkan. Kalau kitab Anda kan sudah membantu, sudah tidak sanggup. Al-Quran mengatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kalau kamu ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Al-Quran, silakan datangkan surat semisalnya. Wad'u syuhada'akum, ajak teman-teman kalian dari kalangan genderuwo, kayak ahli bintang, ahli bulan, ahli matahari, apapun itu yang mengabarkan tentang kehebatan alam semesta sebelum Nabi kami mengabarkan. Monggo, kitab Anda sudah tidak sanggup, panggil kawan-kawan Anda, silakan. Ini Silakan. boleh nggak? Kalau nggak sanggup, cari aja ahli ngibul. Pasti tahu itu ahli ngibul. Ya, boleh nggak ganti saya cara menanggapi dong. Ini sampai diskusi habis? bagaimana? Kalau mau ganti tema, kasih dulu kami juga menanggapi dulu, baru kita ganti tema. Iya dong, betul itu. Masa langsung dipotong gitu loh? Iya, nggak fair. Oke, gantian ya. Oke, jadi pertama Bang, kalau Anda mau menyandingkan kitab Anda dengan kitab kami hanya dengan membuktikan tentang ilmu pengetahuan, itu nggak fair. Karena apa? Memang kitab kami, Tuhan kami itu fokus untuk penyampaian tentang dirinya dan misi keselamatan itu sampai nanti kepada akhir zaman nanti. Itu yang dia fokusnya kepada situ, nggak fokus pada tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu ditanamkan pada akal manusia kepada para umat yang diperkenankannya. Siapa umat yang diperkenankannya? Sebelum Yesus datang adalah bangsa Israel. Makanya sampai sekarang memang nggak kita pungkiri bagaimana kemampuannya kan, kepintarannya. Setelah Yesus lahir siapa ya? Umat-umat Kristen ya. Lihat saja bangsa-bangsa yang berumat Kristen. Itu bagian instruksi, dari pandangan saya sebagai host. Sebentar, saya sebagai host, saya instruksi. Saya minta sebentar. Tadi kan Bang Jeru tentang itu, ya kan? Diskusi jangan di tempat. Anda bilang tentang firman-firman yang tadi ditanyakan Ustadz Yusuf, tetapi Anda tidak bisa jawab, malah muter-muter. Maka saya bilang, mari kita masuk ke tema yang eksakta, pasti, tidak ada eyel-eyelan. Dan rules-nya jelas. Saya tidak menyeberang ke kitab Anda pun demikian. Dan temanya ini itu Bang, harus fair dari kedua belah pihak. Jadi, Bang. sekali lagi, itu. Tadi itu nggak ada dalam kedua belah pihak loh Bang. Abang ngutipnya dalam sains. Memang benar terbukti ya. Yerusalem itu sudah 21 orang dalam 2 minggu ini tumbang dengan tema itu. Karena memang tidak ada pembuktian bahwasanya Biblos itu 100% firman Tuhan. Saya bisa buktikan 74 pakar dari University of Harvard, 74 pakar loh. 74 pakar Alkitab Perjanjian Baru yang dipimpin oleh Dr. Robert W. Funk melakukan riset sekian lama kemudian menyimpulkan bahwa hanya 18% firman Tuhan, sisanya 82% adalah palsu. Pertanyaan saya, apakah di mana? Enggak, tunggu Bang, saya cut dulu. Di mana ada tertulis palsunya Bang sisanya? Enggak tunjukkan data. Tunjukkan data yang sisanya 80 sekian persen itu adalah palsu, di mana tertulis Bang? Tadi ini udah melenceng, katanya nggak boleh Alkitab, bahas Alkitab. Ini udah melenceng banget ini dengan topik. Dia ngasih topik tapi dia pula yang melenceng gitu. Anda tadi topik ini naik karena tadi terputar-putar mengenai firman. Nah, saya mengajak Anda, kita buktikan Bibles atau Quran 100% firman Tuhan.
Iya, kita membuktikan itu, Bang. Kita membuktikan Anda bicara firman Tuhan, tapi Anda bawa-bawa ilmu pengetahuan alam. Ini Iya. apa nih? Kita Korelasinya di mana? membuktikan. Abang masih nyadar nggak ini? Maksudnya minum air putih dulu, Bang. Tadi katanya temanya belum disepakati. Gimana ya? Uji ayat per ayat, ayat per ayat kita uji verifikasi apakah benar 100% Itulah firman cara- Tuhan. cara- Ayo, mari kita uji ayat demi ayat. Ayo. Dari perspektif tadi aja kau sudah tumbang. Memang itu buat yang terbukti kok. mana? Sudah Yang mana terbukti, tidak tumbang? ada satupun. Kau adalah orang yang ke-23. jangan Kau mau adalah menang orang sendiri. ke-23 yang tidak bisa merespon apa yang saya Orang katakan Kristen tadi. nggak bisa dinarasi, bernarasi. Gimana nih si host? Kau orang yang ke-24 ya. Dalam 2 minggu ini yang saya tumbangkan dengan nubuatan saya bahwasanya Nggak ada tumbang juga, kok nggak ada tumbang. tidak ada satupun seorang Kristen paling cerdas untuk hatuha dengan Yerusalem dengan tema ini. Abang saja saya yang sama mengklaim. Abang Orang yang ngeklaim. ke-24 tidak bisa kau munafikan, kau tidak bisa kau pungkiri, tidak bisa kau hianati perucapan saya bahwa saya bernubuat. Saya bosan dengan tema-tema Tuhan, konsep penebusan dosa. Mari kita angkat tema baru yang lebih edukasi. Ya memang itu isi Alkitab. Ya Maka udah, itu yang ayo kita bagus. bahas. Kita tentang fokus ke firman Tuhan. Gimana? Iya. Kalau kau bilang Anda bicara tentang kita firman Tuhan kita bawa ilmu fokuskan pengetahuan gimana? alam. Kalau kau bilang ayo, saya kutip kalimat saya terakhir saja ya. Begitu bangganya saya dengan pemaparan saya dengan dan kitab suci saya Al-Quranul Karim. Jika Anda Ya wajar itu sebagaimana Abang, wajar itu. Wajar. Tunjukkan jika Anda sebangga dengan saya sama dengan kitab Anda terhadap kitab Anda. Tunjukkan satu ayat di dalam kitabmu yang berkaitan dengan pembuktian bahwa 100% firman Tuhan yang berkaitan dengan pembuktian fenomena alam itu kita masih bisa lihat hingga hari ini. Silakan satu ayat. Kalau saya di posisi Anda, saya akan membawa Banyak izin sedikit. Sebentar, izin sedikit sekali. Banyak data di Bibelnya perkataan Yesus itu tidak terbukti. Apalagi berbicara sains ya. Oke, nggak apa-apa. Kita buktikan aja. Satu saya kasih contoh ya. Perkataan Yesus yang tidak terbukti satu ya. Coba baca tuh. Nah ini kalau Bunda ini nanti kalau dia sudah nggak bisa menganggap lagi, nanti dia ngomel-ngomel nih kerjanya, marah-marah, ngomel-ngomel, Saya kan kasih punya kirim hak orang. Diam dulu. Apa kata Satu Yesus? aja, satu. Dengar dulu. Apa kata Yesus ini pembuktiannya bahwa nggak benar ya perkataan. Kata Yesus, di antara kalian yang hadir di sini ada yang tidak mati sebelum melihat Anak Manusia datang kembali. Nah, saya tanya, sekarang abad 21, siapa yang masih hidup yang sejaman dengan Yesus? Nah, itulah tanda-tanda kebohongan yang nggak benar. Ada yang nggak mati kan? Ada yang belum mati kan? Yohanes. Ya, siapa yang sejaman dengan Yesus yang belum mati? Yang belum mati sampai sekarang. Silakan lanjut. Itu aja aku tunjukkan ya. Dia melihat. Bentar dulu, Bunda. Bentar. Aku nih jawaban aku banget suka kalian bertanya nggak mau ngasih siapa? Boleh. Karena Yohanes melihat, makanya dia menuliskan Wahyu. Sampai Ya, sekarang makanya belum dia mati menuliskan karena Wahyu. Yesus Penglihatan- ingat. Yesus kan penglihatan belum anak manusia datang. berada di kerajaan surga. Lah, Yesus kan belum datang, Bang. Dia Kata Yesus, di antara kalian yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum Anak Manusia datang kembali. Sekarang saya tanya, Yesus kan belum datang Dia nih. datang dalam mimpinya dan Saya dia tidak datang berbicara, dalam- Yesus tidak bicara mimpi Nyambung, karena Pak Dwi. Yesus Bukan, bilang dengar dulu. sebelum dengar dulu. Yesus bilang ada yang tidak akan mati sebelum melihat kan bukan mimpi. Melihat Anak Manusia datang kembali sebagai raja. Nah, Yesus kan belum datang. Berarti itu nggak Baca, benar Bu. data-data di Bibelmu. Kemudian ada lagi satu ya. Baca di Wahyu. Ini sebentar Ini dulu. bagaimana Yohanes melihat Sebentar kedatangan dulu, Yesus. ada lagi satu data ya, satu lagi data saya kasih tahu, baru dua Enggak, data saya kasih tahu ya. saya jawab dulu, Kata saya jawab Yesus, dulu supaya kalau fair. imanmu sebesar biji sesawi saja, kau bisa berkata, pindahlah kau gunung. Bisa kau memindahkan gunung. Pertanyaan saya, Malah itu sah aja pertanyaan Anda. dengar Sudah dijawab dengar itu dulu. tadi. Apakah dengar Gunung dulu, Mahakam kan itu kau di ngeyel Mesir semua. boleh ditengok. Sudah dijawab kata yang ngeyel itu sudah dijawab 3 tadi. kilometer. Kata Bibelmu sebentar, nggak ada kau jawab ya. Kata Bibelmu, Tadi sudah Bang, dijawab itu. kalau imanmu sebesar biji sesawi saja, kau bisa berkata, gunung ini pindah ke sana, gunung itu pindah ke situ. Apapun bisa terjadi, tidak ada yang mustahil bagimu. Nah, sekarang saya tanya, berarti kalian semua oten di seluruh dunia belum punya iman ya? Jangan Karena belum ada yang mendongeng ya. bisa memindahkan gunung. Oke. Itu dua aja itu kau selesaikan. Udah, Silakan Jangan lanjut. mendongeng ya.
Udah Jawabannya ya. jangan menonggeng. Saya Kamu jawab buktikan. di Gunung Mahatam itu terjadinya pindah selama Mendongeng. jarak 3 km. Itu pembuktiannya ya, itu pembuktiannya. Jadi Yang ditanya kamu, bukan mendongeng. Waduh. Tunjuk datamu. Di mana gunung itu pindah? Ya minimal yang ringan aja, Bunda, minimal yang ringan aja. Coba yang kawan Kristen siapa yang bisa memindahkan saldo rekeningnya ke saldo Bunda Rahma? Yang ringan aja, silakan. Boleh Ustaz. Betul. Iya benar. Lanjut. Ustaz Alif, Ini ya. saya izin Ustaz Alif. Jadi tadi Bang Saya Rojo yang boleh boleh. nggak bernarasi? Tadi kan kalian ini Gini sebentar. ini kan kami Saya 2 cuma orang 10 detik. Kristen ngadapi 7 orang. 10 detik aja saya mau bicara. Sebentar, Bang Yerusalem, sebentar. Menghadapi Kok saya 7 nggak ada orang, siapa dikasih aja 7 orang? dinarasi? Gak ada yang ikut debat 7 orang. Lu jangan framing lo, si anak durhaka lo. Gua turunin lo. Gak Kok usah anak kita lo. Terus berapa orang Iya, Bang gua itu? tahu lo. Kita kan berdua. Terus yang Saya belum bernarasi loh. Orang Ya, lu tapi ikut, abang di situ nggak ikut ikut debat, mendoakan. yang ikut debat cuma Bang Yerusalem. Gini, oke. Saya kasih Mau framing lo? udah nggak usah diperpanjang lagi. Minta maaf lo. Kalau nggak gua turunin, minta maaf lo. Kasih tunjuk. Saya Kasih diam kami dari tadi bernarasi. Kasih kami bernarasi dulu sampai tuntas. Kayak 3 huruf ini bernarasi panjang lebar. Kami diam gitu ya. Jadi membuktikan Bukit Mahatam itu pernah bergeser. Ini buktinya. Saya kasih tunjuk gambar-gambarnya. Ya itu Kristen yang pindahkan ya. Besarkan dia Bang. Besarkan kalau itu Kristen yang pindahkan. Oke, besarkan dia Bang. Bang Kian, kita harus fair. Kita buktikan kalau itu adalah Kristen yang memindahkan. Iya, boleh. Ini kan siapa kalau namanya di bicara- situ? Besarkan Bang. Siapa namanya di situ Bang? Siapa namanya di situ? Buka. Kalau kita Besarkan dia Bang Kian, Bang Kian. Ini bro. Ini gunung-gunung yang dipindah, Gunung Mahatam yang Itu dipindah. dongeng, itu mitos. Baca lengkap ya, itu mitos. Buka itu baru baca, itu mitos. Dongeng. Aduh. Nah, bacakan. Baca. Baca. bagaimana Itu ini? mitos. Dongeng, buka. Menurut Anda mitos, maka suruhlah dihapus di Google itu kalau itu mitos. Kalau iya betul, kalau itu mitos, hapuskan di Google aja gitu loh. Kan ada Menkominfo kan suruh hapus, kan anak buahnya suruh hapus. Iya kan? Kau bilang itu yang di Bandung, gunung apa namanya? Tangkuban Perahu. Kenapa nggak sekalian kau ceritakan kalau Tangkuban Perahu itu adalah cerita legenda tentang seorang anak yang mengawini ibunya. Sekalian itu lebih enak dengernya. Dan memang itu kan disebut legenda. Ini nggak ada tertulis legenda kecuali kalau ada ditulis legenda Yesus tidak mukjizat terbesar bercerita. terjadi di Mesir. Yesus tidak berbicara Ini. legenda ya. Itu fakta. Ini Kamu legenda tanya kau aja ceritakan di situ. cerita rakyat ini. Ada kalian baca di Cerita legenda, rakyat ada ini kalian baca di mitos. legenda, Itu bukan ada kalian baca di legenda situ ya. legenda, tidak ada. Kalau Tangkuban Perahu buka Gini. di Google, ditulis legenda. Hanya buka itu. Buka itu Gunung Mountain. Buka itu Gunung Mountain. Buka dulu. Tadi Detik membuat Kenapa closing Bentar, statement. ini bisa tertib nggak? kalian Ini loh. bisa tertib nggak? 15 detik. Sebelum saya turun, Bisa saya tertib izinkan nggak saya ini? membawa closing statement. Oke, jika diizinkan host, saya mulai ya. Closing statement saya adalah begini. Sepanjang hidup saya di komal-komal lintas iman ini, saya belum pernah minta tolong kepada teman-teman Kristen. Tapi kali ini, hari ini, pagi ini, saya mau minta tolong. Apa pertolongan saya adalah, tolong, hoten yang di atas sama yang di bawah, ada yang punya nomor WA Kristen yang paling cerdas nggak untuk hatua dengan saya? Makasih. Kami sudah Bang yang paling cerdas Bang. Bagus melawan. Yang paling cerdas makhluk. Coba minta bukti, dikasih bukti, dibilang mitos. Mau bagaimana coba? Kenapa tidak buka? Buka dulu Bang Kian, besarkan dia dulu Bang Kian. Ditulis legenda nggak ada. Kasih kami bernarasi. Cerita rakyat tidak. Itu Gian, kamu on time. Coba kamu pindahkan gunung sebagai bukti keimananmu. Ah, itu baru bukti namanya. Kasih dulu kami. Gak ada imannya Bang. Gak ada imannya. Kasih dulu kami bernarasi. Kecuali gunungnya Tentang istrinya kitab kan yang kami, bisa dipindahkan. gitu loh.
Bentar, Bunda Rama. Biar saya aja dulu. Sebentar. Ini atau dikatakan Yerusalem ini sudah ngasih tahu. Sebentar, biar saya dulu sebentar. Prajurit. Sebentar, prajurit. Lu hatuha dulu sebentar, sedikit aja sama gua. Prajurit, lu percaya Yesus Tuhan? Ya kenapa kamu mute saya gitu loh? Lu percaya nggak Yesus Tuhan? Nggak usah merajuk. Tuhan. Yesus itu Oke, Tuhan. lu punya iman. Lu punya iman. Gue punya iman. Lu punya iman. Punya Ya. iman. Iman lu besar nggak? Iman gue nggak ditentukan, yang mengetahui besar atau enggaknya Tuhan itu sendiri gitu loh. Saya nggak mau berbangga diri gitu loh. Kamu jangan berarti iman lu di bawah. Berarti iman lu di bawah, besarnya di bawah biji sawi. Oke? Ya, kok oke pula. Kamu Ada imannya, nonsen. Maksudnya kamu mau mengatakan yang seperti apa dulu? Lu punya iman nggak? Gua tanya. Gue punya iman. Lu punya iman, lu percaya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Oke, lu punya iman kan? Orang Kristen yang punya iman, walaupun sebesar biji sawi, ya, sebesar biji sawi, akan bisa memindahkan gunung. Sekarang pindahkan kepala gua ke gereja. Ayo, pindahkan. Itu tantangan betul-betul nanti kamu menguji. keluargamu nanti berduka loh. Ya. Jangan uji-uji begitu. Gak apa-apa. Gua kasihan apa ya? Bentar dulu. Satu-satu bisa nggak? Gak usah kebakaran jenggot. Buat kalau jika engkau anak bisa nggak? Tuhan, Satu-satu bisa nggak? Satu-satu gua mute. Satu-satu bisa nggak? ya saya aja dulu. Saya jawab. Gua Saya tantang, jawab. dengerin dulu gua tantang semua pendeta yang ada di dunia ini, suruh pindahin kepala gua ke gereja. Ayo, yang Saya punya juga iman. tantang semua ulama di dunia, ya, pindahkan kepala saya juga ke masjid. Saya tantang. Tapi tidak ada ngomong gitu. Ayo, kita ketemu. Di dalam Quran kamu nggak ada gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun saya tantang. Bisa nggak memindahkan kepala saya? Ayo kita ketemu di mana? Ayo kita ketemu. Bagus. Coba kamu bersumpah dulu. Kapan pula diketemu? Kamu mau mancung? Kalau Sekarang Allah itu pindahkan benar, Allah mau mancung. Anda bawaan Anda langsung kekerasan terus Kian. Iya. Ini orang ini yang nantang. Orang ini yang Sekarang nantang aku justru. tanya, kan kau juga nantang. Aku bilang aku Di kita nggak ada disebutkan punya iman sebiji sawi bisa memindahkan gunung. Makanya Di bro, kita yang kamu di itu, Islam. makanya kamu itu pikiranmu masih bocil. Kenapa aku bilang? Kamu yang masih nantang. Karena kau nggak bisa buktikan, kau bilang bocil. Kau setiap Bibelmu nggak bisa buktikan, kau bilang bocil. Bilang aja Bibelmu sampah, kotoran dunia, udah gitu aja, udah apa lagi? Sabar pangeran. Coba kau buktikan dulu. Coba kalau kau beriman, kau pindahkan gunung. Coba kau pindahkan gunung berdasarkan Sabar, kitabmu. pangeran. Orang Kamu yang tuh beriman bisa pindahkan gunung. Coba. Coba Ini buktikan, kami cuma buktikan. 2 orang loh. Iya, Kami ini kan 2 aku orang ngomong nih. aja sini. Ini kan aku yang ngomong nih. Dari tadi aku tahan-tahan. Coba. Bentar kau buktikan dulu, kalau orang bentar beriman di dulu. dalam Saya Kristen bisa nanggapin memindahkan apa yang gunung. ditanyakan host ini gitu loh. Enggak, memindahkan gunung. Tadi saya salah. Coba. Coba tunjukkan di mana Kristen yang beriman Iya. bisa memindahkan gunung. Semua Kristen. Kau termasuk kau, coba pindahkan, buktikan. Coba. Buktikan. Gantian lah bicara ini begini nih memang Iya, open selalu. cam dulu, kau open cam. Misalkan dia bang, misalkan Kristen bang, dia mau pindahkan gunung nih. Tadi apa tadi otak apa kau tadi ngomong nantang apa? Nantang Allah, SWT apa? Kau sama saya aja mencret. Kau nantang Allah, bajingan Gak kau. apa-apa, kan saya Bajingan bilang kau. sama Kau bajingan kalian kau. ya. Kau bajingan kau. Ya langsung aja, kita mau bahala aja yuk. Tahu kamu mau bahala. Enggak tadi bang, tadi katanya kalau orang beriman bisa pindahkan gunung. Coba pindahkan dulu gunungnya. Coba buktikan dulu kalau Bibelmu itu tidak sampah, tidak penipu. Prajurit, coba kau buktikan kalau Bibel itu tidak penipu. Kau tunjukkan, kau buktikan. Tunjuk datanya, kita tunjuk data dia ya, kebohongan dalam Bibelnya. Besari dulu host, kita tunjuk data. Sebentar, ini pembuktian ya, kebohongan di Bibelmu. Coba bang, nah coba dengar ya. Coba dengar. Kalian nggak kasih kami narasi Yesus ya. dulu. Kamu diam dulu, diam. Satu-satu ya. Ia berkata kepada mereka, ini Yesus yang berkata ya. Karena kamu kurang percaya, sebab ini tanda titik ya, sebab
aku berkata kepadamu, ini Yesus ngomong tinta merah ya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Ingat, biji sesawi kecil kan? Kecil sekali. Biji yang terkecil di dunia itu biji sesawi. Kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi kalau ada imanmu, kau mengimani Yesus Tuhan, kalau kebenaran itu memang betul, ya, Yesus Tuhan, imanmu itu betul, maka kau bisa memindahkan segala gunung. Karena tidak ada yang mustahil bagimu. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Kalau kau belum bisa memindahkan gunung, pendeta, pastor, ya, siapapun di seluruh dunia ini, antara lain kalian oten-oten di dunia, di dalam TikTok ini, belum ada yang bisa memindahkan gunung, berarti tidak ada imanmu ya. Berarti imanmu keliru. Berarti imanmu mengimani, diam satu-satu. Kau akan ketampol Bibelmu sendiri yang menampol kau ya. Kau bernarasi macam-macam. Satu-satu. Kalau kau belum bisa memindahkan gunung, berarti nggak ada imanmu sama sekali. Keliru kau mengimani Yesus Tuhan ya. Karena di sini kalau ada imanmu sebesar biji sesawi saja, ada kata saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Sekarang siapa yang oten-oten yang banyak cakap di sini cerewet bisa memindahkan gunung? Siapa? Kalian tuh siapa? Ya udah, silakan dijawab, silakan jangan diulang-ulang. Tapi tolong dong jangan dipotong-potong gitu. Udah nggak usah merajuk lu, jawab aja, nggak usah merajuk lu, cengeng banget lu. Astaga, udah saya jawab ya. Ini siapa yang bilang? Alamatmu mana? Aduh, ngeri kasih ancaman langsung ya, dibikin di bawah. Si monyet lu malah ini terus, bukannya dijawab, udah. Oke, bocil, saya usah jawab ikut ya. diskusi lu, bocil. Udah turun lu. Kok digituin? Gak usah ikut diskusi lo, nggak ada ilmu. Kan drama sih. Merajuk aja dari tadi, udah menghina Allah, udah nantang Allah. Tunjukin mukamu sini. Ubahlah aja itu bagusnya tadi. Kalau kami oten tidak ada kata-kata begini, tidak ada pernyataan Allah di dalam Al-Quran seperti yang konyol begini. Ini kalian ada, maka kita minta pembuktian. Ya karena itu kebenaran. Makanya disampaikan Tuhan Yesus seperti itu. Itu kebenaran. Ya mana datanya, mana siapa? Nah, Glenn. Nah, sudah ada yang melakukan itu. Tadi kan saya sudah jawab. Kau dulu, nggak usah kayak mana-mana. Saya sudah berpindah, tapi kalian bilang legenda. Kau dulu, kan kau mengimani, kau punya iman. Tadi saya sudah jawab, Pak. Pembuktian imanmu mana? Silakan kau pindahkan gelas atau lemari di rumah saya ini ke rumahmu. Tolong pindahkan. Kalau kau bisa berarti ada imanmu. Kalau nggak bisa, nggak ada imanmu kau. Gunung Kak. Nanti dia kemana-mana lagi tuh Kak. Jangan kemana-mana. Gunung aja. Oten ini pandai. Nggak usah gunung, lemari di tempat saya. Lemari bisa Tadi saya sudah jawab, ada tertulis. Ada, setiap orang diberikan karunia berbeda. Udah, itu nggak ada. Udah, Bunda. Oke, nggak ada ya. Itu udah nggak ada inilah yang bisa. kekonyolan di dalam Bibelmu. Oten, jangan kau jangan kau membandingkan. Bentar, Bunda Rahma. Jadi yang bisa membuktikan memindahkan gunung, walaupun saya Islam bukan Kristen, saya tidak percaya dengan adanya Yesus. Iman saya tidak sebesar biji sawi. Saya ini ya ngomong ya, saya bisa buktikan, saya bisa memindahkan gunung Kemar dari dapur ke kamar. Saya yang paling bisa. Oke, Bang Gian. Tadi Abang bilang, Bang Gian, sabar untuk Bunda. Tadi Abang bilang kan kalau seandainya Bible itu pembuktiannya tidak dari sains. Al-Quran pembuktiannya dari sains. Ya, coba Anda buktikan apa yang Anda bisa buktikan kalau Bible itu betul. Kepada kami bahwasanya ini loh Bible ini betul loh, pembuktian ini loh. Nah, kayak kami kan tadi kan udah menunjukkan bahwasanya berdasarkan sains Al-Quran itu betul. Coba Abang tunjukkan Bible Abang bagaimana bisa kami percaya itu bisa betul-betul terjadi, Bang. Silakan, Bang. Kalau kitab itu benar, maka dia tidak akan bertentangan dengan sains, ilmu pengetahuan. Ya, kata dia kan nggak ada sains, Bang. Coba Gian, bagaimana caranya Anda menunjukkan kalau Bible itu fakta dia benar, Bang? Silakan, Bang Gian.
Abang mau pembuktian bagaimana? Yang pembuktiannya itu ya nubuatan-nubuatan yang ada tertulis dalam Alkitab. Ya itu Abang kan bisa melihat, terjadi, kan? abang bisa lihat, bisa buktikan dia untuk kami. Embrio seperti keju. Maksudnya bagaimana? Iya, kan kami tadi kan Al-Quran tadi kami buktikan berdasarkan sains. Sekarang Bible Itu Anda pembuktian membuktikan apa dengan secara sains? apa? Di zaman itu, saya sudah sampaikan, Yesus lahir saja, dia masih dalam kandungan, itu saja sudah ada sains kok. Buktinya apa? Orang-orang Majus, mereka ini adalah ahli-ahli perbintangan, ahli-ahli ilmu pengetahuan alam. Sains. Iya dong. Oh, Ya karena sains. itu Ahli- melalui petunjuk ahli maju bintang mereka sains. tahu kan, melalui petunjuk bintang mereka tahu di mana Bethlehem itu tempat kelahiran Yesus Kristus. Mereka berjalan sampai berhari-hari berbulan-bulan. Gunung Kan dulu melalui- kau bahas, karena memang berarti mereka nggak ada ahli imanmu ya. perbintangan. Jadi kalau Gian, saya Gian, imanmu ya. Gian, kami tadi Di nggak masa bahas itu tentang saja sudah perbintangan ada loh. ilmu pengetahuan. Gian, kami tadi tidak ada membahas tentang perbintangan, tetapi tentang sains alam yang terjadi saat ini. Oke lah, kau nggak sanggup, kau bilang kami Bible nggak bukan seperti sanggup? itu. Coba tunjukkan Biblemu, apa pembuktiannya yang bisa kau buktikan dari Biblemu, gitu loh. Kan kita ini nanya tentang pembuktian dari kitab siapa yang dari Tuhan. Kami berdasarkan sains, iya kan? Kau karena kau nggak sanggup kau bantah, oke aku ikutin kalian. Coba tunjukkan bukti Biblemu, apa yang bisa dibuktikan di dalam Biblemu yang bisa kita lihat bersama-sama. Apa? Silakan. Kami nggak paksa loh. Kami cuma bertanya Biblemu apa pembuktiannya. Silakan. Apapun suka hati. Mau itu tentang apa, tunjukkan buktinya apa. Silakan. Maksud Anda bagaimana? Cek. Ini yang ada suara dia apa? Dia Gian yang nak jawab. Mau pergi dah tu. Oh, dia lagi Embrio main sulap, seperti dia menghilang. keju. Lagi main sulap, dia menghilang. Pakai jurus sulap itu. Ada sainsnya, itu embrio seperti keju. Apa bang? Nggak gini Gian, tadi kan kami sudah menggunakan sains ya, tetapi kau karena kau kalah malu kau bilang kau tidak terima. Oke, Kalah malu, kami ikutin bukan kau. kalah malu. Sabar Gian, sabar. Coba Ada kau tunjukkan mengkait-kaitkan pembuktian. kitab suci dengan ilmu Sabar pengetahuan Gian, alam. sabar. Jangan kayak mak-mak lah Gian, jangan kayak mak-mak. Coba gantian. Tunjukkan Biblemu apa pembuktiannya. Coba bentar bang, bentar bang. Bentar bang Gian. Aduh. Tadi Anda menyebutkan bahwasanya Anda bilang mengatakan bahwa oh itu ada menurut ahli perbintangan. Saya tanya sama Anda, saya ulang lagi. Saya tanya sama Anda, sebutkan ahli perbintangan yang Anda maksud. Sebut namanya siapa? Kok sebut? Anda Ya tadi tinggal baca mengatakan- saja di hari sebelum kelahiran Iya, Yesus iya, Kristus. iya, ahli Orang-orang Majus perbintangan, mereka betul. sudah melakukan Oke, perjalanan siapa loh. namanya? Dan mereka Siapa itu adalah namanya? orang-orang ahli-ahli perbintangan sehingga mereka bisa sampai ke Bethlehem. Siapa itu? Sebutkan namanya. Kok siapa yang nggak ada disebutkan di situ namanya? Tapi ada beberapa orang-orang Majus. Mereka ini adalah orang-orang pintar. Saya ajarkan Anda caranya berdiskusi, ya kan, untuk menguatkan argumen itu didukung oleh data. Begini, saya ajarin kau metodenya. Di dalam Islam, sejarah mengatakan bahwa ada beberapa ahli pakar perbintangan, ilmu filsafat, kedokteran, ya. Begitu caranya. Siapa nama-namanya itu? Di abad keberapa saja? Maka kita tunjukkan di abad keberapa saja. Nah, ini jelas. Saya bisa bawakan. Ahli matematika ada. Begitu caranya. Ahli kedokteran ada Ibnu Sina. Ya kan? Abadnya ada jelas. Begitu caranya. Nah sekarang Anda membuat statement mengatakan bahwa dulu kelahirannya itu sudah dibuat sama ahli perbintangan. Siapa namanya? Di abad keberapa? Silakan. Kok abang tanya siapa namanya ya kalau nggak tertulis namanya ini loh. Anda kan terlalu memaksakan kehendak kelebihan daripada kitab Anda yang tidak ada pada kitab kami. Sementara kitab kita kan berbeda. Kitab kami fokus pada penulisan terkait dengan mulai dari penciptaan langit dan bumi beserta isinya sampai di akhir zaman. Dia nggak berbicara tentang ilmu pengetahuan alam. Ya tunjukkan Tetapi- ayatnya bang. Tunjukkan ayatnya bang. Yang mana bang?
Tunjukkan ayatnya yang mana. Kok Tunjukkan ayatnya yang mana ya? Baca dari Kejadian dari Wahyu. Masa saya mau baca semua? Kemudian kalau ada abang sekalian membanggakan terkait dengan ada tentang ilmu pengetahuan alam yang sudah terverifikasi kebenarannya saat ini. Oke. Berarti dari Kejadian sampai Ya sampai Wahyu ya, kita kan berceritakan tentang bagaimana menunjukkan. Ditanya apa, jawabnya apa. Tolong dibuka Apa itu bang? Enggak, bentar kakakku, bentar bang, kita kerja dulu lagi nih bang. Katanya kan kalau Bible itu kan pembuktiannya ada, mana pembuktiannya gitu loh. Itu dulu dikejar, mana pembuktian Bible itu betul firman Tuhan. Coba Gian, tunjukkan di mana Bible itu adalah firman Tuhan. Anda mau minta apa Pangeran? Anda mau minta apa? Terserah, apa pembuktian Bible itu betul? Tunjukkan apa? Maksudnya yang betul bagaimana? Bagi kami semua betul. Dia mengajarkan apa? Ya oke, apa aja satu jawab yang betul. Apa yang betul dalam Bible Anda? Yang terbukti apa? Tunjukkan apa? Maksudnya yang terbukti bagaimana? Kau tanya lagi, kau bilang tadi banyak, kau bilang tapi apa maksudnya kan on kau. Kau bilang banyak, tapi yang mana? Coba. Semua. Aja tunjukkan satu aja, tunjukkan apa yang terbukti, tunjukkan apa yang terbukti. Yang tertulis ini kan merupakan kebenaran kan bagi kami. Ya tunjukkan apa kebenaran itu, tunjukkan apa contohnya apa? Apa contohnya? Contoh apa? Kau tanya lagi kan, memang on kau. Kau bilang tadi banyak, ditanya satu aja apa yang mana? Kan tahu namanya. Abang mau tanya apa, pembuktian apa? Terserah kau yang mana, terserah kau. Coba tunjukkan yang mana. Pembuktian kebenaran Biblemu tadi. Tunjukkan satu aja apa? Mana tunjukkan. Bebas kau yang mana, tunjukkan yang mana. Bisa memindahkan gunung. Kalau Bible itu adalah betul, mana tunjukkan. Oh, berarti yang ada tertulis dan itu benar-benar terjadi di kemudian hari begitu? Yang terbukti, mana tunjukkan, mana terbukti. Terserah kau. Yang ada tertulis dan itu terbukti benar-benar terjadi. Udah, kau bilang tadi kan buktinya kalau Bible itu adalah betul. Coba tunjukkan satu ayat Bible apa saja. Tunjukkan satu ayat Bible apa saja yang terbukti, silakan. Yang terbukti yang langit tertulis tetapi dan sudah terjadi begitu. Boleh, terserah kau. Biar kita buktikan. Coba buktikan. Oke, apa ayatnya? Contohnya tentang perpecahan jemaat. Iya kan memang benar, tetapi itu nanti kan satu katanya ada di dalam kisah para rasul. Secara sains. Anda kenapa memaksakan cara sains kan? Itu kan kita harus berbicara Itu kan kita harus berbicara suatu kejadian peristiwa yang lalu sudah dikatakan dan itu terbenar sekarang. Kenapa Anda maksakan harus secara sains? Pembuktian bahwa Biblemu itu betul-betul firman Tuhan nih. Contoh begini. Izin ya teman-teman nih, Oten nih ngeyel kali dia. Nah, contoh ini ya. Anda hanya memaksakan saja yang menurut Anda ada kelebihan dari kitab suci Anda, padahal bukan tolak ukurnya itu. Contoh gini, dengar. Contoh. Di dalam Al-Qur'an kami, ini tuduhan kalian kan. Di dalam Al-Qur'an kami, ya. Surah Puslihat ayat 53, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri hingga. Ya, Ustadz? Ya, lanjut. Fusilat. Fusilat. Hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Ya, adalah benar. Firman dari Allah. Nah, di sini. Tugas angin mengawinkan benih tumbuhan di surah Al-Hajj ya 22 ayat 22. Ini ada semua, ini terbukti. Gunung Pelangi Al-Fatir ayat 27. Ya maksud kami ini begini, tolong di Bible ada seperti ini, jangan keju. Kebenaran apa yang bisa semua kehidupan sebentar. Semua ini sebentar, diam dulu. Semua kehidupan, diam dulu. Mute dulu si Giant ini. Semua kehidupan berasal dari air, surah An-Nur ayat 45, ya. Kemudian mawar merah nebula Ar-Rahman ayat 37, ya. Kemudian pembentukan manusia, surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14. Nah, ini pembentukan janin di dalam tubuh manusia ya. Ini sudah ada, padahal pada waktu itu kan belum ada mikroskop ya. Garis edar tata surya surat Al-Anbiya. Kau diam dulu. Sebentar, kita minta satu saja data di Biblemu secara sains ya. Surah Al-Anbiya ayat 33. Kitab suci kami nggak menulis hal seperti itu. Kita berbicara tentang
diamlah. 7 struktur lapisan bumi. Dikit lagi saudaraku ya. 7 struktur lapisan bumi dan langit. Di surah di apa nih? Al-Balad ya, Al-Balad ayat 12. 2 air laut tidak menyatu. Surah Ar-Rahman ayat 19-20. Pertemuan 2 air laut yang tidak bisa menyatu ya. Udah dikonfirmasi Allah di dalam Al-Qur'an ya. Belakangan baru ternyata terbukti. Terbentuknya air hujan. Surah Ar-Rum ayat 48. Oke? Oten. Sidik jari Al-Qiyamah ayat 3. Oke. Kemudian api di dasar lautan. Surat At-Tur ayat 6. Terbukti semua saudara ya. Black hole surah Al-Takwir ayat 15-16. Sedikit lagi. Aduh. Teori Big Bang surat Al-Anbiya ayat 30. Ada semua dalam. Cara kerja otak mengambil keputusan. Di nomor berapa bumi datar itu? Ini Al-Quran Iya, semua. bumi datar itu di mana? Tolong Bumi datar juga itu kau di mana? dengar. Makanya dengar ya, Oten. Makanya kalau bumi saya datar itu itu di mana menerangkan itu? supaya kau cerdas denger. Cara kerja otak manusia mengambil keputusan. Surah Al-Alaq ayat 15-17. Jangan hanya sampaikan semua begitu. terbukti dalam Buka Al-Quran, ya. ayatnya, buka Sungai ayatnya. ya. Sebentar kau cari yang kau bilang ini kau cari. Makanya simak kau tulis supaya kau pinter. Sungai di dasar laut Di surah Al-Furqan. di zaman itu ilmu pengetahuan sudah berkembang. Astagfirullahaladzim. Sudah dari mulut ke mulut itu sudah berkembang. Makanya kau menuhankan manusia karena kau nggak mau belajar. Ini ya biar tertib. Soalnya ini lagi live di YouTube. Ya biar tertib. Bunda Rahmat tadi menampilkan berapa ayat? Banyak ini nggak terhitung Berapa ini banyak? Ustaz. Bang Akhi sedikit sampai selesai ya, sampai Banyak kan? selesai baru Anggap 5 atau 6 puluhan. lah ya. Banyak, udah banyak ini ada Atau lebih 10 nih. 10. Iya. Ya udah nggak usah disebutin Sungai. lagi. Nanti panjang lagi. 10 ya. Oke, udah ya sampai di sini ini. masih banyak ya. Sungai di dasar Iya, laut iya, surah makanya. Al-Furqan. Oke, Biar mengerucut, silakan. biar mengerucut. Oke, izin. Bentar ya. Anggap 10 sebentar Pak Yerusalem sebentar. Anggap 10. Ada yang diterima nggak sama si Jian? Ada nggak satu aja diterima nggak? Ini bukan masalah terima dengan nggak terima ya. Itu bisa dimaklumi karena di zaman itu di abad keberapa itu baru ada kitab itu, dan di masa itu ilmu pengetahuan alam memang sudah sangat berkembang. Jadi di masa itu banyak manusia sudah Abang mengetahui. ngomong nggak ada buktinya, Bang Gian. Coba siapa yang dulu bisa nyelam ke laut sampai melihat api, Bang? Siapa namanya, Bang? Di situ dikatakan dalam Al-Qur'an di ayat 6 ada api di dasar laut, Bang. Coba Abang sebutkan di zaman dulu siapa yang pernah menyelam ke dasar laut melihat api, Bang? Tunjukkan siapa, Bang. Kita kalau ngomong-ngomong, Bang, aku pun Tuhan dulu, Bang. Kalau ngomong-ngomong aja, Bang. Begini. Bang Gian, kalau kita cuma ngomong-ngomong aja. Gantian, coba tunjukkan. Dengar dulu. Emangnya terus orang yang sekarang rupanya menemukan api di tengah laut, emang mereka menyelam ke dalam? Enggak, mereka menyelam ke dalam. Menyelam ke dalam? Mana datanya menyelam ke dalam? Itu menggunakan alat. Mana menyelam ke dalam? Tunjukkan alatnya. Tunjukkan orangnya. Dia menyelam ke dalam kemudian dia foto, mana? Ya sudah pasti dia hangus. Bagaimana Anda kalau dia menyelam ke dalam menemukan apa ya? Tetapi dia motonya di mana? Ke dalam apa enggak? Dia motonya ke dalam atau enggak? Apa dari laut? Coba. Dia pasti menggunakan alat. Di zaman dulu pun itu sudah teori itu sudah ditemukan. Mana buktinya? Mana? Coba tunjukkan datanya. Ada yang menemukan, nggak usah namanya. Kau tunjukkan bahwasanya ada yang menemukan api di dasar laut selain Al-Qur'an. Tunjukkan siapa? Saya rasa kalau Tunjukkan saya Gian. diizinkan- Coba tunjukkan Gian. Coba tunjukkan. Saya rasa kalau Gian. saya diizinkan sama host, sama teman-teman, saya akan membawa. Bentar dulu, Bang. Aduh, lari sana, lari sini. Untuk membantah tuduhan tadi, saya mendengar ucapan. Bang Yeru, kita buktikan dulu satu aja, satu ayat saja yang saya bawa tadi. Iya, kan. Bang, bentar dulu, Saya Bang membawa Yerusalem. data. Sebentar saya bawa data dulu tadi ya. Coba Al-Mu'minun tadi pembentukan proses pembentukan janin dalam tubuh manusia ya. Bunda, Sebentar Bang itu. Bang, sebentar dulu Bang. Kita kasih. Gantian, Kan Bang. saya bawa Aku data udah tadi. Bang. Saya bawa data tadi, mohon maaf ya, saya tunjuk dulu. Kita buktikan salah satu aja ya, baru sebentar kalau minta lagi. Nah, di sini surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 itu pembuktian bahwa Allah menyampaikan proses terciptanya manusia sejak dalam rahim ibunya ya, bundanya. Ini zaman itu 600 abad
14 abad yang lalu belum ada mikroskop ya. Ya kita lihat di sini ya, nggak usah bahasa ininya aslinya ya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani, ya, yang disimpan dalam tempat yang kukuh atau rahim. Kemudian di sini, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Ini diceritakan dalam Al-Quran. Nah, adakah di Bible ilmu pengetahuannya apa di situ, Kak? Apa ilmu pengetahuannya? Ya, pengetahuannya bahwa sebentar, kau bertanya sebentar. Kau bertanya, saya jawab. Iya. Pembuktiannya di sini bahwa Al-Quran ini memang firman dari Allah. Secara sains, secara ilmu pengetahuan terbukti bahwa manusia terbentuk dari air mani. Ya, semua orang tahu untuk itu. Belum ada. Nah, gini, Al-Quran sebentar. Al-Quran sudah mengkonfirmasi padahal waktu itu belum ada ilmu pengetahuan tentang mikroskop. Bagaimana terbentuknya janin? Coba, Kak. Orang yang nggak sekolah pun dia tahu untuk itu, benar nggak? Anda bertanya ilmu pengetahuannya di mana? Anda bertanya ilmu pengetahuannya di mana? Coba, ya itu yang saya tanya. Di mana ilmu pengetahuannya? Saya lanjutkan. Begini caranya ya, memaparkan. Nah, silakan. Jangan ketakutan, oke? Bisa saya taruh suaranya Bang Yeru kurang bagus. Betuli dulu suaranya Bang. Besari. Sekarang gimana? Timbul tenggelam. Sekarang gimana? Besari volume coba besari. Timbul tenggelam kayak apa ya? Kurang. Di mana ilmu pengetahuan yang spektakuler ditemukan dari situ? Coba. Sudah belum? Suara saya sudah belum? Orang yang nggak sekolah pun dia tahu ya, itu air mani dia tahu. Terus apa lagi? Suara saya udah belum? Semua manusia dikandung dalam rahim, semua manusia juga tahu. Apalagi? Bisa kedengaran? Kedengaran tapi kurang bagus, Bang. Nggak power. Cek. Suara saya lagi pilek. Sekarang gimana? Bunda lanjut dulu, Bunda. Suaranya pakai kejang-kejang. Biarin Bang Yeru, silakan Bang Yeru. Ya, silakan. Baru saya di tengah. Saya akan jawab tantangan kau. Iya, dari perspektif pembuktian, bukan hanya ayat saja yang saya akan bawakan, tetapi korelasinya. Udah, nggak usah terlalu panjang lebar, Bang. Lanjut ya, silakan. Iya, silakan taruh saya di tengah dulu supaya tidak timbul fitnah. Saya bisa membawakan. Udah nggak terlalu banyak narasi, sudah jelaskan sudah. Di mana spektakuler daripada penemuan itu coba? Diam. Kalau ini bukan dari Allah, bagaimana di situ dikonfirmasi bahwa manusia itu terbentuk dari proses penciptaan manusia di dalam rahim itu bagaimana bisa ditahu? Belum ada mikroskop. Kecuali kalau di dalam ada proses pertemuan daripada sperma, ya kan, kemudian dari sel telur, kemudian terbentuklah ini sebelum menjadi daging. Ada terbentuk. Ada di Bibelmu begitu. Ada di Bibelmu begitu. Di Bibelmu itu keju. Dan Bibel kami nggak mau keju di Bibelmu keju. Apa spektakulernya daripada penemuan itu? Coba apa spektakulernya? Tantangannya. Keju habis itu. Ini bisa satu-satu nggak? Bisa satu-satu nggak diskusinya? Izinkan saya. Kalau saya diizinkan, saya mulai. Kalau tidak, saya diam. Hanya di situ kan berbicara cairan sperma, kemudian menjadi daging di dalam rahim. Orang yang sekolah pun itu tahu loh, ketika wanita keluar, ketika wanita melahirkan keluar ya memang jadi daging dan tulang dari dalam perutnya. Kau kan tantang bunyi Al-Quran itu, mana sainsnya, mana pembuktiannya? Saya bukan menantang, iya. Saya ingin mendapat bicara. Saya bukan menantang. Di mana spektakuler pembuktian penjelasan itu? Kau katakan tadi ke Pangeran mengenai Atur 6 yang menyelam dan lain-lain. Kau diam, saya cuma butuh 1,5 menit. Oke? Silakan. Oke, Atur 6 di sini Anda sudah mengatakan tadi Pangeran ya kan bahwa adanya lautan di dasar lautan api. Mari, saya akan membawakan bukan ayatnya, tetapi rujukan ayat ini dari perspektif ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang Anda katakan tadi ya kan kepada Bunda Rama, mana teknologi, mana sains. Baik, dengan Atur 6 ini saya akan mengatakan kepada Anda bahwasanya di sini ada api di dasar lautan. Oke, mari kita mulai. Dari
5 titik di atas muka bumi ini, nggak perlu saya sebutkan satu persatu untuk mempersingkat waktu, saya ambil satu, yaitu di perairan Norwegia, 130 km selatan Pulau Beruang Norwegia atau Zjonoja di Laut Barents. Balik lagi ke pertanyaan, apakah benar baginda Rasulullah 1500 tahun yang lalu menyampaikan atur 6 ini atas karangan beliau? Apakah beliau pernah menginjak Norwegia dan 4 titik lagi di atas muka bumi ini tentang adanya api di dasar lautan? Of course not. Sudah tentu bukan. Apalagi beliau disematkan lama pakar oceanografi, tidak juga. Kemudian kita melihat. Saya lanjutkan ya. ...20 detik lagi, Bang. Mau saya protes ya, bentar. Ya, konsisten. Saya sarankan Anda, lebih baik Anda berpegangan dan menyiapkan counter balas daripada ini dengan menghadirkan satu ayat di dalam Alkitab. Apa ini Yerusalem? Kayak orang gila, Pak. Jangankan Anda oten-oten. Mungkin teman-teman Muslim saya akan berkata. Narasi, lanjut saja, Bang. Ya, tunjukkan pembuktiannya. Ya udah, kau ngomong dulu deh. Siapa yang bicara, aku? Oke, biarkan saya tuntas. Kalau saya di posisi Anda, saya akan mempersiapkan alat tempur saya dengan mencari di Alkitab Anda. Saya lanjutkan ya. Apa ini? Teman-teman Muslim aja bertanya. Orang lagi ngomongin atur 6 kok ada bawa-bawa kapal selam Yerusalem, udah gila. Nanti dulu. Di dalam dunia oil and gas industry, atau lebih dikenal dunia migas, perminyakan, 20 tahun saya di sini. Pada saat pencitraan satelit menemukan ordinat di lepas pantai yang diduga berpotensi memiliki kandungan minyak bumi yang maha besar, maka dilakukan observasi. Dan dalam observasi pertama kali itu karena beresiko terhadap hilangnya nyawa manusia karena kedalamannya, maka digunakan alat ini yang namanya DSV atau Diving Submarine Vehicle, atau lebih dikenal dengan miniatur kapal selam tanpa awak yang dikendalikan dari atas. Kemudian menyelam alat ini. Karena kedalaman itu 150 bar dan 1 bar itu sama dengan 100.000 Pascal tekanan. Ini bisa membahayakan jiwa manusia. Pertanyaannya, dari 5 titik di atas muka bumi ini yang ada laut, ada api di dasar lautan, apakah baginda Rasulullah menggunakan teknologi ini? Apakah baginda Rasulullah mengetahui jaraknya ribuan kilometer dari Mekah, di tengah-tengah jazirah, di tengah-tengah padang pasir? Lantas jelas ini mengukuhkan bahwasanya atur 6 merupakan ayat suci yang berasal dari Sang Maha Sumber, bukan karangan Muhammad, dari Sang Maha Kuasa, bukan buatan manusia. Demikian, jika saya sudah bisa memaparkan, membantah Anda, silakan Anda hadirkan. Kalau tidak, saya bisa membantu. Dalam kitab Anda ada yang sains. Kalau Anda membutuhkan pertolongan. Makasih, Pak. Oke, gantian, Bang ya. Iya, jadi saya nggak ada menemukan pembuktian untuk itu. Kalau mengenai di dasar laut itu ada api, ada gunung dan segala macamnya, saya sudah katakan di masa itu sudah sangat berkembang sekali ilmu pengetahuan. Ya, tunjukkan datanya Bang Gian, tunjukkan datanya bahwasanya sudah ada menemukan itu loh Bang. Ya saya nggak bisa spesifik. Saya nggak Iya, Abang tunjukkan datanya loh Bang, bahwasanya di zaman dulu ada gitu loh. Anda diskusi bagaimana dari tadi komentari saya sampai yang typing di bawah. Abang ngomong nggak pakai data Bang, kayak bocil Abang nih. Abang ngomong nggak pakai data. Ini loh Islam bahwasanya sebelum Al-Quran itu ada data ini loh. Gitu loh. Kok diskusi itu janganlah cuma ngomong-ngomong aja Bang, nggak boleh gitu Bang. Di abad pertama itu saja, sedangkan orang-orang Majus, tunjukkan datanya. Di abad pertama saja orang-orang Majus ketika mereka hendak datang ke Bethlehem, mereka ini orang-orang pintar loh. Kami nggak nanya itu loh Bang, kami nanya tentang laut ini loh Bang. Anda motong-motong, Anda sudah mulai kerasukan itu namanya kalau motong-motong bicara orang. Tadi kan Bang Huruf kan nanya tentang laut ada api, Abang bilang sudah ada yang menemukannya. Di mana datanya? Bahwasanya sudah ada yang menemukan sebelum Al-Quran. Ini datanya Bibalnya nih, datanya Bibalnya di masa-masa itu pun ilmu pengetahuan. Ini sebentar datanya Bang. Mute dulu dia, mute dulu dia si Jen. Ini kau pembentukan di dalam Bibalmu ya, bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu? Dan mengentalkan aku seperti keju. Nah ini di Bibalmu ini.
Kau diciptakan dari air susu, kemudian Itu mah dikentalkan seperti keju. Anda baca lengkap itu semua. Semua kiasan. Menggunakan hak saya karena Itu dia mah bertanya kiasan. kepada saya. Maka Semua izinkan kiasan. saya memakai hak saya untuk menjawab. Oke, Anda mengatakan tadi zaman itu sudah ada teknologi. Sebutkan Bukan satu teknologi, nama di zaman itu ilmu pengetahuan itu sudah sangat berkembang pesat. Oke, berkembang pesat. Baik, berkembang pesat. Di abad Tunjukkan pertama pada saya. saja itu sudah ada ahli perbintangan loh, orang-orang majus, orang-orang yang mencari di mana kelahiran daripada Yesus Kristus melalui bintang kan, petunjuk bintang. Itu ada poinnya Sekarang tadi. begini. Izinkan saya untuk bertanya kepada Anda. Anda mengatakan peradaban sudah oke, waktu itu pengetahuan sudah oke. Tunjukkan satu ayat di dalam kitab suci manapun yang apple to apple dengan atur 6. Tunjukkan. Anda Kristen? Saya tadi sudah jawab, dengar Bang, kitab suci Mana? kami. Dia membahas relasi manusia dengan Tuhannya. Dia nggak campur-campur, dia fokus pada pembentukan rohaninya. Dia fokus ke situ. Sehingga dia nggak berbicara tentang ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam ditanamkan kepada umatnya. Iya, Anda kan membantah saya tentang atur 6 dengan mengatakan bahwa waktu itu peradaban sama ilmu pengetahuan sudah maju. Iya, memang sudah berkembang. Iya, sudah berkembang. Oke. Tunjukkan satu literatur sumber data Anda hadirkan pada abad ke-6 sudah ada ilmu pengetahuan tentang sesuatu yang menunjukkan fakta bahwa di atas muka bumi ini ada laut, ada api di dalam laut, ada air yang berbeda warna. Saya ulang lagi, tunjukkan satu sumber literatur Anda hadirkan di abad ke-6 sudah ada berita tentang dua air laut yang berbeda warna dan api Kalau di dalam masalahnya, dengar Bang, kalau masalah air laut berbeda warna, kita kan tahu di zaman dulu itu memang orang berpindah-pindah pulau itu melalui lautan. Jadi hal itu pun sudah ditemukan itu. Anda tadi dengar nggak sih saya? 4.373 km jarak Mekah dengan Selat Gibraltar. Dari mana baginda Rasulullah bisa tahu? Itu yang harus Anda jawab. Bodoh, dungu. Ya jawabannya orang sudah berkeliling-keliling di atas lautan di masa itu. Ya, tunjukkan datanya Bang Gian. Gini, kalau gitu siapa yang nemuin? Kalau gitu siapa yang nemuin? Nah gitu aja. Saya nggak menemukan jawabannya siapa yang menemui, tetapi Berarti kau logikanya nipu-nipu, berarti kau asumsi untuk menipu-nipu aja gitu. Kenapa Anda begitu? Ya, katakanlah berasumsi, tapi Ini bukan level saya. Makasih. Assalamualaikum. Ngomong udah buktinya nggak ada. Ada loh dulu zaman dulu penemu. Mana datanya? Nggak ada. Tapi dulu ada. Memang noten. Kalau nggak nipu, nggak masuk, nggak ini. Ada dulu penemu sebelumnya. Mana datanya? Ya nggak ada datanya Bang. Tapi ada. Mana datanya? Nggak ada. Aduh entahlah. Bilang aja kalian malu, Bible kalian tuh kitab sampah. Adanya tentang porno, seks, itu yang ada. Kalau misalnya tentang seks baru betul, ada di dalam Bible. Kalau pembuktian sekarang ini mana ada? Ada, zaman dulu penemu siapa? Yang nggak tahu carilah. Kalau yang dia bawa tadi orang majus itu ahli nujum, peramal. Dia Sebentar, peramal. ini ada Putra sama Connect of Cross Kristen ya? Iya, saya Kristen Bang. Ya. Baik, silakan. Shalom. Ya, shalom Bang. Thank you udah di. Boleh saya sedikit kah? Thank you. Gian naik lagi tapi diam dulu ya, gantian. Bisa nggak gantian? Gian, boleh kan? Iya, bisa Kita Bang. gantian, Saya ya. sportif kok. Iya. Tapi kita bagi-bagi waktu ya. Ya udah, silakan. Oke, Siapa ini lanjut. Putra? Silakan Putra. Oke. Ya, mungkin dari Sebentar, saya Bang. kalau kau tidak ada data Gian, kalau kau ngomong tidak ada data, kau kukik ya. Mungkin aja lagian ini Bang Kian. Dia nggak pernah ada data. Nggak apa-apa. Bunda Rama sebentar, Bunda Rama. Ini si Putra dulu. Silakan Putra. Ya, thank you. Nah, teman-teman, kalau saya lihat ya perdebatannya walaupun cuma sekilas saya lihat ya, ini memang sangat bagus. Jadi yang saya lihat mengenai ilmu pengetahuan tadi yang di Alkitab ya, yang teman-teman tanya, itu sebetulnya ada datanya sih. Ada di Lukas 12, 55 dan 56. Dibaca Pak.
Aduh, nyelam lagi. Nyelam Pak, jangan nyelam Pak. Bapak satu di pes itu Pak. Atau mau minta bantuan ke kita Pak. Jangan pakai ilmu sulap Pak. Aduh, ini nih kayak diskusi gini nih yang kurang ini nih. Iya, apalagi kalau live kan. Oke bang, bacakan tadi bang. Berapa di bang Putra? Lukas Ya, ya, berapa ya. di bang? Oke bang, bacakan tadi bang. Berapa di bang Putra? Nyelam lagi Pak, kalau belum siap jangan ikut diskusi dong Pak. Halo. Lukas berapa di bang? Lukas berapa di bang? 12:55:56. Ah, buka bang Bangkian. 12:55:56. Ya. Tuh Bunda Rahma suruh buka tuh, saya males. Abang di tengah itu. 12:55:56. Oh kok Lukas ya? Lukas. Ya. Lukas 12:55. 55. Apakah perkataan si penyelidik ini ya, si penyidik ini ya, setelah dia menyelidiki si Lukas? Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Apa yang ingin Anda angkat di sini, Pak? Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman inilah? Kita berbicara zain. Enggak, ini kan tadi kan berbicara sains ini, tentang tadi Pak. sains. Silakan. Oke, satu ayat lagi. Nah, selanjutnya lagi ada Itu dulu di Bang Putra, 2 Bang Putra itu dulu Timotius 3 jelaskan ayat dulu, 16. Putra. Sebentar Itu dulu, Pak. jelaskan Bu, dulu. sebentar, saya mau jelaskan dulu. Jadi gini, itu waktu itu Tuhan Yesus kan berkata bahwa karena ada orang-orang Farisi Tuhan yang meminta Yesus. tanda. Astagfirullahaladzim. Halo? Nah, dia kan mengatakan Tuhan Yesus sebagai keimanannya. Kenapa Anda menyangkal? Nanti kita menyangkal keimanan Anda. Kau diam dulu. Kau nggak ada data, diam dulu. Enggak fair. Udah ngomong data nggak ada, campakkan aja lah Bang Kian. Nggak ada ilmunya di sekian ini. Ilmumu yang nggak ngomong ada. datanya nggak ada. Yang penting ngomong data keamanan tah. Yang penting ngomong dah. Data Putra keamanan lanjut nggak- Putra. Oke, Lanjut, oke. Putra. Ini kan kita saling sharing ya, Bapak Ibu ya. Nah, satu lagi. Nah, Enggak, tadi kan yang saya tadi jelaskan. Mau buktikan Putra, dulu yang tadi apa dulu. sainsnya di sini. Buktikan Bukan dulu sainsnya ini yang di- kau angkat nih. Apa Nah, buktinya tadi? kenapa saya angkat ayat ini? Tunjukkan sainsnya, Jadi Bang. Bang ini Putra. ada orang-orang Mereka nggak yang nyampe. meminta Aja kenapa tanda, Bang Gian ini yang si meminta Bang tanda. Halo? Bang Kan Santang campak aja Gian ini, aduh. Udah nggak ada ilmunya. Oceh aja yang pandai. Data tah mana? Oke, silakan Bang Putra. Mana apa pembuktiannya saat ini? Ya, yang saya maksud gini Bapak Ibu. Jadi atau teman-teman. Jadi di sini ada orang-orang yang meminta tanda gitu loh kepada Tuhan Yesus. Jadi makanya Tuhan Yesus menjawab orang-orang yang meminta tanda. Jadi setiap ngomong minta tanda, tanda mujizat dan lain sebagainya. Karena motivasi mereka itu tujuannya untuk menjatuhkan Tuhan Yesus atau untuk mencobai Tuhan Yesus. Nah, makanya Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi, rupa langit kamu tahu, tetapi hari kiamat kamu nggak tahu. Nah, jadi Pak, saya Ya. potong. Ini nggak sesuai konteks yang kita bawa, kita diskusikan. Nah, gini Pak, misalnya gini, di dalam Bibelmu kan ada tiang langit bertiang. Nah, secara sains ya, coba buktikan, adakah yang sudah menemukan tiang langit itu? Atau ada pernah seperti di dalam Al-Quran kami tadi, sudah terbukti kan apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran terbukti. Pertemuan air laut, dua air laut yang tidak bisa menyatu terbukti. Sekarang di dalam Bibelmu, langit bertiang. Secara sains coba buktikan siapa yang pernah menemukan sampai saat ini ya di zaman modern sekarang serba canggih ini, siapa yang pernah menemukan langit bertiang seperti data di Bibelmu. Itu yang kami minta, bukan perkataan Yesus inilah itu. Silahkan Pak, buktikan. Halo? Apakah Anda masih bernapas? Terlalu berat Kak Bunda, terlalu berat emang. Saya Al-Quran ini memang nggak Kita bisa minta dikalahkan. ini pembuktian bahwa di Bibelnya itu ya gitu deh. Ya, nggak bisa kau sandingkan Biblosmu itu dengan Al-Quran kami, nggak nyampai.
Nggak nyampe. Bibelmu itu karangan-karangan manusia, tulisan manusia, penyelidikan manusia. Tulisan-tulisan si Paulus, penyelidikan Lukas. Kalau Al-Quran kami itu murni 100% dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena terbukti. Apa yang disampaikan dalam Al-Quran kami itu terbukti. Ya, pembentukan janin, pertemuan dua air laut, black hole, semua yang saya sampaikan tadi itu ya, data-datanya terbukti di zaman modern sekarang. Nah, sekarang di dalam Bibelmu tertulis langit bertiang. Apakah sudah ada yang menemukannya itu sekarang di zaman modern ini, yang serba canggih ini? Itu sekarang. Halo? Enggak, bentar-bentar. Ini siapa yang naikin si Gian ini? Siapa yang naikin si Gian? Nanti saya yang disalahin, host lagi yang disalahin. Nggak tahu siapa yang naikin, nggak tahu Bang, bukan aku. Kenapa? Kok Nanti dikit-dikit host. Nggak, karena kau nggak ada data, ngapain kau? Iya, Kau nggak ada rasa ada ilmunya kok Gian. Cuman waktu itu mana datanya waktu itu. Jangan ke saya terus, bukan saya yang naikin. Jangan ke saya terus. Iya Bang, bukan abang nggak si Gian ini Bang. Nggak ada ilmunya, nanya waktu itu datanya mana, nggak ada waktu itu Nah, dulu sekarang waktu itu. kita Mending orang sekarang data kita nggak minta ada. Oten-oten tunjukkan bukti kebenaran data-data di Bibelmu. Kalau benar itu ada, berarti itu memang sumbernya dari Allah, dari Tuhan. Kalau nggak terbukti, ya sumbermu nih hasil penyelidikan. Tapi memang sih kata Lukas, setelah saya menyelidiki, kemudian saya mengambil kesimpulan untuk membukukannya. Jadi Bibelmu itu hasil penyelidikan, nggak bisa kau banding-bandingkan dengan Al-Quran, nggak nyampai, oke? Oh, kalau dari aku Bu, ini ada satu lagi ayat firman Tuhan ya, 2 Timotius 3 Itu ayat dulu 16. kau buktikan secara sains. Loh, saya sudah Pernyataan di buktikan Bibelmu secara bahwa sains, langit Bu. bertiang. Ibu percaya nggak bahwa enggak. ketika ada Saya angin minta selatan, pembuktian Ibu pernyataan di percaya nggak? Bibelmu ya. Itu rupa langit. Kalau Jadi langit Yesus ini bertiang, mengatakan tunjuk bukan hanya data di bicara Bibelmu. tentang ilmu, Bu, tapi di ini kan atas kita ilmu, mau Bu. pembuktian. Bu, Di dalam Al-Quran Bibelmu Bunda izin, Bunda. bertiang. Sebentar Bu, jangan dipotong. Sebentar Al-Quran kau itu Zuma, munculnya paling Junior, ya, terakhir, Bu. sebentar. Kita ini Sekarang dari minta rumpun yang satu, pembuktian Bu. lah. Dari Berarti rumpun ini yang Bibelmu satu. bohong ya. Justru Berarti Bibelmu Al-Quran bohong mengambil ya, dari nggak Bibel. terbukti ya. Al-Quran Nggak mengambil terbukti. dari Bibel. Loh, kok Al-Quran mengambil dari mana datanya Al-Quran mengambil? Apakah Datanya kami mau- mengambil kita kalau ini belajar bukti sejarah. sebentar Ibu ya. belajar Saya sejarah mute dengan dulu kau ya. baik. Kau menuduh lagi ya. Kau menuduh. Apakah Al-Quran kami bercerita porno seperti Biblosmu? Di Biblosmu itu cerita porno bertaburan ya. Ya susunya di jama-jama. Apa di Al-Quran kami ada? Apa di Al-Quran kami ada susu di jama-jama? Kau bilang kami mengambil di Biblosmu. Biblosmu itu cerita porno bertaburan di situ. Nggak ada kami mengambil-ngambil. Ingat ya. Ibu Kau ibu tidak belajar bisa dengan baik membuktikan sejarah. pembenaran Pesanku dalam begitu, Bu. Bibelmu. Sebentar Muslim dulu. itu datang paling Kalau kita ngomong, paling kau terakhir. junior juga deh. Dengar, Muslim itu datangnya paling terakhir, Saya Bu. minta Belajar data. sejarah, bukan Di bicara Bibelmu tentang kotor. tertulis ada tiang langit. Ya, kalau memang Bibelmu ini benar firman dari Tuhan, tentu 2 terbukti. Timotius 3 ayat 16, biar saya Sekarang, baca. tidak mau ke Timotius. Saya mau baca perkataan buat Paulus Ibu, si biar Ibu pendusta, bertobat. Siang Pernyataan hari di ini. Bibelmu ada tiang langit. Segala Tolong tulisan buktikan yang itu. diilhamkan Allah Apakah secara memang bermanfaat sains, untuk secara mengajar. sains itu sudah terbukti. Jadi ada Tolong. firman Tuhan yang nggak Tidak diilhamkan ada Allah ya. ini termasuk. Tidak ada. Kenapa kok kemana-mana? Kita berbicara Loh, ini kita kan sains ini belajar ya, kan, Bu, kebenaran belajar firman Bible Tuhan. Sekarang dengan baik. buktikan. Ibu belajar sejarah Pemindahan dulu. Kita gunung ini aja belajar tidak terbukti ya. sejarah, Bu. Pemindahan gunung. Kita ini Perkataan belajar Yesus dari bahwa rumpun ada yang yang tidak sama. akan mati sebelum anak manusia datang kembali tidak terbukti ya. Apalagi berbicara sains. Kata Bibelmu Loh, ada tiang ini saya langit. berbicara Buktikan. secara sains, Bu. Sekarang 2 buktikan. Timotius 3. Buktikan. 2 Bentar, Timotius Bunda 3 Rahma, ayat bentar, 16. saya masuk dikit. Saya Silakan, tadi Bang. tergelitik sama Bang Putra. Kata Bang Putra tadi Islam mencomot-comot dari Bible. Yang mananya Bang? Yang mananya Bang? Tunjukin Bang. Ayo Bang, tunjukin Bang yang mananya Bang. Biar enak kita Bang. Biar enak kedengaran diskusinya. Soalnya banyak yang lepin di YouTube. Termasuk Gurunda Juma juga lep di sini. Silakan Bang, tunjukkan Bang. Saya ini juga Iya, baru iya, belajar silakan live tunjukkan. juga, Pak. Baru belajar live. Betul, Jadi gini, betul. Ya. Silakan tunjukkan Bang. Yang mananya ini saya di ngomong ayat tentang mana? sejarah dulu, Pak. Sejarah dulu. Enggak, Bang fokus sama pertanyaan saya. Ya. Dari mana Al-Quran mencomot di Bible, di ayat yang mana Bang? Silakan. Oke. Kenapa saya ngomong mencomot dari Bible? Satu alasan yang pertama adalah
Alkitab itu adalah yang paling tertua. Jadi sebentar Pak Agung. ya, jadi kitab Pentatuk ini kan paling tertua kan, Oke. Pak. Baik, baik, Pentatuk satu-satu ya, ini Bang. kan Kita Alkitab selesaikan yang paling satu-satu, tertua Bang. di dunia kan, Pak. Kalau percaya nggak hal Baik, itu? kita selesaikan Kitab Taurat. satu-satu ya, Bang. Ya, Sebentar, kitab Bang. Zabur. Abang dengarkan suara saya, Bang? Halo? Abang dengar nggak suara saya? Halo, putus-putus, Pak. Suara saya Bohong. putus-putus. Nggak putus. Nggak putus. Bohong dia. Nggak Abang putus. dengarkan Bagus. suara saya ya? Oke, baik, Bang. Kata Abang, Alkitab itu kitab paling pertama di dunia. Nggak usah kita ke Hindu ya, antara Islam sama Kristen. Oke, Bang. Kitab paling tertua dan kitab paling pertama di dunia namanya apa, Bang? Silakan, Bang. Namanya apa, Bang? Ya Loh, kemana kok dia? kabur? Nggak Loh, kok jangan kabur. Nggak ada yang kok kabur. Iya. Kalau kami maklum, kalau kami diem, kalian di mute, diki gitu loh. Kalau kami enggak. Karena apa? Bunda Rahma, Bang Pangeran, kenapa saya ngomong gini? Karena apa? Dia akan blunder. Alkitab itu diambil dari bahasa Arab. Dia nggak mungkin bilang itu Alkitab. Kalau bilang Bible, dia akan blunder. Karena Bible bukan dari abad pertama. Makanya kabur. Selesai kan di situ, jadi nggak usah ngeyel-ngeyelan kan? 1 menit Ini, selesai ini sama gua tuh. ada keniak ini, ada Dari keniak semalam. nih. Ganti topik. Emang waktu ini topik pun mau malu sih itu akhirnya. Oleh keniak topik apa? Mau topik apa nih? Coba. Shalom. Ya, mau topik apa? Ya, salam. Jadi mohon ya nggak usah ngeyelan. Dengan ilmu seperti itu langsung auto kabur. Oke, Kenek, mau topik apa kita? Di abad pertama. Saya mau tanya, Pak, menurut pengetahuan Bapak, peradaban manusia itu menerokai ruang angkasa itu pada tahun berapa ya? Yang tercatat dalam sejarah umat manusia. Ini kita bahas tentang sains ya. Pembuktian bahwa kalau Allah itu kan maha mengetahui, karena dia yang menjadikan segala sesuatunya. Jadi kalau Allah itu sudah menyampaikan sebelum albino Ya ini sains ini, kalau Allah Bunda Rama. sebentar bang, kalau Allah itu sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, karena Allah itu maha tahu, dia yang menciptakan segala sesuatunya, dia tahu. Ketika dikonfirmasi dalam Al-Quran dan ternyata sekian abad kemudian terbukti betul, berarti itu benar, Al-Quran ini firman Tuhan. Nah kalau Bibelmu itu bang, di dalam Bibelmu langit bertiang. Setelah abad modern ini, beberapa ratus abad kemudian, nggak terbukti. Kalau ada terbukti bahwa ada ilmuwan yang pernah menemukan langit bertiang, atau ada pesawat yang pernah nabrak tiang langit, boleh kau tunjukkan bang, pembuktiannya itu data-data di Bibelmu. Itu yang kita bahas. Bunda Rahma ganti topik aja, Bunda Rahma gak bakal nyampe. Dia gak bakal enggak. Bukan. Ya, oke, enggak apa-apa, Anda Bang. kan Ganti aja. mengatakan sains ya, gimana ada tertulis di dalam kitab kami ya, menurut sesuai dengan sains begitu. Makanya saya bertanya kepada Anda. Kenaik ada, cuma ada satu ayat tertulis di dalam Bible menurut sains. Baca di Amsal 7 pasal 17-19. Itu saya di Kristen. Itu tolong jangan dinarasikan, biar saya yang menjelaskan. Kan kita ini kan komunikasi dua arah kan. Udah dah, Bang Kenek, kita bahas ganti aja bang. Abang nggak sanggup ke situ bang. Udah gini aja bang. Anda ini dengar dulu. Dengar udah, dulu nggak Pak. sanggup abang, udah. Saya ingin membuktikan bahwa sanggup, udah dah. Dan Udah nggak melebihi sanggup, udah Kristen nggak akan apa yang sanggup Anda masalah saya, perkirakan, udah lah. gitu loh. Nah, kita tahu bahwa umat manusia itu menerokai ruang angkasa itu pada abad yang ke-19 ya, sekarang ini ya. Nah, kalau di situ kita menerokai, kita bisa pergi ke bulan ya, dan kita mengetahui kondisi bumi itu ya, bahwa bumi itu tergantung di dalam ruang kehampaan gitu loh Pak, ya kan. Nah bagaimana 3000 tahun yang lalu itu
Orang sudah mengetahui, sedangkan belum ada teknologi pada masa itu. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa bacakan di Ayub 26 ayat 7 ya. Di situ berbunyi, Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Wow. Apa sih? Saya nggak paham ini. Kenapa sih? Apa sih? Hah? Bahwa 3.000 tahun yang lalu itu di dalam Alkitab kami mengatakan bahwa bumi itu berada di dalam ruang angkasa, tergantung di atas ruang kehampaan. Ya. Bumi tergantung di ruang angkasa. Iya, di ruang kehampaan. Iya. Itu di Ayub 26:7. Iya. Oh, bumi tergantung di luar angkasa. Terus. Iya. Ini menarik ini. Ruang angkasa itu adalah ruang kehampaan, ya kan? Bagaimana 3.000 tahun yang lalu sebelum manusia menciptakan roket untuk bisa ke angkasa atau teknologi yang mengetahui mempelajari tentang angkasa, bagaimana Alkitab Kristen sudah menuliskan itu? Apakah ini sangat luar biasa gitu loh, melebihi ekspektasi Anda semua kan? Luar biasa, ini satu prestasi luar biasa banget. Sekarang pertanyaan saya, gimana caranya itu bumi yang ada di luar angkasa turun ke bawah? Jawab. Jangan lari Pak, dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Bumi yang tergantung di luar angkasa turun ke bumi, caranya gimana? Jawab. Bagaimana bumi turun Pak? Bumi aja nggak ada kakinya. Itu bumi yang diceritakan Ayub itu kitabnya Bible Kristen atau kitabnya perjanjian lama punya Yahudi, Bang? Wah. Itu punya Kristen dan perjanjian baru. Jangan lama dulu, biarin dulu. Alkitab perjanjian lama itu. Perjanjian lama itu adalah kitabnya orang Yahudi yang dipakai persis yang dicuri sama orang maling, Kristen. yang maling sama Kristen, gitu. Oh, kita tidak maling. Jadi, Anda harus jangan tahu. dulu ke situ, jangan dulu Anda ke harus situ. tahu Tuhan Yesus itu orang Yahudi, rasul-rasul itu orang Yahudi. Jadi kami orang Kristen mempunyai hak yang mutlak untuk memiliki kitab perjanjian lama. Gua bilang ini prestasi ini sangat luar biasa. Ya, udah gua hebatin itu. Pertanyaan gua, gimana caranya bumi yang tadinya di luar angkasa turun ke bawah? Caranya gimana? Bumi itu turun ke bawah. Ya, kalau dia nggak punya kaki ya nggak mungkin dia turun lah kan? Dia nggak bisa berjalan kan? Berarti kan turunnya ayatnya apa? Ayatnya itu kan berbunyi dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Berarti bumi ya atau earth atau dunia ini itu berada di tengah-tengah kehampaan, kekosongan, yaitu adalah angkasa, ya, angkasa luar. Yang saya tanyakan, itu melebihi ke bawah. Begini Pak, itu melebihi ekspektasi dan pemikiran manusia yang pintar dimanapun, gitu loh. Nih datanya, kita kasih data aja. Yang Izin gunung Bang, berapi Bang kah Aki. atau apakah itu Bang semua Aki, izin. lewat. Sebentar Bang, ini datanya ya di dalam Bible ini ya. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang tercengang-cengang. Tiang-tiang langit ya. Ini di Biblemu ya, di Ayub. Kemudian kita ke Al-Quran. Nih sangat indah Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia menciptakan, tunggu sebentar, tunggu. Dia menciptakan langit tanpa tiang. Dalam Al-Quran kami ya, dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar ia atau bumi tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Surah Luqman ayat 10. Nah, ini dia menciptakan langit tanpa tiang. Sekarang belum ada yang pernah membuktikan bahwa ada pesawat yang menabrak tiang langit ya. Sekarang kalau kita di Biblemu, langit bertiang, tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Ini gimana nih buktinya, pembuktiannya kalau ada tiang langit? Itu dulu kau selesaikan. Silakan Aki, di sini udah mau masuk duhur ya. Anda mengerti kak gravitasi bumi? Saya minta Anda pembuktian tiang langit. Yang langit. Apakah gravitasi Buktinya, bumi di Biblemu ada itu tiang langit.
Di dalam Bibelmu ada tiang langit. Kalau Al-Quran kami mengkonfirmasi langit tidak bertiang. Sekarang tunjuk kalau langit bertiang. Itu Al-Quran kalian atau kalian curi dari orang Arab Al-Quran itu? Aduh, mulai lagi. Bang Kiam, majulah. Indonesia punya atau orang Arab? Ini lucu nih kalau dibilang curi dari orang Arab nih lucu nih. Jadi Pertanyaan bodoh dari seorang dungu itu. Berarti kamu juga curi Al-Quran dari Arab ya? Itu pertanyaan bodoh yang datangnya dari seorang dungu. Enggak, Oke ya, Bumi di dalam kampan ya. Oke, terima kasih, thank you, shalom. Kabur, Yerusalem naik kabur naik oplos. Yerusalem naik kabur. Ini Kahayas ya, Kahayas. Kata Kahayas tadi Al-Quran. Kata Kahayas tadi Al-Quran menyuri dari Arab, gitu ya. Berarti Bible menyuri dari ini dong. Kalian pencuri Al-Quran dari orang Arab. Karena kalian tuduh kami Kristen pencuri Alkitab dari orang Yahudi kan? Al-Quran itu bagi seluruh umat manusia. Al-Quran diturunkan. Salah obat. Sama, pagi-pagi salah obat. Pernyataan kamu itu pernyataan dari orang bodoh dan berarti yang tadi bilang curi Alkitab itu juga orang bodoh. Sekarang saya tanya sama kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun persiapan Jumatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya sama Bang Kayas. Maaf Bunda. Simak saya baik-baik. Simak pertanyaan saya. Apakah PB bisa berdiri dengan sendirinya tanpa PL? Saya juga balik bertanya, apakah Al-Quran bisa berdiri dengan sendirinya tanpa hadis? Oh ya, jelas bisa. Hadis itu penjelasannya Al-Quran, Bang. Bisa berdiri. Apakah Al-Quran Tapi gini, sebentar. Saya setuju dengan Kahayas. Saya Kahayas sangat setuju dengan narasi Anda bahwa Al-Quran mencuri dari Arab. Saya setuju, saya acungin jempol sama lo. Setuju. Bukan Alkitabnya kitabnya orang Indonesia. Orang Arab bukan. Kan? Betul, bukan. Kamu tuduh kami bilang itu kitabnya Yahudi. Saya juga bilang kamu kitabnya Arab, kamu tidak terima. Iya, saya terima loh. Saya terima. Al-Quran itu kitab orang Arab, saya terima. Saya terima. Terus ada yang salah di situ? Kenapa kalian punya kitab sendiri nggak ada? Itu Al-Quran. Dari mana orang Indonesia siapa yang tulis Al-Quran? Pengajaran Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia.